hangus terbakar. Kebakaran terjadi menjelang tengah malam saat penghuni sedang tidur. Pihak keluarga yang terdampak berhasil mengevakuasi diri. Diduga api berasal dari korsleting di dapur salah satu rumah. Lokasi permukiman padat dan jalan yang sempit menjadi kendala pemadaman api. 5 mobil pemadam kebakaran dari pemerintah Kota Malang Siantar dan 2 dari perusahaan swasta dikerahkan. Langsung kita ke TKP, langsung menurunkan 5 armada. Ya. Jadi praduga mungkin korsleting. Ya. Korban tidak ada, hanya material rumah tangga 3 kakak keluarga. Kebakaran terjadi di Rumah Sakit EMC Pulau Mas Pulau Gadung, Jakarta Timur, Minggu malam. Kebakaran diduga berasal dari percikan las pada pengerjaan renovasi rumah sakit. Petugas pemadam kebakaran memeriksa dan mencari sumber api di tengah tebalnya asap. Kebakaran diduga berasal dari percikan api saat pekerja renovasi rumah sakit melakukan pengelasan. Percikan api mengenai material yang mudah terbakar hingga menimbulkan kepulan asap ke seluruh gedung rumah sakit. 11 unit mobil pemadam dikerahkan dalam insiden ini. Lantai 5 sedang ada perbaikan, sedang ada pengelasan. Dimungkinkan ada percikan api jatuh di bawah, di lantai basement. Lantai basement itu ada majun atau lap gitu ya, ada bahan-bahan lap sehingga kena di situ, jadi penyalaan, jadi asapnya kembali lagi naik. Jadi naiknya langsung ke lantai 5 juga, dan lantai 6. Ada perbantuan evakuasi pasien juga begitu Bang dari damkar? Ya, kita hanya bantu untuk memberikan akses mereka untuk evakuasi ya ke tempat berlindung. Pasien dievakuasi ke halaman rumah sakit, sementara sejumlah pasien rumah sakit EMC Pulau Mas, Jakarta Timur dengan kondisi yang membutuhkan penanganan medis khusus harus dipindahkan dari rumah sakit EMC ke rumah sakit lainnya. Tadi jam 19 dari lantai 3 ada asap, tapi ternyata merambat ke bawah, asapnya sampai ke lantai 6. Jadi semua pasien mulai dari lantai dasar sampai lantai 6 dievakuasi dan terkumpul di lapangan parkir rumah sakit EMC. Kondisi asapnya sepekat apakah sampai Baunya seperti bau kabel bakar ya. Saudara, seorang warga meluapkan amarahnya dengan berteriak-teriak di depan RSUD Lewiliang, Bogor, Jawa Barat. Warga itu mengamuk karena rumah sakit diduga menyembunyikan ambulans untuk mengantarkan keluarga yang terluka parah ke rumah sakit rujukan. Seorang warga yang berteriak-teriak ini terpaksa ditahan oleh beberapa orang. Ia kesal karena RSUD Lewiliang diduga menyembunyikan ambulans di gudang saat pasien hendak memakainya. Keluarga pasien kesal karena ambulans rumah sakit rujukan untuk pasien tak kunjung datang. Keluarga pasien meminta ambulans RSUD Lewiliang digunakan untuk mengantarkan pasien ke rumah sakit rujukan di RSUD Kota Bogor. Sementara itu, pihak RSUD Lewiliang Bogor, Jawa Barat menegaskan pihak rumah sakit tidak menyembunyikan dan melarang menggunakan ambulans untuk keperluan pasien. Pihak keluarga pasien yang mengamuk di IGD ingin membawa mobil ambulans sendiri. Pihak RSUD Lewiliang pastikan selain melanggar SOP, sopir dan mobil ambulans siaga 24 jam. Di RSUD sendiri memiliki 3 mobil ambulans dan 2 mobil jenazah, serta 7 orang sopir yang bertugas secara bergantian yang terus siaga selama 24 jam. Memang pasiennya meminta untuk membawa kendaraan sendiri, sehingga sudah kami tahan, sudah kami berulang kali edukasi bahwa ini akan kami rujuk sesuai dengan prosedur, tapi pasien meminta. Terus ya, berarti yang menurut supir kami ada standby, kendaraan juga ada. Kemudian yang dilakukan kami adalah mengedukasi pasien untuk melakukan pelayanan rujukan sesuai dengan. Puting beliung terjadi di Desa Karangtengah, Kecamatan Babakan Madang, Bogor, Jawa Barat. Akibatnya puluhan rumah dan warung hancur.
Puting beliung menyebabkan puluhan rumah dan warung rusak. Tak hanya bangunan, puting beliung juga menyebabkan sejumlah motor tertimpa material bangunan. Data dari BPBD Kabupaten Bogor mencatat 45 rumah rusak akibat kencangnya puting beliung. Tidak ada korban jiwa akibat peristiwa ini. Saudara, hujan deras yang mengguyur Banyumas, Jawa Tengah menyebabkan jalan desa longsor. 3 rumah warga yang ada di sekitar lokasi kejadian ikut terancam. Jalan desa sepanjang sekitar 50 meter dan lebar sekitar 5 meter di Sumpu, Banyumas, Jawa Tengah ini longsor. Untuk menghindari jatuhnya korban jiwa, tim relawan bersama warga setempat meminta warga yang melintas untuk berhati-hati dengan memberi tanda bahaya di sekitar lokasi. Warga berharap agar pemerintah daerah Banyumas memperhatikan dan segera memperbaiki jalan yang longsor ini. Kita beralih ke informasi lain, Saudara. Caleg DPRD DKI tertipu iming-iming pinjaman dana kampanye. Modus yang digunakan pelaku adalah meminta korbannya membeli koper sebagai tempat penyimpanan uang pinjaman. Barusan datang, mobil juga masih kotor. Ini baru ngelangsir dari gudang utama, Pak. Nah, ini yang barusan langsir dari gudang utama. Inilah video Gus Rudi untuk menipu para korban para caleg yang membutuhkan modal kampanye. Modus yang digunakan meminta para korban membayar uang sebesar 5 juta rupiah untuk membeli satu koper yang dapat menampung uang pinjaman hingga 5 miliar rupiah. Korban caleg DPRD DKI Jakarta berinisial M kemudian memberikan 30 juta rupiah kepada NZ untuk membeli 6 koper dengan harapan dapat meminjam dana kampanye sebesar 30 miliar rupiah tanpa jaminan. Nah, ini ada dua segel ini. Pelaku NZ sempat menghilang setelah korban memberikan uang 23 juta rupiah. Pelaku akhirnya ditangkap unit reskrim Polsek Tambora. Dari pengakuan pelaku, masih banyak caleg yang sempat mentorkan uang untuk meminjam dana kampanye. Sementara pelaku utama, Gus Rudi, yang diduga berada di Solo, Jawa Tengah, masih diburu polisi. Dapat meminjamkan uang itu dengan bekal video yang berisi koper-koper berisi uang yang belum tentu kebenarannya. Dengan modus itulah menipu caleg-caleg. Kami menghimbau bahwa kemungkinan ada korban lain yang modus seperti ini. Polisi berhasil meringkus 3 dari 4 pelaku pembunuhan pegawai MRT Jakarta yang jenazahnya ditemukan di area Kanal Banjir Timur. Penangkapan para pelaku setelah memeriksa keterangan sejumlah saksi termasuk kerabat korban. Polisi menangkap 2 pelaku di hotel di daerah Cilegon, Banten pada Jumat malam. Diduga 2 pelaku tersebut hendak melarikan diri keluar kota. Petugas juga meringkus pelaku lain di rumahnya di kawasan Cilegon. Oleh petugas, ketiga pelaku kemudian dibawa ke Polda Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan. Naas, pegawai PT MRT Jakarta, ditemukan warga di aliran sungai Kanal Banjir Timur, Cakung Timur pada Jumat siang dengan kondisi terluka akibat benda tajam di beberapa bagian tubuh. Diduga korban dibuang dalam kondisi tak bernyawa. Polisi bergerak cepat dengan memeriksa beberapa saksi dan kerabat korban. Polisi berhasil menangkap 3 pelaku di daerah Cilegon, Banten pada Jumat malam. Sementara itu PT MRT Jakarta memastikan korban adalah karyawan dengan posisi Section Head Railway Building Maintenance Department. Pihak MRT Jakarta berharap kasus dan motif kejahatan ini dapat terungkap dengan terang. Kami tetap melanjutkan koordinasi secara intensif dengan pihak kepolisian untuk mengungkap kejadian ini dan memproses secara hukum tentu terhadap pelaku yang terlibat dalam peristiwa ini. Serta kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu. Keluarga PT MRT Jakarta Perseroda merasa kehilangan sosok beliau, seseorang yang ramah, bersahabat, serta profesional dalam mengemban tugas. Kami sampaikan duka yang mendalam kepada keluarga beliau atas wafatnya Disa Dwiarto. Semoga keluarga yang ditinggalkan dapat diberikan kekuatan. Saat ini penyidik masih memburu 1 pelaku dan tengah menyelidiki motif dari kejahatan tersebut. Tim Liputan Kompas TV.
Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. 13 orang tewas, puluhan pasien yang terluka akibat serangan udara Israel pada hari Minggu di Khan Yunis, Gaza Selatan. Lebih dari 11.000 warga Palestina meninggal. Ambulans sibuk membawa korban ke rumah sakit, sementara warga telah menunggu di depan pintu rumah sakit untuk membantu tandu korban. Lagi-lagi anak-anak menjadi korban. Serangan udara itu menargetkan sebuah bangunan di Khan Yunis Timur dan menyebabkan rumah-rumah di dekatnya juga mengalami kerusakan. Tidak jelas apa yang sebenarnya menjadi target Israel. Serangan di Khan Yunis Timur mengakibatkan sedikitnya 13 orang tewas dan lainnya terluka. Rekaman di lokasi kejadian menunjukkan kawah dan puing-puing bekas jatuhnya bom. Serangan Israel terjadi di kota Gaza saat pasukan darat berperang melawan militan Hamas dengan dekat rumah sakit terbesar di Gaza. Lebih dari 11.070 warga Palestina termasuk perempuan dan anak-anak telah terbunuh sejak perang kembali memanas. واحنا قاعدين في قلب الدور ملان، الدار هذه ملانه والدار هذه ملانه وكليتنا قاعدين في قلب الدار. كنا قاعدين والله اولادي انا فوق ال 30 نفر، اولاد ونسوان كلهم نسوان. ايش صار فيهم؟ صار فيهم اصطوابوا وش اخذوهم على المستشفى انا كمي. ليش اصطوابوا وش والله البراعينها بتطفح دم. كلهم الصواب. Sementara itu pada Sabtu waktu setempat kelompok sayap militer Hamas Brigade Al-Qassam merilis video yang menunjukkan perlawanan terhadap pasukan Israel di Gaza. Kelompok itu menyerang kendaraan militer dan menembaki tentara Israel di utara jalur Gaza. Meski agresi Israel terus dikecam dunia, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu tetap bersikeras menolak gencatan senjata. Saudara, puluhan pasien yang terluka akibat serangan udara Israel pada hari Minggu dibawa ke rumah sakit Nasser Khan Yunis di Gaza Selatan. Ambulans sibuk membawa korban ke rumah sakit, sementara warga telah menunggu di depan pintu rumah sakit untuk membantu tandu korban luka. Lagi-lagi anak menjadi korban. Serangan udara itu menargetkan sebuah bangunan di Khan Yunis Timur dan menyebabkan rumah-rumah di dekatnya juga mengalami kerusakan. Tidak jelas apa yang sebenarnya menjadi target Israel. Warga Palestina yang memilih mengungsi dari Gaza Utara pada terus bertambah. Mereka bergabung dengan eksodus menuju ke arah selatan untuk menghindari pertempuran ketika para pejabat Gaza mengatakan jumlah korban jiwa warga Palestina akibat perang mencapai 11.070 jiwa, di mana 2/3-nya merupakan anak-anak dan perempuan. Namun, upaya pencarian tempat aman di wilayah yang terkepung justru semakin membuat warga putus asa. Pemerintah Indonesia kembali mengevakuasi satu keluarga WNI dari jalur Gaza dan saat ini keluarga yang terdiri dari suami istri dan 2 anak sudah berada di Mesir. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyatakan pihaknya berhasil mengevakuasi satu keluarga WNI setelah melalui upaya panjang selama berminggu-minggu. Saat ini keempat WNI yang merupakan satu keluarga tersebut sudah berada di KBRI Mesir untuk dibawa ke Kairo sebelum pulang ke Indonesia. Hingga saat ini sudah 2 keluarga WNI yang berhasil dievakuasi dari jalur Gaza dan menyisakan 3 orang WNI lainnya yang tinggal di sekitar rumah sakit Indonesia di Gaza. Menurut Menlu, ketiga WNI tersebut memutuskan untuk tetap berada di Gaza. Mereka berhasil dievakuasi.
Saat ini beliau-beliau ini sudah berada di wilayah Mesir dan sudah berada bersama dengan tim evakuasi KBRI Mesir. Menyisakan 3 WNI yang tinggal di sekitar Rumah Sakit Indonesia. Sampai saat ini beliau bertiga memutuskan untuk tetap tinggal di Gaza. Presiden Joko Widodo menyerukan gencatan senjata di jalur Gaza dan seruan gencatan senjata ini merupakan salah satu tuntutan terkait agresi militer Israel di jalur Gaza. Presiden Joko Widodo menyampaikan hal ini dalam konferensi tingkat tinggi luar biasa Organisasi Kerja Sama Islam di Riyadh, Arab Saudi, Sabtu waktu setempat. Jokowi menegaskan, tanpa gencatan senjata, situasi di jalur Gaza tidak akan membaik. Selain gencatan senjata, Jokowi juga meminta bantuan kemanusiaan ke Palestina dipercepat dan diperluas. Jadi itu Palestinian Territory yang dibentuk Dewan HAM PBB untuk melaksanakan. Tanpa gencatan senjata, situasi tak akan membaik dan Israel telah menggunakan narasi self-defense dan terus melakukan pembunuhan rakyat sipil. Ini tak lain sebuah kolektif punishment dan kita semua harus mencari jalan agar Israel segera melakukan gencatan senjata. Pemilu akan kita laksanakan 14 Februari 2024. Pastikan untuk tetap mengikuti perkembangan terkini melalui Kompas TV, independen terpercaya. Kami akhiri Kompas pagi hari ini, saya Fazli Satrio. Saya Gita Markesri, mewakili seluruh rekan yang bertugas, kami pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa. Kompas TV, Rumah Pemilu. Gelorakan euforia gelaran internasional talenta muda di Indonesia. Kejar informasi terkini dari dalam dan luar arena. Jadilah saksi lahirnya para bintang penguasa lapangan hijau masa depan. Tangkap semuanya dalam Sapa Bintang Muda, Senin sampai Jumat pukul 2 siang. Live di Kompas TV. Dewan Pengawas KPK menjadwalkan memeriksa Ketua KPK Firly Bahuri dalam kasus dugaan pemerasan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo hari ini. Komisi Pemilihan Umum KPU akan menetapkan peserta pemilu Capres-Cawapres usai melakukan rapat pleno penetapan internal sore ini. Hari ini pula, Saudara, Komisi 1 DPR bakal melangsungkan fit and proper test terhadap calon Panglima TNI Jenderal Agus Subianto yang baru 2 minggu lalu dilantik sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Darat.
Baik Ganjar Pranowo maupun PDI Perjuangan resah dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang menyebabkan putra Presiden Joko Widodo Gibran Rakabuming Raka bisa melenggang di Pilpres 2024. Mengapa kubu PDIP khawatir dan bagaimana dengan analisis politik yang kian memanas? Sapa Indonesia Pagi akan membahasnya dalam dialog nanti. Gara-gara pergerakan sahamnya melonjak naik, pengusaha petrokimia Prayogo Pangestu mendepak posisi Duo Hartono jadi orang tertajir di Indonesia. Saham Prayogo bahkan sempat dihentikan perdagangannya oleh otoritas bursa karena kenaikan saham yang ekstrim. Selamat pagi, mengawali hari Anda di pekan ini, Senin 13 November 2023. Kami berdua kembali menemani Anda dengan sejumlah informasi yang pastinya bisa menyemangati hari Anda dan juga menemani sarapan pagi Anda. Bersama saya Radisa Putro. Dan saya Distila Rasati, saudara, sejumlah informasi penting dan juga menarik pastinya akan kami hadirkan di hari ini. Ada informasi yang kemudian menjadi sorotan adalah setelah kemarin Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri ini angkat bicara yang mengatakan bahwa manipulasi hukum ini mengabaikan nurani. Kalau kita lihat ada di headline harian Kompas, Megawati Soekarno Putri menuturkan manipulasi hukum kembali terjadi. TKN Prabowo Gibran kemudian menepis penyalahgunaan kekuasaan dan juga manipulasi hukum. Ini bagaimana ya? Kekhawatiran ini juga dirasakan oleh bakal capres ya, Betul. Ganjar Pranowo. Tapi di luar itu semua setelah hingar-bingar prosesi politik yang sepertinya juga menyentuh Mahkamah Konstitusi, hari ini akhirnya nanti termasuk juga para bakal capres dan cawapres yang lainnya, Gibran Rakabuming Raka akan ditetapkan sebagai bakal cawapres Prabowo Subianto. Kita ketahui cukup kontroversial pencalonannya, tapi apakah KPU juga nanti akan menetapkan? Akan kita tunggu bersama. Kira-kira nanti pukul 14.00 ya waktu Indonesia Barat, KPU akan mengumumkan capres-cawapres yang akan kita pilih di Pilpres 2024 nanti. Iya, ini pasti akan dinantikan karena memang penetapan capres-cawapres begitu dinanti dan keesokan harinya akan ada pengundian nomor urut bagi capres dan juga cawapres, siapa yang nomor 1, 2 dan juga 3. Ini kemudian menjadi hal yang juga ditunggu-tunggu oleh baik itu tim pemenangan dan juga publik ternyata. Tapi begini, kekhawatiran PDI Perjuangan dan Ganjar Pranowo sebagai bakal capres nanti juga akan jadi kompetitornya pasangan Prabowo Gibran. Kenapa begitu resah? Ya, yang jadi pertanyaan, apakah kekhawatiran PDI Perjuangan dan Ganjar ini juga jadi kekhawatiran publik atau tidak? Karena Bu Mega sebagai mantan Presiden Indonesia atau Presiden kelima Republik Indonesia yang juga Ketua Umum PDI Perjuangan, ini juga menyentil soal kecurangan pemilu yang sepertinya lebih awal sudah tampak begitu, Des. Sebelum padahal belum gelaran kampanye ya. pilpresnya juga bergulir begitu. Nah, ini apakah benar-benar dikhawatirkan? Karena juga pertama menyinggung soal kecurangan. Betul. Lalu menyinggung soal ada intimidasi katanya. Lalu juga menyinggung ada manipulasi hukum yang mengabaikan nurani. Nah, ini apakah kekhawatiran ini juga merepresentasikan kekhawatiran publik? Nanti akan sama-sama kita bahas. Nanti akan ada perwakilan dari PDI Perjuangan, dari TKN Ganjar Pranowo, juga dari Prabowo Subianto. Analisis politiknya seperti apa nanti kita akan bahas sama-sama di pagi hari ini. Yang juga perlu dikhawatirkan tidak hanya soal dunia politik, namun juga penyebaran penyakit cacar monyet atau monkeypox yang kemudian juga semakin masif. Setidaknya di Indonesia saja sudah tercatat ada 44 kasus. Wah, sudah banyak ya. Yang menderita dari monkeypox dan bagaimana penyebarannya, kemudian bagaimana penanganannya nanti juga akan kita bahas bersama dengan Kementerian Kesehatan pastinya. Ini di daerah saya sendiri di Tangerang Selatan sepertinya juga sudah banyak, sudah ada 5 kasus terakhir kali sudah ada 5 warga yang terpapar.
Ini sama-sama harus kita antisipasi, khawatirannya juga agar jangan sampai juga menyebar luas seperti pandemi COVID-19 nanti. Bagaimana nanti penanganannya seperti Adis nanti kita juga akan hadirkan perbincangannya pagi hari ini. Tapi kita punya informasi yang penting dulu untuk Anda simak. Salah satunya yang ini saudara, soal tawuran antar dua kelompok remaja yang terjadi di ruas Jalan Dewi Sartika, Jakarta Timur pada Minggu malam. Dua kelompok remaja terlibat tawuran di Jalan Dewi Sartika, Keramat Jati, Jakarta Timur sekitar pukul 9 malam. Kedua kelompok saling lempar batu, petasan, hingga membawa senjata tajam. Kondisi arus lalu lintas yang tengah ramai pun menjadi lumpuh dan turut membuat takut warga sekitar. Polisi yang tiba di lokasi kemudian menembakkan gas air mata untuk membubarkan tawuran. Diduga seorang warga terluka akibat sabetan senjata tajam. Kita ke informasi lain, saudara. Kebakaran terjadi di Rumah Sakit IMC Pulau Mas, Pulau Gadung, Jakarta Timur pada Minggu malam. Kebakaran diduga berasal dari percikan las pada pengerjaan renovasi rumah sakit. Petugas pemadam kebakaran memeriksa dan mencari sumber api di tengah tebalnya asap. Kebakaran diduga berasal dari percikan api saat pekerja renovasi rumah sakit melakukan pengelasan. Percikan api mengenai material yang mudah terbakar hingga menimbulkan kepulan asap ke seluruh gedung rumah sakit. 11 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan dalam insiden ini. PT Lima sedang ada perbaikan, sedang ada pengelasan. Dimungkinkan ada percikan api jatuh di bawah, di lantai basement. Lantai basement itu ada majun atau lap gitu ya, ada bahan-bahan lap, sehingga kena di situ, jadi penyalaan, asapnya kembali lagi naik. Jadi naiknya langsung ke lantai 5 juga, dan lantai 6. Ada perbantuan evakuasi pasien juga begitu Bang dari damkar? Ya, kita hanya bantu untuk memberikan akses mereka untuk evakuasi ya, ke tempat berlindung. Pasien dievakuasi ke halaman rumah sakit, sementara sejumlah pasien rumah sakit IMC Pulau Mas, Jakarta Timur dengan kondisi yang membutuhkan penanganan medis khusus harus dipindahkan dari rumah sakit IMC ke rumah sakit lainnya. Tadi jam 19 dari lantai 3 ada asap, tapi ternyata merambat ke bawah, sudah sampai ke lantai 6. Jadi semua pasien mulai dari lantai dasar sampai lantai 6 dievakuasi dan dikumpul di lapangan parkir sakit IMC. Kondisi asapnya sepekat apakah sampai Baunya seperti bau kabel bakar ya. Puting beliung terjadi di Desa Karangtengah, Kecamatan Babakan Madang, Bogor, Jawa Barat, dan akibatnya puluhan rumah dan warung hancur. Puting beliung menyebabkan puluhan rumah dan warung rusak. Tidak hanya bangunan, puting beliung juga menyebabkan sejumlah motor tertimpa material bangunan. Data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bogor mencatat 45 rumah rusak akibat kencangnya puting beliung. Tidak ada korban jiwa akibat peristiwa ini. Hujan deras yang mengguyur Banyumas, Jawa Tengah menyebabkan jalan desa longsor. 3 rumah warga yang ada di sekitar lokasi kejadian ikut terancam. Jalan desa sepanjang sekitar 50 meter dan lebar sekitar 5 meter ini di Sumpuh, Banyumas, Jawa Tengah longsor. Untuk menghindari jatuhnya korban, tim relawan bersama dengan warga setempat meminta warga yang melintas untuk berhati-hati dengan memberi tanda bahaya di sekitar lokasi. Warga berharap agar pemerintah daerah Banyumas memperhatikan dan segera memperbaiki jalan yang longsor ini. Sorotan selanjutnya, seorang warga meluapkan amarahnya dengan berteriak-teriak di depan RSUD Lewiliang, Bogor, Jawa Barat. Warga itu mengamuk karena rumah sakit diduga menyembunyikan ambulans untuk mengantarkan keluarga yang terluka parah ke RS rujukan.
Seorang warga yang berteriak-teriak ini dipaksa atau terpaksa ditahan oleh beberapa orang dan ia kesal karena RSUD Lewiliang diduga menyembunyikan ambulans di gudang saat pasien hendak memakainya. Keluarga pasien kesal karena ambulans rumah sakit rujukan untuk pasien tidak kunjung datang. Keluarga pasien meminta ambulans RSUD Lewiliang digunakan untuk mengantarkan pasien ke rumah sakit rujukan di RSUD Kota Bogor. Sementara itu, pihak RSUD Lewiliang Bogor, Jawa Barat menegaskan pihak rumah sakit tidak menyembunyikan dan melarang menggunakan ambulans untuk keperluan pasien. Pihak keluarga pasien yang mengamuk di IGD ingin membawa mobil ambulans sendiri. Pihak RSUD Lewiliang pastikan selain melanggar SOP, sopir dan mobil ambulans siaga 24 jam. Di RSUD sendiri memiliki 3 mobil ambulans dan 2 mobil jenazah, serta 7 orang sopir yang bertugas secara bergantian yang terus siaga selama 24 jam. Memang pasiennya meminta untuk membawa kendaraan sendiri, sehingga sudah kami tahan, sudah kami berulang kali edukasi bahwa ini akan kami rujuk sesuai dengan prosedur, tapi pasien meminta. Terus ya, berarti yang menurut supir kami ada standby, kendaraan juga ada, kemudian yang dilakukan kami adalah mengedukasi pasien untuk melakukan pelayanan rujukan sesuai dengan. Kita ke informasi lain, Saudara. Caleg DPRD DKI Jakarta tertipu iming-iming pinjaman dana kampanye. Modus yang digunakan pelaku adalah meminta korbannya membeli koper sebagai tempat penyimpanan uang pinjaman. Yang ini barusan datang, mobil juga masih kotor. Ini baru ngelansir dari gudang utama, Pak. Inilah video Gus Rudi untuk menipu para korban, para caleg yang membutuhkan modal kampanye. Modus yang digunakan adalah meminta para korban membayar uang sebesar 5 juta rupiah untuk membeli 1 koper yang dapat menampung uang pinjaman hingga 5 miliar rupiah. Korban caleg DPRD DKI Jakarta berinisial M kemudian memberikan 30 juta rupiah kepada NZ untuk membeli 6 koper dengan harapan dapat meminjam dana kampanye sebesar 30 miliar rupiah tanpa jaminan. Pelaku NZ sempat menghilang setelah korban memberikan uang 23 juta rupiah. Pelaku akhirnya ditangkap oleh unit reskrim Polsek Tambora. Dari pengakuan pelaku, masih banyak caleg yang sempat menyetorkan uang untuk meminjam dana kampanye. Sementara pelaku utama Gus Rudi yang diduga berada di Solo, Jawa Tengah masih diburu polisi. Dapat meminjamkan uang itu dengan bekal video yang berisi koper-koper berisi uang yang belum tentu kebenarannya. Dengan modus itulah menipu caleg-caleg. Kami menghimbau bahwa kemungkinan ada korban lain yang modus seperti ini. Saudara, Komisi Pemilihan Umum atau KPU akan menetapkan peserta pemilu Capres-Cawapres usai melakukan rapat pleno penetapan internal sore ini. Informasinya kami hadirkan sesaat lagi. Pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Ngkong, bagus buat propo. Sido Muncul Natural Sari Kunyit Plus dengan zat aktif kurkumin dan black pepper diproses dengan suhu rendah agar zat aktifnya terjaga. Lebih cepat atasi masalah lambung, daya tahan tubuh kuat. Sido Muncul Natural Sari Kunyit Plus. Good. Tempo Scan Group. Bukan nama sebuah majalah. Banyak yang mengira kami hanya memproduksi produk farmasi. Faktanya, kami juga memproduksi produk konsumen, produk nutrisi, dan kosmetik. Ekuitas merek kami telah menjadi market leader. Temposcan juga memiliki belasan fasilitas produksi yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Hampir semua produk kami diproduksi di dalam negeri. Jaringan distribusi kami mampu menjangkau seluruh wilayah kepulauan Indonesia dan Malaysia, Thailand, Filipina, bahkan Afrika. Menghadirkan produk-produk berkualitas dengan harga terjangkau.
selama 70 tahun membangun integrated business ecosystem berkat kerja keras dan dedikasi 12.000 karyawan Temposcan. Tidak berhenti di sini, Temposcan terus mengembangkan bisnisnya dengan inovasi tanpa batas. 70 tahun Temposcan, building the next frontier. Galon Le Mineral 100% bebas BPA, aman untuk anak dan keluarga. Ciri galon bebas BPA, bening transparan, ditandai kode segitiga nomor 1. Galon Le Mineral, untuk sehatnya keluarga. Omehar, minyak ikan pilihan dari laut dalam. Omehar, suplemen omega 3 esensial. Dalam mini kapsul, lebih mudah ditelan. Diproses dengan teknologi modern di Amerika. Bantu pelihara kesehatan tubuh kini dan nanti. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Hey, ada madu teja sase, madu teja sase, sehat berstamina. Banyak manfaatnya. Madu teja saset, enak sehatnya. Niatku madu TJ hitam pahit dengan kualitas madu TJ plus manfaat ekstra herbal. Niatku demi anakku. Niatku demi istriku. Madu TJ hitam pahit. Niatku jaga kesehatan. Galon Le Mineral 100% bebas BPA, aman untuk anak dan keluarga. Ciri galon bebas BPA, bening transparan, ditandai kode segitiga nomor 1. Galon Le Mineral, untuk sehatnya keluarga. Mandi pakai sabun saja, kuman kotorannya masih ada. Baru ProGuard Daily Purifying, si mineral angkat kotoran sampai pori terdalam. Antibacterial Plus lawan 99,9% kuman. Kulit bersih maksimal dengan ProGuard Daily Purifying. Wingscare. Antangin JRG dengan jahe, royal jelly, ginseng. Bantu meredakan gejala masuk angin dan menghangatkan bangsa Indonesia. Antangin JRG. Wes 12 angine. Saudara, polisi berhasil meringkus 3 dari 4 pelaku pembunuhan pegawai MRT Jakarta yang jenazahnya ditemukan di areal Kanal Banjir Timur. Penangkapan para pelaku setelah memeriksa keterangan sejumlah saksi termasuk kerabat korban. Polisi menangkap 2 pelaku di hotel di daerah Cilegon, Banten pada Jumat malam. Diduga 2 pelaku tersebut hendak melarikan diri keluar kota. Petugas juga meringkus pelaku lain di rumahnya di kawasan Cilegon. Oleh petugas, ketiga pelaku kemudian dibawa ke Polda Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan. Naas, pegawai PT MRT Jakarta ditemukan warga di aliran sungai Kanal Banjir Timur, Cakung Timur pada Jumat siang dengan kondisi terluka akibat benda tajam di beberapa bagian tubuh. Diduga korban dibuang dalam kondisi tak bernyawa. Polisi bergerak cepat dengan memeriksa beberapa saksi dan kerabat korban. Polisi berhasil menangkap 3 pelaku di daerah Cilegon, Banten pada Jumat malam. Sementara itu PT MRT Jakarta memastikan korban adalah karyawan dengan posisi Section Head, Railway Building Maintenance Department. Pihak MRT Jakarta berharap kasus dan motif kejahatan ini dapat terungkap dengan terang. Kami tetap melanjutkan koordinasi secara intensif dengan pihak kepolisian untuk mengungkap kejadian ini dan memproses secara hukum tentu terhadap pelaku yang terlibat dalam peristiwa ini. Serta kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu. Keluarga PT MRT Jakarta Perseroda merasa kehilangan sosok beliau, seseorang yang ramah, bersahabat, serta profesional dalam mengemban tugas. Kami sampaikan duka yang mendalam kepada keluarga beliau atas wafatnya Disa Dwiarto. Semoga keluarga yang ditinggalkan dapat diberikan kekuatan. Saat ini penyidik masih memburu 1 pelaku dan tengah menyelidiki motif dari kejahatan tersebut. Tim Liputan Kompas TV. Kita ke informasi lain, Saudara. Komisi Pemilihan Umum atau KPU akan menetapkan peserta pemilu Capres-Cawapres usai melakukan rapat pleno penetapan internal pada sore ini. Komisioner KPU RI Idam Holik menjelaskan Komisi Pemilihan Umum akan menggelar rapat pleno internal untuk menetapkan pasangan calon presiden dan wakil presiden.
Agenda kemudian akan dilanjutkan dengan mengundang para paslon capres dan juga cawapres untuk mengikuti pengundian nomor urut pasangan calon presiden dan wakil presiden pada hari Selasa, 14 November 2023. Pada Senin tanggal 13 sore nanti. Tim pemenangan Prabowo Gibran mengaku mendapat informasi ada upaya untuk membenturkan massa yang pro dan kontra serta dibenturkan dengan petugas keamanan. Tujuannya adalah membuat suasana tidak kondusif. Ketua Koordinator Strategis Sufmi Dasko Ahmad mengatakan telah mendapatkan informasi bakal ada aksi penolakan Prabowo Gibran di KPU. Ia juga mengaku mendapat informasi akan ada aksi tandingan dari pendukung. Nah, sehingga pada hari ini kami menghimbau sekali lagi untuk pendukung Prabowo Gibran tidak perlu datang ke KPU melakukan aksi tandingan karena tadi ada informasi dan dugaan rentan untuk dibentrokan antara massa yang pro dan kontra serta massa dengan aparat penegak hukum yang ada untuk membuat suasana tidak kondusif. Sementara bakal capres Ganjar Pranowo menanggapi pencopotan baliho dirinya oleh Satpol PP sebelum kunjungannya ke Pematang Siantar, Sumatera Utara. Bakal calon presiden Ganjar Pranowo meminta agar para pendukungnya ini tetap tenang pasca pencopotan poster bergambar dirinya di kota Pematang Siantar, Sumatera Utara. Ia berharap para petugas memberikan edukasi dan bersikap adil agar tidak memancing emosi. Ganjar masih menunggu klarifikasi aparat dan pemerintah setempat. Apa yang membuat posternya dicopot tepat beberapa jam sebelum kedatangannya di kota Pematang Siantar? Tenang, jangan emosi, mungkin perlu mendapatkan penjelasan, klarifikasi dari para petugas aparat, bagaimana cara pemasangan yang benar, dan pada aparat berikan sosialisasi agar terjadi satu sikap yang fair gitu ya, sehingga masyarakat tahu, aparat juga tahu, sehingga kalau ada yang dicopot, harus bersih, dicopot semua. Kalau boleh dipasang, pasang semuanya. Nah ini perlu edukasi sehingga tidak memancing emosi. Sementara bakal capres Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan bilang meminta fokus pada siapapun yang berada di arena kontestasi Pilpres. Anies menambahkan biarkan lembaga berwenang maupun partai politik yang mengurusi terkait jalannya pemilu, termasuk adanya dugaan pelanggaran. Siapapun yang berada di dalam arena kontestasi itu biarlah keputusan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga yang ada, baik partai, baik kemudian komisi, tapi bagi kami yang penting adalah bagaimana agenda itu terlaksana. Ya, terima kasih. Sementara itu, relawan pengusaha muda nasional atau Repnas mendeklarasikan dukungan untuk Prabowo Gibran di Pilpres 2024. Ketua Umum DPP Repnas Angga Wira meminta anggota Repnas di seluruh Indonesia untuk memenangkan Prabowo Gibran. Acara deklarasi dukungan Repnas untuk Prabowo Gibran juga dihadiri oleh bakal calon wakil presiden Koalisi Indonesia Maju Gibran Rakabuming Raka. Deklarasi dukungan untuk Prabowo Gibran tersebut juga digelar untuk memperingati Hari Pahlawan. Repnas mengklaim saatnya generasi muda ikut memimpin negara Indonesia untuk menuju Indonesia Emas 2045. Selain itu, pemilih dari kalangan muda yang diklaim lebih dari 50% akan jadi kekuatan terbesar bangsa Indonesia. Tentunya kami dari relawan pengusaha muda nasional akan bekerja dengan sungguh-sungguh ya, memenangkan suara khususnya untuk generasi muda. Dan kebetulan hari ini kita juga meluncurkan mobil listrik, bus listrik sebagai salah satu bentuk komitmen untuk mendukung transisi energi dan ekonomi hijau yang menjadi salah satu program pasangan Prabowo Gibran. Dan kebetulan tadi juga langsung bus bergerak menjemput Mas Gibran di airport. Ini kita akan lakukan di beberapa daerah, kita fokus untuk menggalang pemilih pemula.
Pengadilan Tinggi Jambi melakukan kegiatan bimbingan teknis peningkatan kapasitas hakim profesional dan berintegritas pada peradilan umum di Provinsi Jambi, diikuti 33 orang hakim dari pengadilan negeri yang ada di Provinsi Jambi. Kegiatan bimbingan teknis ini dilakukan selama 3 hari. Kegiatan ini perlu dilakukan untuk mengembangkan ilmu yang ada. Dengan adanya BIMTEK ini, para hakim bisa menambah ilmu dan wawasan lantaran hukum terus berkembang. Sementara para hakim ini setiap hari bergelut dengan perkara dan perlu pengalaman, terutama bagi hakim baru. Bimbingan teknis ini langsung dibuka oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jambi, serta menghadirkan narasumber dari OJK, Dinas Lingkungan Hidup, dan para hakim Pengadilan Tinggi Jambi. Dari narasumber yang hadir, diharapkan hakim bisa berbagi dan bertanya terkait masalah jasa keuangan pada OJK, di mana peran dan wewenang OJK sangat luas. Diharapkan dengan bimbingan teknis ini, pengetahuan hakim semakin bertambah dan bisa disalurkan kepada seluruh hakim yang ada di pengadilan. Makanya kami merasakan perlu itu selalu di-upgrade istilahnya ya, selalu tingkatkan. Makanya ini kesempatan ini kami lakukan, ini yang pertama kali ya, karena selama ini untuk hakim-hakim itu tidak ada BIMTEK yang khusus dilaksanakan oleh pengadilan tingkat banding. Jadi biasanya hakim itu ikut diklat sertifikasi. Sementara sehari-hari mereka bergelut dengan perkara dan itu selalu hukumnya berkembang. Mereka perlu pengalaman lebih, mungkin ada hambatan kendala teknis dan sebagainya. Nah itu diselesaikan kalau dalam pertemuan ini BIMTEK ini. Sementara itu, hakim yang mengikuti kegiatan bimbingan teknis ini merasa senang, bahkan bertambah ilmu yang didapat. Dengan adanya narsum dari OJK bisa menangani kasus korupsi di perbankan serta masalah lingkungan hidup. Dengan adanya bimbingan ini untuk menambah kualitas kita, meningkatkan kapasitas kita supaya emosional dan berintegritas. Karena itu seperti tadi yang dijelaskan dan ditegaskan oleh Pak Yang Mulia Pak Kapolri kita, bahwa hakim itu harus berintegritas dan profesional dalam menjalankan tugasnya. Jadi itu yang sangat diharapkan bagi kami para hakim di wilayah Pengadilan Tinggi Jambi. Selesai membuka secara resmi bimbingan teknis ini, Ketua Pengadilan Tinggi Jambi langsung memberikan pembinaan kepada para hakim yang hadir dalam kegiatan tersebut. Jumadi, Kompas TV, Jambi. Saudara, baik Ganjar Pranowo maupun PDI Perjuangan resah dengan putusan MK yang masih memperbolehkan putra Presiden Gibran Rakabuming Raka melenggang di Pilpres 2024. Mengapa kubu PDIP ini khawatir? Dan bagaimana dengan analisis politik yang kian memanas? Sampai Indonesia Pagi akan membahasnya dalam dialog nanti bersama rekan saya, Radi Saputro. Ini saatnya untuk tunjukin keunikan lo. Ini waktunya untuk jalani hidup dengan maksimal. Because we know that this is us. Wuling Alves, style and innovation in one SUV. Halo Wuling. Galon Le Mineral 100% bebas BPA. Aman untuk anak dan keluarga. Ciri galon bebas BPA, bening transparan, ditandai kode segitiga nomor 1. Galon Le Mineral, untuk sehatnya keluarga. Antangin JRG dengan jahe, royal jelly, ginseng, bantu meredakan gejala masuk angin dan menghangatkan bangsa Indonesia. Antangin JRG. Bablas angine. Galon Le Mineral 100% bebas BPA. Aman untuk anak dan keluarga. Ciri galon bebas BPA, bening transparan, ditandai kode segitiga nomor 1. Galon Le Mineral, untuk sehatnya keluarga. Ngkong, bagus buat propo. Sido Muncul Natural Sari Kunyit Plus dengan zat aktif kurkumin dan black pepper diproses dengan suhu rendah agar zat aktifnya terjaga. Lebih cepat atasi masalah lambung, daya tahan tubuh kuat. Sido Muncul Natural Sari Kunyit Plus. Good. Tempo Scan Group. Bukan nama sebuah majalah. Banyak yang mengira kami hanya memproduksi produk farmasi. Faktanya, kami juga memproduksi produk konsumen, produk nutrisi, dan kosmetik. Ekuitas merek kami telah menjadi market leader. Temposcan juga memiliki belasan fasilitas produksi yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.
Hampir semua produk kami diproduksi di dalam negeri. Jaringan distribusi kami mampu menjangkau seluruh wilayah kepulauan Indonesia dan Malaysia, Thailand, Filipina, bahkan Afrika. Menghadirkan produk-produk berkualitas dengan harga terjangkau. Selama 70 tahun membangun integrated business ecosystem berkat kerja keras dan dedikasi 12.000 karyawan Temposcan. Tidak berhenti di sini, Temposcan terus mengembangkan bisnisnya dengan inovasi tanpa batas. 70 tahun Temposcan. Building the next frontier. Jalan yuk! Usia 6 BPA, aman untuk anak dan keluarga. Ciri galon bebas BPA, bening transparan, ditandai kode segitiga nomor 1. Galon Le Mineral, untuk sehatnya keluarga. Minum Renovit, dilengkapi dengan 12 vitamin dan 13 mineral, siap bantu jaga kesehatan tubuh. Siapkan Renovit, siapkan dirimu selalu. Renovit, siap jaga kesehatan. Produksi Konimax. Jangan ada flu dan batuk di antara kita. Minum Siladex Flu baru. Aktif redakan 5 gejala flu dan batuk. Baru Siladex Flu. Aktif redakan flu dan batuk. Produksi Konimax. Kondisi politik setelah putusan MK. Saya mencoba diam sejenak. Saya merenungkan bangsa ini ke depan. Saya mencermati kembali kata demi kata, kalimat demi kalimat dari putusan itu yang menjadi pertimbangan dan dasar Majelis Kehormatan MK. Dari situ saya semakin gelisah dan terusing. Mengapa sebuah keputusan dari sebuah proses dengan pelanggaran etik berat dapat begitu saja lolos? Apa ada bentuk pertanggungjawabannya kepada rakyat secara hukum? Cuplikan keresahan Ganjar Pranowo dibagikan dalam laman Instagramnya pasca putusan MK. Mewujudkan keadilan, hukum harus menjadi alat mengayomi seluruh bangsa dan negara Indonesia. Dengan keadilan inilah kemakmuran pasti akan bisa diwujudkan. Karena itulah terus genggam erat semangat reformasi. Mari kita kawal pemilu 2024 dengan nurani dan sepenuh hati. Kita jadikan pemilu 2024 sebagai momentum untuk mendapatkan pemimpin terbaik yang benar-benar mewakili seluruh kehendak rakyat Indonesia, mengayomi agar Indonesia menjadi bangsa hebat, unggul, dan berdiri di atas kaki sendiri. Jangan biarkan kecurangan pemilu yang akhir ini terlihat sudah mulai akan terjadi lagi. Gunakan hak pilihmu dengan tuntunan nurani. Menanggapi putusan MK yang dinilai cacat hukum, Sekretaris Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran, Nusron Wahid menjelaskan keterlibatan Anwar Usman dalam putusan Mahkamah Konstitusi hanya kebetulan Anwar Usman memiliki hubungan dengan keluarga Jokowi. Apalagi putusan MK diambil secara kolektif kolegial sehingga tidak bisa dipengaruhi dari Anwar seorang. Nusron Wahid menambahkan agar tudingan atau kritik didasarkan fakta, bukan persepsi dan informasi. Di dalam pasal 46 Undang-Undang MK, keputusan sidang-sidang MK itu diputuskan secara kolegial. Satu hakim mempunyai hak yang sama dan telah dibuktikan oleh MK-MK. Tidak ada satu saksi pun yang mengatakan bahwa Anwar Usman bisa mempengaruhi hakim-hakim yang lain. Sementara bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan mengaku fokus menyusun agenda perubahan untuk kontestasi pemilihan presiden 2024. Hal itu disampaikan Anies ketika diminta tanggapan terkait kegelisahan baca pres Ganjar Pranowo terkait putusan Mahkamah Konstitusi. Kami fokus kepada agenda kita untuk menghadirkan keadilan, karena itu kita bilang adil makmur untuk semua. Yang kami pikirkan adalah bagaimana masyarakat bisa merasakan perubahan, lapangan pekerjaan lebih luas, kesehatan lebih baik, pendidikan terjangkau. Itu fokus kita dan itulah yang sekarang kita kerjakan terus. Meski begitu, kini para baca pres dan bacawa pres tengah menyiapkan diri di pertarungan Pilpres. KPU pun hari ini akan menetapkan capres dan cawapres di pemilu 2024.
Harapannya tak ada kegelisahan lagi dan pemilu berjalan damai. Tim Liputan Kompas TV. Kegelisahan kondisi politik terkini diungkapkan bakal calon presiden dan Ketua Umum PDI Perjuangan pasca putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang berujung pencopotan Anwar Usman sebagai Ketua MK. Lalu apa sebenarnya yang ingin disampaikan Ganjar atas kegelisahannya? Sementara tim kampanye nasional Prabowo Gibran juga menyebut segala putusan MK tidak ada yang cacat hukum. Kita akan membahasnya dalam dialog Sapa Indonesia Pagi bersama sejumlah narasumber yang hadir di studio. Ada analis komunikasi politik sekaligus Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Praitno. Selamat pagi, Bung Adi. Selamat pagi, Mas. Dan juga secara daring melalui sambungan Zoom ada anggota pemenangan nasional Ganjar Mahfud, Yusuf Lakaseng, dan anggota tim kampanye nasional Prabowo Gibran, Aceh Hasyan Sadzili. Selamat pagi, Bapak-Bapak. Assalamualaikum. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya ke Bang Yusuf dulu. Bang Yusuf, apa sebenarnya yang jadi dasar kegelisahannya tim pemenangan atau tim kampanyenya Ganjar Pranowo sejauh ini? Bung Yusuf? Oh, masih termute sepertinya audionya. Okay. Ya, silakan Bung Yusuf. Baik, bukan hanya kita yang gelisah ya, tapi ini semua orang sudah gelisah. Bahkan kemarin ya, tokoh bangsa beberapa orang itu bertemu dengan Gus Mus dan mereka menyatakan keresahannya. Ada pengabaian etik moral ya, kepantasan dalam politik kita. Sementara dalam demokrasi modern, etik, moral, dan kepantasan itu harus menjadi landasan agar hasil atau output dari politik adalah perbaikan peradaban, pemerintahan yang betul-betul legitimate. Nah, jadi kalau dibilang kita resah, ini bukan hanya kita resah. Ini adalah sudah di luar urusan kontestasi. Ini adalah sudah soal nasib demokrasi, nah apa nilai dari reformasi yang sepertinya telanjang dikhianati oleh pemegang otoritas tertinggi dari kekuasaan Republik ini, Mas Radhi. Oke, kegelisahan yang sepertinya dirasakan oleh publik juga. Apakah begitu, Bung Adi? Publik juga merasakan kegelisahan yang sama? Kita sebagai representasi publik ini. Ya memang kalau kita melihat rekam jejak pembicaraan di media dan media sosial, termasuk di kalangan aktivis, kelompok pro-demokrasi dan gerakan civil society, saya kira memang kegelisahan terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang kemudian juga berujung pada putusan MK yang memecat dan memberhentikan Ketua MK saat itu, ini tentu menjadi kegelisahan semua orang sebenarnya. Ini yang saya sebut sebagai demokrasi yang substantif. Bagi kita yang melihat ini dari jauh, harus dipisahkan mana yang substantif, mana yang politis. Bicara yang substantif, semua saya kira setuju bahwa semua proses politik, semua proses desain terkait dengan kompetisi di 2024 itu harus fair. Tidak ada upaya-upaya supaya ada pihak yang merasa dirugikan dan ada pihak yang merasa diuntungkan. Jadi dalam konteks itulah sebenarnya pertemuan sejumlah tokoh kemarin di Rembang, pernyataan Ganjar dan bahkan pernyataan sikap dari sejumlah elit-elit PDIP kan menegaskan bahwa apapun yang terjadi dalam pertandingan Pilpres, tapi jangan ada upaya-upaya melegalkan dengan segala berbagai macam cara yang itu tentu saja tidak sesuai dengan etik dan prinsip demokrasi. Meski pada saat yang bersamaan kita juga harus mengakui bahwa sikap politik semacam ini mesti dimaknai sebagai upaya untuk memberikan pesan politik kepada publik secara umum bahwa proses majunya Gibran Rakabuming Raka dalam tanda kutip itu melalui proses yang tidak ajak dan kurang baik. Kan ini sebenarnya yang ingin didapatkan dalam insentif politik elektoral terkait dengan persaingan Pilpres. Oleh karena itu, ketika melihat pernyataan Ganjar yang merasa kecewa, merasa gelisah dan mungkin tidak nyaman dengan kondisi ini, termasuk sikap politik PDIP secara umum, apalagi kita kaitkan dengan pidato politik Megawati beberapa waktu yang lalu, ini fokusnya pada sesuatu yang substantif. Mana mungkin ada kontestan yang maju melalui proses putusan MK, di mana putusannya itu pengambil keputusannya itu diberhentikan. Kan ini yang sebenarnya pesan-pesan politiknya yang secara nyata. Kalau bagi kita yang melihat dari jauh, siapapun yang jadi presiden, siapapun yang menang tanding nantinya di 2024 nggak penting dan nggak ada soal. Yang paling penting adalah bagaimana semua proses mekanisme pertarungan ini harus sesuai dengan kaidah-kaidah demokrasi. Saya kira di situ posisi saya, Mas. Lalu bagaimana Kang Aceh sebagai tim kampanye nasional Prabowo Gibran menjawab kegelisahan ini? Publik tadi menjawab sebagai perwakilan publik, Mas Adi, saya juga publik juga sepertinya ada kegelisahan itu ditambah dari PDIP dan juga Pak Ganjar Pranowo. Bagaimana menjawab ini, Kang Aceh?
Iya, pertama harus kita lihat. Tadi secara jelas disebutkan bahwa keputusan Mahkamah Konstitusi itu tidak bisa diputuskan secara personal. Keputusan dari Mahkamah Konstitusi itu dilakukan secara kolektif kolegial. Bahwa ada satu yang menyatakan dissenting opinion, saya kira itu sesuatu yang wajar. Dan karena itu maka ketika keputusan itu telah diputuskan oleh satu institusi yang dijamin oleh konstitusi itu sendiri, bahwa setiap keputusan Mahkamah Konstitusi itu sifatnya final dan mengikat atau final and binding, maka sudah seharusnya kita mengikuti dan menghormati terhadap keputusan tersebut. Ya. Saya melihat bahwa apa yang disampaikan oleh katakanlah baik dari pihak Ganjar maupun dari pihak partai-partai yang lain yang tidak puas terhadap keputusan yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi tersebut, maka bagi kami harus melihatnya juga secara politis. Kenapa? Karena itu kan bagian dari proses yang kita sendiri harus memahami. Itu adalah pernyataan politis juga gitu loh. Yang bahwa disitulah kita melihat ada upaya juga pihak-pihak yang memang tidak ingin bahwa proses politik ini yang dilakukan oleh pasangan Prabowo Gibran sesungguhnya juga telah diadopsi menjadi peraturan KPU, maka tidak semua harus mengikuti terhadap proses tersebut gitu. Perdebatan yang sifatnya substantif justru apa itu? Bagaimana kita berdebat secara programatis, ya apa yang ditawarkan rakyat kepada rakyat. Saya kira itu yang lebih penting gitu ya. Karena sekarang ini kan tidak bisa kita mengubah sesuatu yang memang sifatnya final and binding gitu loh. Kita menyesali sesuatu yang sudah terjadi, ya menurut saya kita nanti tidak akan membuat kita menjadi bangsa yang produktif begitu. Iya, saya kalau mau, saya tergelitik dengan salah satu pernyataan salah satu politisi PDI Perjuangan. Katanya Gibran ini ibarat bawang putih yang diselundupkan ke dapur, tapi untuk dipermasalahkan bawang putihnya sudah terlanjur menjadi bumbu, jadi sudah nggak bisa diapa-apain gitu, kurang lebih ya Kang Aceh. Jadi kalau Anda sekarang kenyataannya kan begitu. Ya kan, saya paham karena saya juga dapat informasi pernyataan yang keras yang dikeluarkan oleh politisi-politisi ini juga karena apa? Karena ada agenda yang tadinya juga mau disampaikan di dalam Mahkamah Konstitusi dalam proses pemilihan ketuanya kemarin, itu ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi para politisi-politisi itu gitu loh. Makanya kemudian sekarang ini mencoba untuk mendelegitimasi terhadap Mahkamah Konstitusi sendiri. Padahal kalau kita lihat ya, proses perjalanan Mahkamah Konstitusi sendiri ini kan bukan 1 kali 2 kali ini. Ada kasus di mana misalnya salah satu Mahkamah Konstitusi, misalnya saya ambil contoh, Pak Saldi Isra mempersoalkan soal umur beliau. Yang kemudian dibahas di dalam Mahkamah Konstitusi, apakah itu tidak menyangkut dengan interest dan konflik pribadi, iya kan? Jadi menurut saya kita melihat proses yang terjadi ini harus dalam konteks bahwa pemilu sudah melalui proses tahap-tahapnya, ya kan? Lebih bagus kalau kita saat ini, ya hari ini sudah mau penetapan pasangan calon. Ini kan nggak bisa mundur kita ini, ya kan? Baik, Kang Aceh. Gitu. Baik, ya, Bung Yusuf. Tadi perbincangan saya dengan Kang Aceh, Anda juga pasti menyimak bahwa lupakan saja soal proses pencalonan ini dan mari kita sama-sama masuk ke tataran kampanye ide dan gagasan begitu. Tapi tentu kekhawatiran itu akan tetap ada. Nah, di balik kekhawatiran itu yang ingin saya tanyakan Bung Yusuf, apa yang dikhawatirkan? Apakah memang adanya posisi Presiden Joko Widodo sebagai ayah bakal cawapres Gibran Rakabuming yang sepertinya diragukan netralitasnya, dan bagaimana langkah ke depan terkait ide dan gagasan dari
Ganjar Mahfud sejauh ini? Bung Yusuf masih di mute audionya, mohon maaf. Jadi saya jawab dulu ya soal yang lain sebelum saya masuk ke pertanyaan tadi ya, Mas Radi. Jadi kita disuruh move on ya pada satu proses keculasan yang sudah diketahui oleh satu proses resmi oleh MK. Ini kan semacam pencuri yang ketahuan mencuri lalu kita disuruh untuk ya sudahlah terima saja lah, ini barang sudah milik kami, nggak usah lagi itu sudah jadi bumbu itu tadi. Ya, jadi ini fair play-nya di mana? Setelah berhasil curang baru kita disuruh move on. Ini menurut saya hanya orang-orang culas yang berpikiran begini. Kontestasi itu kan harus dilandasi dengan proses fair play ya. Kalau itu tidak dipenuhi kaidahnya, lalu kita disuruh bertanding, ya di mana keadilannya itu yang pertama. Yang berikutnya ya, Gibran ini kan orang mereka bilang bahwa sudahlah ini kan untuk anak muda. Weh, itu kan untuk anak muda, ini untuk anak presiden. Emang Gibran kalau bukan anak presiden akan jadi cawapresnya Prabowo? No. Saya kira Prabowo menghitung betul. Satu-satunya yang paling ditakut oleh Prabowo adalah kalah lagi karena sudah berkali-kali kalah. Untuk dia menang, dia butuh intervensi tangan presiden. Makanya diambil simbol utama adalah anaknya. Siapa yang orang tua ayah yang tidak ingin anaknya menang kalau jadi kontestan? Kemudian yang berikutnya adalah karena bapaknya presiden, dia punya sumber daya kekuasaan, dia punya sumber daya logistik. Coba kita lihat partai yang anaknya ketua umum itu, apa yang terjadi? Jumlah balihonya jauh lebih banyak dari jumlah kadernya. Seketika dipasang dan itu katanya dipasang oleh aparat. Dan kita lihat lagi kemarin, apalagi media Indonesia sudah menulis bahwa aparat betul-betul disuruh untuk terlibat. Coba bayangkan, alat negara ya. Ingat ya, ini Polri itu adalah alat negara, bukan alat rejim. Ya, saya ingatkan kepada polisi dimanapun, kalian harus tetap netral. Jaga diri kalian, jangan mau terjerambab ke dalam kontestasi yang menyebabkan ketidakadilan, karena itu akan merusak demokrasi kita. Siap, pemenangnya juga akan dipertanyakan legitimasinya terus-menerus. Dan ini adalah bom waktu, ya. Jangan dianggap enteng ini adalah bom waktu. Saya bilang bahwa, saya mencium bahwa Republik kita sedang hamil tua. People power bisa saja terjadi. Dan kita lihat saja dinamikanya selanjutnya. Oke, sebelum ke Mas Adi, saya ke Kang Aceh. Ini seru nih soalnya nih. Kang Aceh, ada alat negara yang akan dimanfaatkan kalau kata Bung Yusuf tadi, yang dikhawatirkan oleh timnya Mas Ganjar dan Pak Mahfud. Nah, bagaimana Anda menjawab ini, meyakinkan publik bahwa ini sebenarnya tidak akan terjadi dan kompetisinya akan fair gitu? Iya, sekarang gini, sekarang ini era demokrasi ya. Setiap orang punya hak untuk melakukan upaya kontrol ya terhadap bagaimana praktek kekuasaan termasuk dalam konteks pemilu. Ya. Jika sekarang ini teman-teman yang menduga, saya katakan ini semua kan masih dugaan. Dan dugaan tersebut sengaja selalu disebut-sebut dalam rangka sekali lagi ini soal diskursus politik gitu loh. Dan di kita ini kan ada mekanisme, ada penyelenggara pemilu, ada KPU, ada Bawaslu, ada DKPP. Semua kelembagaan-kelembagaan ini memiliki kewenangannya untuk bagaimana memastikan bahwa proses pemilu ini bisa berjalan secara adil, jujur, dan fair. Jadi kalau misalnya belum apa-apa kita sudah melemparkan dugaan-dugaan yang dan saya paham maksudnya untuk apa menyampaikan dugaan-dugaan tersebut. Itu kan. Jadi jangan kita menepuk air di dulang kepicirat muka sendiri gitu. Ya kan? Nah karena itu kita harus hati-hati dalam konteks bagaimana kita bisa memastikan bahwa demokrasi di Indonesia ini ada mekanismenya. Ya kan? Misalnya soal tuduhan bahwa ada aparat keamanan, ada aparat negara dan sebagainya. Ya kalau memang ada bukti ya laporkan. Ada mekanisme sendiri gitu, buktikan semua proses tersebut gitu loh. Sama halnya misalnya ya beberapa politisi dulu kan kita juga sama bareng-bareng dengan partainya Pak Yusuf Lakaseng ya kan, dengan Partai Merah. Tidak ada lontaran-lontaran seperti begini. Tidak ada waktu kita bareng dengan misalnya partai yang saat ini masih berkuasa tetapi sekarang sudah seperti oposisi gitu ya, menyampaikan soal misalnya
soal penculikan, muncul lagi kasus-kasus seperti itu, begitu ya. Iya. Jadi menurut saya ya kita ini ya sudahlah ya bahwa demokrasi itu memberikan hak kepada siapapun untuk melakukan kontrol, melakukan pengawasan. Kita bisa melakukan ini secara fair gitu loh. Oke, Kang Aceh, ini selain bicara soal tadi dugaan kecurangan yang terjadi lebih awal gitu ya, diungkapkan juga oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Bu Megawati Soekarno Putri. Tapi Bu Mega juga bicara soal intimidasi. Nah, intimidasi yang kemarin terjadi mungkin ini bisa saja dikatakan bahwa semua partai juga didatangi dalam rangka untuk pengamanan pemilu. Tapi bagaimana dengan BEM mahasiswa, Badan Eksekutif Mahasiswa yang juga didatangi oleh aparat dan ditanya-tanya karena protes soal putusan MK. Bagaimana Anda menjawab ini? Apakah ini bukan satu bentuk intimidasi? Enggak gini Mas, ya. Kalau memang yang bersangkutan merasa bahwa dia diintimidasi, ya saya kira laporkan. Kan di dalam tubuh aparat juga kan ada POM gitu ya. Polisi militernya yang memang bisa melakukan langkah untuk bisa memberikan sanksi kepada mereka. Jadi saya kira gini ya, ini kok kayak ingin bermain flying victim gitu loh, ya kan? Ingin seakan-akan belum apa-apa, kami takut, kami didolimi. Nah saya bilang proses pemilunya saja baru mau kita lakukan kampanyenya minggu depan kok kita sudah mulai bermain flying victim gitu loh, ya kan? Gitu. Misalnya partainya Pak Yusuf Lakaseng aja masih ada di dalam pemerintahan kok, ya gitu. Jadi prosesnya kan bisa dilakukan secara lebih fair di internal pemerintahan karena sekarang sudah tidak bisa dipisahkan lagi. Gitu. Baik, saya ke Mas Adi, ada 2 pertanyaan. Diminta untuk terus move on begitu, Mas Adi, untuk terus lupakan sajalah sekarang prosesnya, tapi masuk pada tataran ide dan gagasan. Pertama yang itu. Dan kedua, kekhawatiran ini tidak usah dilebih-lebihkan karena ada penyelenggara pemilu sebagai wasit. Apakah benar bisa diandalkan penyelenggara pemilu? Ya, kalau kita bicara tentang pemilu dan pilpres itu hanya sebatas output dan hasil dan siapa yang menang dalam Pilpres 2024, saya kira memang kita semua harus bersepakat, tak perlu lagi kita meratapi susu yang sudah tumpah. Tapi kan yang menjadi pertanyaan itu bahwa proses MK, dan proses pencoblosan di tanggal 14 Februari, ini kan satu kesatuan proses yang tidak bisa dihilangkan. Sekalipun nanti misalnya masa kampanye itu dimulai tanggal 28 November, tapi ingat, proses sebelum menuju pertandingan ini adalah proses-proses yang dinilai bagian dari proses pertandingan yang penuh dengan cedera dan pelanggaran etik. Yang disorot tentu saja adalah bagaimana seorang calon yang selama ini dinilai tidak memenuhi syarat tiba-tiba memenuhi syarat. Dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang kemudian yang membuat keputusan itu dinilai melanggar aturan dan diberhentikan. Kan ini yang sepertinya secara substantif ini akan terus menjadi pembicaraan di kalangan politisi di luar Prabowo Subianto dan Gibran. Ini tentu dianggap sebagai bagian dari amunisi memberikan satu sinyalmen dan secarangan politik bahwa majunya Gibran itu dianggap noda dalam tanda kutip dalam proses elektoral. Di kalangan aktivis dan gerakan civil society ini tentu akan menjadi olok-olok politik ya, bahwa pertandingan di Pilpres ini tidak fair, tidak kompetitif, karena memaksakan sesuatu yang jelas-jelas itu tidak memenuhi syarat, tapi kemudian menjadi kontestan di 2024. Dua variabel ini yang saya kira memang harus dipisahkan secara tegas. Jadi bagi Bung Yusuf Lakaseng, ini bukan soal tanggal 28 yang mulai kampanye, bukan soal tanggal 14 Februari pencoblosan. Ini bagaimana mungkin akan dilupakan ketika ada mekanisme dan proses pencalonannya itu dianggap culas oleh Bung Yusuf. Sementara bagi Kang Aceh, sudahlah. Ini barang sudah selesai, besok atau hari ini sudah akan ditetapkan 3 kontestan pemilu. Kalau setuju ya coblos, kalau tidak ya nggak usah dicoblos. Nah ini yang saya kira 2 garis demarkasi yang kemudian membedakan sudut pandang melihat bagaimana putusan MK, pernyataan Ganjar yang merasa gelisah dan terusik dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Kan ada proses yang kemudian dianggap menjiderai, ada proses yang dianggap culas. Tapi kata Aceh, yang dianggap culas dan dianggap menjiderai itu sudah final and binding. Barang ini sudah jadi, mau apa kau? Kan begitu ceritanya. Ya, nah, soal penyelenggara pemilu tadi, kan Kang Aceh juga bilang,
ini ada penyelenggara pemilu, ada DKPP, KPU, Bawaslu. Jadi nggak usah khawatir lah. Mereka ini sudah dibentuk oleh negara sebagai wasitnya pemilu gitu. Jadi jangan khawatir. Bagaimana soalnya? Kalau itu tidak ada bantahan apapun ya. Mekanisme dan sistem politik demokrasi kita ini kan sudah ada secara matang ya. Ada Bawaslu, ada DKPP, kemudian ada KPU dan seterusnya dan seterusnya. Tapi kan problemnya semua persoalan-persoalan yang terkait dengan pelanggaran pemilu per hari ini itu kan nyaris tidak bisa diungkap secara maksimal dan tuntas, terutama oleh Bawaslu sebagai badan yang selama ini dipercaya dan legitimate untuk mengungkap semua persoalan dan pelanggaran serius. Jangankan soal netralitas aparatus negara, Mas. Terkait dengan politik uang yang jelas-jelas terjadi di depan mata, itu nyaris tidak ada putusan yang mengikat sebagai sebuah pelanggaran pidana. Kalau kita bicara tentang netralitas ASN, anggota kepolisian, anggota Polri, perangkat-perangkat desa, itu jelas diatur dalam Undang-Undang Pemilu nomor 7 2017, pasal 280. Jadi kalau dianggap konsisten bahwa ini semua harus dilarang dan haram hukumnya, bahwa aparatus negara itu menjadi instrumen dan kemenangan politik tertentu. Dan ingat loh, itu dendanya, sanksinya luar biasa, bisa dipenjara dan denda dengan sejumlah uang. Tapi sampai hari ini kan kita tidak pernah menemukan bahwa pelanggaran pidana itu yang bisa diungkap baik oleh DKPP, yang diungkap oleh Bawaslu sebagai sebuah pelanggaran yang cukup serius dan membuat orang jera. Makanya yang paling mungkin adalah bagaimana kita mengimbau secara moral semua kontestan, semua kandidat capres, relawan dan tim pemenangan, sudahlah nggak perlu menggunakan instrumen kekuasaan, karena memang instrumen kekuasaan ini tegak lurusnya kepada negara dan bangsa, bukan kepada orang, bukan kepada person yang melekat pada dirinya pejabat-pejabat publik. Ini yang saya kira perlu kita sampaikan ke publik. Oleh karena itu bicara tentang pelanggaran dan netralitas itu, kita itu semacam bicara tentang hantu, kita yakini adanya, faktual, tapi sulit untuk diungkapkan. Kan ini yang terjadi. Ya, tentang netralitas. Harus dengan kamera khusus melihatnya kayaknya. Nah, ini yang repot. Belum lagi, Mas. Laporan-laporan terkait dengan dugaan pelanggaran pemilu. Ini kan tidak semua orang mampu melakukan itu. Satu, soal keamanan. Yang kedua, tentu kekhawatiran ada intimidasi. Karena kalau kemudian tuduhan-tuduhan kecurangan itu tidak ada yang kemudian mengamankan, khawatir itu akan terjadi laporan balik. Yang itu tentu saja akan membuat seseorang itu, sekalipun laporan kemudian tidak netralnya itu ada di depan mata, karena dia tidak ada jaring pengamannya, dia tidak akan melaporkan itu sebagai sebuah tindakan yang akan mereka lakukan. Ya, kalau saya ngomong tadi kamera khusus, satu lagi yang bisa mengawasi proses pilpres atau pemilu ini adalah civil society, rakyat Indonesia sendiri. Netizen ini sudah canggih, Bung Adi. Tinggal sorot gitu ya, ada kecurangan, lambe turah aja juga bisa jadi apa namanya? Tapi sekali lagi, gitu, Mas, ya. Itu hanya selesai di viral. Tapi tidak selesai. Tapi bisa mempengaruhi juga opini publik. Kalau gitu itu tidak bisa dibantah. Makanya gerakan civil society, kelompok pro demokrasi, jangan maknanya pemilu ini hanya miliknya Kang Aceh sama Bung Yusuf. Ini milik kita bersama. Itu yang paling penting tuh. Pertanyaan selanjutnya, setelah jeda nanti saya akan tanyakan ke Bung Adi juga ke Bung Yusuf Lakaseng. Jika terus berkubang dengan apa namanya permasalahan dugaan manipulasi hukum yang sebenarnya sudah final and binding tadi, yang mau apa kalau sekarang sudah final and binding, jika terus berkubang di situ, apa tidak khawatir nanti pasangan Ganjar Mahfud ini agak tersalip begitu ya soal ide dan gagasan di saat capres-cawapres lain sudah on the track pada ide dan gagasan. Saya akan tanya ke Bung Adi juga ke Bung Yusuf Lakaseng setelah jeda. Tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Zaman sekarang, tabunganmu jadi incaran yang pura-pura jadi kamu. Sungguh terlalu. Untung ada Brankas dari Amar Bank. Main aman jaga tabungan dengan teknologi AI. Gabung sekarang. Galon Le Mineral 100% bebas BPA. Aman untuk anak dan keluarga. Ciri galon bebas BPA, bening transparan, ditandai kode segitiga nomor 1. Galon Le Mineral, untuk sehatnya keluarga. Siap bakso ya. Roboh, hadang. Masuk angin. Minum Hada Angin, bantu redakan gejala masuk angin dan pelihara daya tahan tubuh. Hangat di badan, buyar angine. Hada Angin, buyar angine. Produksi Konimax.
Engkong, bagus buat propo. Sudah muncul Natural Sari Kunyit Plus dengan zat aktif kurkumin dan black pepper. Diproses dengan suhu rendah agar zat aktifnya terjaga. Lebih cepat atasi masalah lambung, daya tahan tubuh kuat. Sudah muncul Natural Sari Kunyit Plus. Good. Le Mineral beda banget, lebih smooth, lebih segar. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Dan lebih enteng. Le Mineral. Alex sering kembung, rewel, dan gak nyaman. Ini adalah tanda perut sensitif yang sering terjadi pada anak di usia dini. Saya rekomendasikan Enfagro E Plus MFJN Pro Gentle Care. Dengan DHA lebih tinggi untuk proses belajar lebih cepat dan formula PHP yang lebih mudah dicerna. Enfagro E Plus MFJN Pro Gentle Care. Healthy digestion for A Plus kids. Yuk, sarapan Energen sereal. Aku yang buat ya, Bu. Aku mau vanila. Aku mau yang coklat. Energen, sereal nomor 1 di Indonesia. Terbuat dari gandum Australia. Bernutrisi dan mengenyangkan. Enak. Wow, kirain pot. Taunya Fresh Care Smash yang lagi viral. Fresh Care Smash 4-in-1. Tren baru. Double inhalernya unik, nonjok segernya. Bisa buat ngerok, sampai pijit. Keren dan stylish. Fresh Care Smash, ekspresikan gayamu. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Yang Jangan ada flu dan batuk di antara kita. Minum Siladex Flu baru. Aktif redakan 5 gejala flu dan batuk. Baru Siladex Flu. Aktif redakan flu dan batuk. Produksi Konimax. Galon Le Mineral 100% bebas BPA. Aman untuk anak dan keluarga. Ciri galon bebas BPA, bening transparan. Ditandai kode segitiga nomor 1. Galon Le Mineral. Untuk sehatnya keluarga. Antangin JRG dengan jahe, royal jelly, ginseng, bantu meredakan gejala masuk angin dan menghangatkan bangsa Indonesia. Antangin JRG. Wes, 12 angine. Kembali di Sapa Indonesia Pagi bersama saya Radi Saputra, masih ada Mas Adi Praitno, lalu juga Bung Yusuf Lakaseng dari tim pemenangan Ganjar Pranowo dan Kang Aceh Hasan Sazili dari tim kampanye Prabowo Gibran. Ini sampai terbelit-belit ini karena saking peliknya masalah belakangan ini soal Pilpres. Nah, saya akan putar pertanyaannya tadi. Saya akan ke Bung Yusuf dulu. Bung Yusuf, Anda tidak khawatir bahwa jika berkubang terus pada permasalahan dugaan manipulasi hukum di Mahkamah Konstitusi soal pencalonan salah satu bakal cawapres, Ganjar Mahfud ini akan ketinggalan soal tataran ide dan gagasan? Bagaimana Anda menjawab ini? Ya, enggak lah. Enggak. Sebenarnya kan Ganjar dan Ibu Mega, apalagi bicara soal MK nanti kemarin aja. Kenapa bicara? Karena ternyata publik merasa bahwa memang ada yang nggak benar, ada yang ganjil, ada yang harus dipersoalkan. Justru kalau Ganjar tidak bicara itu, nanti dianggap iyalah itu adalah satu proses yang sah dan sudah benar adanya. Ya nggak bisa kayak begitu. Di situasi kontestasi kayak begini, semua kubu akan bicara sesuai dengan versi masing-masing. Akan ada pihak ketiga yang akan menilai soal objektivitasnya, yaitu mereka-mereka yang selama ini tidak partisan, ketokohannya kredibel, mereka adalah para cendekiawan, dan itu sudah kita lihat. Mereka menggunakan apa yang disebut dengan kejernihan pikiran dan kedalaman rasanya melihat situasi ini. Itu yang pertama. Yang kedua soal program. Saya kira pasangan Ganjar dan Mahfud adalah pasangan yang paling artikulatif bicara soal program-program. Kita punya program belajar 12 tahun, kita punya target agar pertumbuhan ekonomi 7%, ya, pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme, perbaikan hukum yang sekarang diacak-acak oleh pemerintahan saat ini. Dan ini adalah dua orang yang paket lengkap, yang menyajikan kualitas dan rekam jejak yang sempurna. Jadi kita sama sekali bukan bicara soal MK itu lalu untuk menutupi kualitas yang rendah, enggak, justru sebaliknya. Kita lihat bahwa
publik mempersoalkan ini. Dan sebagai calon pemimpin bangsa kan Ganjar harus lihat bahwa oh iya memang ada sesuatu yang enggak benar. Kalau kubu Aceh bilang enteng-enteng aja karena mereka memang diuntungkan. Jadi ya sudahlah ya. Kita tahu sama tahu lah ini urusan ini kan. Satu pihak diuntungkan bilang ya sudah move on ya kan. Tapi ada pihak yang dirugikan dan saya kira rakyat pada seluruhan akan dirugikan. Jadi begini, tadinya saya merasa ya apa sih motif Pak Jokowi sehingga begitu tega gitu ya mengecewakan para pendukungnya. Saya berpikir mungkin dia hanya memastikan legasinya, tapi nggak juga. Dia mendukung Pak Prabowo yang mungkin keyakinannya akan majukan legasinya, tapi programnya kok makan gratis gitu. Hanya pengungsi saja yang bisa makan gratis itu selamanya gitu ya. Nah jadi saya jadi curiga, jangan-jangan ada borok yang sedang disembunyikan yang takut akan diungkap pasca Pilpres nanti misalnya ya, karena kan anggaran gede-gede. KPK sudah menemukan tuh ya bahwa ada problem soal pengadaan APBD. Ya jangan-jangan COVID memang yang dalam waktu yang singkat menggelontorkan anggaran besar itu banyak masalahnya. Atau misalnya infrastruktur yang butuh anggaran besar kalau diaudit ada masalahnya nanti. Jadi kita jadi berprasangka. Sementara prasangka itu kan nggak baik dibiarkan terus-menerus. Hanya kemudian kita ingin bahwa ini diluruskan ya, etik, moral, kepantasan itu semua kita harus berdiri di situ. MK sudah putusin, tapi sang paman nggak mundur juga. Padahal kalau kita lihat Presiden Arsyad Sanusi dulu ya 2011 baru dikasih teguran tertulis saja beliau langsung mundur. Tapi sang paman ya Allah kita betul-betul kehilangan moralitas itu, kehilangan kesauladan. Sang ponakan juga sudah tahu kalau kayak produk Gibran ini reject ya. Kalau produk yang reject itu kalau dikasih ke pasaran, konsumennya dirugikan ya karena prosesnya bermasalah, barangnya reject. Jadi itu masalahnya. Terima kasih. Baik. Ya, saya ke Mas Adi pertanyaannya sama. Enggak mereka ini Ganjar Mahfud tidak akan tersalip begitu ya soal tataran ide dan gagasan menurut Anda kalau memang berkubang di sini terus, atau mereka akan simultan terus dengan ide dan gagasan? Bagi saya ini juga bagian dari peluru tajam yang sengaja memang dihembuskan oleh kubunya Pak Ganjar dan Pak Mahfud dan kubunya Anies juga. Karena kalau mau jujur ini yang disebut dengan negatif campaign. Kenapa negatif campaign? Ini faktual. Di mana ada proses di Mahkamah Konstitusi memperbolehkan orang yang selama ini dinilai tidak cukup syarat untuk maju. Itu kan faktual. Cuman kan problemnya yang faktual yang diributkan di MK ini sekarang sudah dilegalkan sebagai bagian dari kontestan di Pilpres. Itu nggak bisa dibantah. Ini yang saya kira bahwa kalau bicara tentang gagasan, sekalipun tak ada dalam visi misi, tentu proses MK dan majunya Gibran di Pilpres 2024 ini bagian dari opini, bagian dari diskursus politik yang terus akan disampaikan oleh di luar kubu Prabowo dan Gibran tentu saja. Terutama untuk kelas menengah ke atas, terutama untuk kelas menengah secara pendidikan dan secara ekonomi. Karena konsumsi ini hanya dimakan oleh pihak-pihak yang memang selama ini mereka itu adalah well educated, tingkat ekonominya di atas rata-rata, dan menganggap bahwa demokrasi di Indonesia itu tidak baik-baik saja. Ini yang saya kira terus menjadi bagian dari sasaran kritik dan tentu saja stimulan sebagai bagian untuk memberikan informasi kepada publik. Ada proses yang salah, ada proses yang cacat dalam menghadapi Pilpres 2024, meski pada saat yang bersamaan siapapun yang bertanding di Pilpres bukan hanya kubu Ganjar, bahwa basis pemilih kita 60% ke bawah banyak yang tidak ngerti terkait dengan putusan MK, tidak terkait dengan politik kekeluargaan dan seterusnya. Mostly mayoritas pemilih kita itu pikirannya pendek, Mas. Apa yang terjadi pada mereka tentang keseharian hidup, tentang kemiskinan, tentang kesejahteraan, kesulitan mengakses kebutuhan-kebutuhan pokok, itulah yang kemudian akan menjadikan mereka datang ke TPS dan mencari kira-kira di antara tiga ini siapa yang meyakinkan datang untuk memberikan solusi yang dihadapi. Yang bisa oleh karena itu, ini kan kalau mau jujur isu terkait dengan MK kita harus akui secara personally ini memang bertabrakan dengan hati nurani kita. Ada proses yang kemudian dilanggar, tapi satu hal, ada miss, ada disconnect yang kemudian tidak nyambung kepada pemilih ke bawah. Oleh karena itu, bagi saya, kalau ini penting bagi Bung Yusuf, bagaimana menerjemahkan sesuatu yang tidak etik, melanggar aturan secara moral, kemudian bisa diterjemahkan sebagai kebutuhan dari rakyat, saya kira itu akan menjadi amunisi yang cukup penting. Lumayan dahsyat. Nah, saya akan bertanya juga nih ke Kang Aceh jadinya nih. Kalau Bung Yusuf saya lihat tadi
meskipun berkubang di situ, tapi akan simultan juga dengan ide dan gagasan. Jadi narasi-narasi yang disebut Bung Adi tadi sebagai negatif campaign sepertinya akan disuarakan terus, akan digaungkan terus oleh timnya Ganjar Mahfud, bahkan juga oleh Anies Muhaimin. Nah, Anda sebagai tim kampanyenya Pak Prabowo Gibran, bagaimana menangkal ini supaya tetap on the track pada ide dan gagasan dan bisa meyakinkan publik bahwa pasangan inilah yang bisa dipilih gitu. Betul. Gini, kita ini kadang-kadang suka paradoks ya. Paradoks itu dalam pengertian tadi mencaci maki terhadap proses hukum, mencaci maki soal iklim suasana penegakan hukum di kita. Pak Yusuf nggak sadar bahwa Menko Polhukamnya itu adalah Pak Mahfud. Gitu. Tapi di atas Pak Mahfud apa artinya tuh? Artinya apa? Kalau kondisi seperti ini kemudian dicaci maki karena dia juga menjadi bagian dari sistem pemerintahan kita, kan seharusnya kita berangkatnya bukan dengan cara seperti itu. Kita carikan solusinya. Kalau persoalan tadi soal penegakan hukum yang bermasalah, sekarang Menko Polhukamnya dari mana? Menteri Menteri Hukum dan HAM-nya dari siapa? Dari mana? Jadi karena itu ya kita harus bisa meletakkan dasar ini semua dalam konteks pemilu 2024 ini kan semua ini bersaudara. Karena itu cara kita untuk bisa menawarkan gagasannya itu bukan dengan tindakan-tindakan yang emosional, tetapi harus diletakkan pada titik di mana kita bisa memperbaiki bangsa ini. Nah, karena itu ya rasa-rasanya saat ini yang saya setuju bahwa mesti ada kalangan civil society yang terus melakukan proses pengawalan terhadap demokrasi kita, dan itu adalah kita ini ya sebagai aktor dari kontestasi ini ya kita jalan saja dengan tetapi jangan kita melakukan sesuatu yang memang ya seperti pengamat juga gitu loh. Nah karena itu langkah yang harus kita lakukan sesungguhnya adalah yang kalau tadi ditawarkan gagasan ya tawarkan gagasan, tetapi kita juga harus sadar diri bahwa kita adalah bagian dari proses untuk melanjutkan dan memperbaiki pemerintahan Presiden Jokowi. Itu yang harus disadari oleh kita semua gitu. Karena kalau kita lihat ya di pasangannya Pak Ganjar Pak Ganjar Mahfud itu kan juga bagian dari pemerintahan Presiden Jokowi loh. Ya kan? Gitu. Partainya Pak Yusuf juga kan menjadi bagian dari Presiden Jokowi. PDI Perjuangan juga konsisten untuk mengawal sampai 2024. Bahwa kita ya mau memperbaiki, ya kita semua kan tujuannya sama untuk memperbaiki bangsa ini gitu loh. Dan karena itu maka kita tawarkan apa yang terbaik buat bangsa ini. Kira-kira begitu. Baik. Terakhir sebagai penutup dari Bung Yusuf, apa yang ingin disampaikan dari jawabannya Kang Aceh tadi? Ya kalau mau diperbaiki ya kan ini prosesnya cacat secara etik ya kan. Produk yang reject mestinya ditarik dari pasaran biar konsumen nggak dirugikan. Yang kedua adalah dia legitimate, gitu kan. Ini lagi-lagi saya bilang ini nggak akan dilupakan begitu saja. Kalian sudah mencuri lalu kalian suruh kita sekarang pencurian itu kita kembalikan kepada rakyat untuk bisa memilih. Kok belum bisa proses curang terus dikasih ke rakyat. Ya kan? Kok curang? Saya katakan ini bukan kecurangan karena prosesnya sudah dilakukan. Ada coba baca sekarang kita kembali ke satu-satu manfaatkan sang paman, menteri-menteri sudah lah ya. Jadi ini kita mau bilang bahwa pemilu tidak curang. Oh, proses MK itu sudah kecurangan, gimana caranya tidak curang? Proses pemilu saja masih belum berlangsung kok. Baru tanggal 28 kampanye kok ada aturan kalian rubah dengan seenaknya. Dari mana bilang tidak curang? Dari mana itu? Ya. Baik, ini harus ada yang bisa menengahi, memang seru ya soal curang atau tidak curang. Nah, saya terakhir ke Bung Adi. Bung Adi, yang ingin kita pertontonkan kepada publik sebagai proses demokrasi yang kalau kata Bu Mega tadi kemarin ya luber dan jurdil.
apa yang harus kita sikapi dalam situasi seperti ini? Ya, kalau bagi saya sebenarnya pemilu ini bukan hanya semacam ritus 5 tahunan, lahir seorang pemimpin baru, tapi lebih dari itu bagaimana pemilu itu adalah ajang konsolidasi dan memperkuat kualitas demokrasi kita. Jadi segala hal yang terkait dengan pemilu, tentang proses, tentang peraturan, saya kira memang harus ditegakkan di atas segalanya. Termasuk soal bahwa setiap undang-undang pemilu yang di situ begitu banyak memuat tentang larangan-larangan dalam berkampanye, saya kira memang harus dipegang teguh oleh siapapun yang punya kepentingan untuk menang di Pilpres 2024 yang akan datang. Tentu saya tidak mau punya presiden dan wakil presiden yang kemenangannya itu diolok-olok. Tentu saya punya ingin presiden dan wakil presiden di mana kemenangannya itu diapresiasi, kemudian diaplaus sebagai bagian dari pembangunan demokrasi kita yang sehat. Ini yang saya kira menjadi concern kita bersama. Memang kita tidak perlu menatapi susu yang sudah tumpah, tapi ke depan aparatus sipil negara yang harus netral, tidak boleh cawe-cawe dan genit sebagai bagian dari instrumen politik kekuasaan, cukup netral, cukup bekerja untuk bangsa dan negara, tidak miring-miring ke salah satu calon. Ini mungkin bagian dari upaya untuk menghapuskan dosa yang sudah lalu itu, Mas. Ini yang tentu saja kita harapkan supaya apa? Kompetisi pemilu kita jujur, adil dan terbuka. Betul, pemilu itu bukan soal kualitas dan tidak berkualitas, karena pemilih kita kelas menengah ke bawah dan tidak terlampau engage dengan persoalan-persoalan yang kita sebut sebagai substantif. Tapi ingat bahwa hanya di level elit menengah ke atas inilah yang kemudian kita harus mampu memberikan stimulus bahwa demokrasi, pemilu, kompetisi 5 tahunan ini harus kita selamatkan dengan cara terbuka. Kompetisinya sehat, calonnya sehat, dan kemudian yang menang jadi presiden adalah menjadi kebanggaan kita bersama. Baik, Bung Ade tadi mengatakan tidak mau nanti presiden terpilihnya malah diolok-olok begitu. Saya juga punya pikiran seperti itu. Jika kita ingat pada tahun 2014 lalu 2019 Pak Jokowi bagaimana dilulukan begitu ya oleh seluruh pemilih, seluruh rakyat Indonesia ketika menang dalam pemilu presiden. Kita berharap di 2024 nanti siapapun yang menang ya juga bisa dipandang seperti Pak Jokowi beberapa tahun yang lalu. Kalau itu setuju, Mas. Tapi kadang dalam politik elektoral itu sederhana. Mending menang dengan cara tak terhormat ketimbang kalah secara terhormat. Itu kadang rumusnya. Agak repot itu, Pak. Nah, mudah-mudahan bisa dipandang seperti Pak Jokowi lah ya, seperti waktu itu. Nah, bagaimana membuktikannya ini juga Pak Jokowi harus bisa membuktikan juga meskipun anaknya saat ini menjadi bacawa pres bisa tetap netral, bisa tetap berada di tegak lurus kepada negara, bukan kepada siapapun sebagai presiden. Baik, terima kasih Kang Aceh Hasan Sazili dari TKN atau TKN Prabowo Gibran dari Partai Golkar juga, lalu Bung Yusuf Lakaseng dari TPN Ganjar Mahfud yang juga politisi Partai Perindo, dan Bung Adi Praitno, analis komunikasi politik yang juga Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia. Terima kasih telah berbagi perspektifnya pagi hari ini. Terima kasih Bapak-bapak, sehat selalu. Terima kasih semuanya. Masih ada informasi penting lainnya yang harus Anda simak setelah jeda, karena ada kasus cacar monyet di Indonesia yang terus mengalami peningkatan. Kini per tanggal 12 November 2023 jumlahnya bertambah jadi 44 orang. Selengkapnya kita bahas usai jeda bersama rekan saya Adis Tilarasati. Tetaplah bersama kami. Le Mineral 100% bebas BPA, aman untuk anak dan keluarga. Ciri galon bebas BPA, bening transparan, ditandai kode segitiga nomor 1. Galon Le Mineral, untuk sehatnya keluarga. Nyatanya, suara tetesan air nggak akan jadi lagu pengantar tidur yang nyenyak. Makanya soal cat pelapis anti bocor, pilih yang Aku Approve. Aku Approve dan Aku Approve Pro. Aku Approve, Aku Approve. Le Mineral beda banget, lebih smooth, lebih segar. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Dan lebih enteng. Le Mineral. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Ini semangat Indonesia. Semangat yang memacu Telkomsel untuk turut serta memajukan bangsa ini. Telkomsel, semangat Indonesia. How are you? Artinya apa kabar? Come, let's play. Belajar bahasa baru tanda kecerdasannya makin optimal.
Enfagrow Essential dengan nutrisi penting dan DHA lebih tinggi, bantu optimalkan kecerdasannya. Ayo main! Come, let's play! Cerdasnya tumbuhkan kebaikannya. Enfagrow Essential. Galon Le Mineral 100% bebas BPA. Aman untuk anak dan keluarga. Ciri galon bebas BPA, bening transparan, ditandai kode segitiga nomor 1. Galon Le Mineral, untuk sehatnya keluarga. Wow, kirain pot. Taunya Fresh Care Smash yang lagi viral. Fresh Care Smash 4-in-1. Tren baru. Double inhalernya unik, nonjok segernya. Bisa buat ngerok, sampai pijit. Keren dan stylish. Fresh Care Smash, ekspresikan gayamu. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Singkong, bagus buat propo. Sudah muncul natural Sari Kunyit Plus dengan zat aktif kurkumin dan black pepper. Diproses dengan suhu rendah agar zat aktifnya terjaga. Lebih cepat atasi masalah lambung, daya tahan tubuh kuat. Sudah muncul natural Sari Kunyit Plus. Good. Galon Le Mineral 100% bebas BPA. Aman untuk anak dan keluarga. Ciri galon bebas BPA, bening transparan, ditandai kode segitiga nomor 1. Galon Le Mineral, untuk sehatnya keluarga. Sakit kepala? Minum Paramex. Gue. Andalan nih. Paramex cepat kerjanya, gak pakai lama. Cepat redakan sakit kepala, aman sesuai dosis anjuran untuk redakan nyeri. Sakit kepala, Paramex obatnya. Produksi Konimex. Kalau sakit hati, aduh, Nyeri otot. Segera minum Paramex nyeri otot. Redakan nyeri otot, sendi, dan pegal linu. nyeri otot, Paramex nyeri otot. Produksi Konimex. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le Mineral itu beda. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya Le Mineral. Cia baksos ya. Roboh, hadang. Masuk angin. Minum Hada Angin, bantu redakan gejala masuk angin dan pelihara daya tahan tubuh. Hangat di badan, buyar angine. Hada Angin, buyar angine. Produksi Konimex. Saudara, jumlah kasus monkeypox atau cacar monyet di Indonesia bertambah menjadi 44 kasus, 5 diantaranya terjadi di wilayah Tangerang Selatan, Banten. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memantau para pasien yang kondisinya terus membaik. Imunisasi aja ada 2, berapa? Coba itu. Ditemui usai menghadiri acara imunisasi hepatitis B di Rumah Sakit Umum Kabupaten Tangerang, Banten beberapa hari yang lalu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyatakan Jakarta merupakan wilayah dengan kasus monkeypox tertinggi dibandingkan dengan wilayah lain. Selain melakukan isolasi, penderita cacar monyet juga terus menerima pengobatan dari tenaga kesehatan. Selain itu, vaksinasi cacar monyet juga tengah disiapkan khusus untuk kalangan rentan. Coba itu nggak banyak yang pegang. Udah dikasih tenokoknya. Jadi ada 34 data yang per kemarin. Semuanya di Jakarta kecuali 5 di Banten. Ini lagi di Banten dan 2 di Bandung. Penularannya ini lewat infeksi seksual. Jadi nggak mudah seperti COVID yang cepat menular. Ini hanya menular lewat hubungan seksual dan untuk kelompok tertentu yang laki-laki. Sampai sekarang alhamdulillah nggak ada yang wafat karena kita bisa identifikasi dan kita kasih obatnya udah ada. Kita juga sudah punya vaksinnya. Ini hanya diberikan ke kelompok-kelompok tertentu. Lalu bagaimana dengan perkembangan kasus cacar monyet di Indonesia? Pagi ini kita sudah terhubung dengan Dr. Muhammad Syahril yang merupakan juru bicara Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Selamat pagi Pak Syahril. Ya, selamat pagi Mbak Distia, salam sehat buat teman-teman semuanya. Oke, salam sehat juga Pak Syahril. Pak Syahril, bisa diinformasikan soal monkeypox ini atau cacar monyet, bagaimana dengan perkembangan kasus cacar monyet saat ini? Jumlahnya, datanya seperti apa? Ya, terima kasih. Jadi pertanggal 13 Oktober ini mulai lagi ada kasus di Indonesia monkeypox ya. Dan total saat ini ada 44, 33 ada di Jakarta sekitar 75% ya. Kemudian di Banten ada 5, kemudian di Jawa Barat ada 5 dan di Riau 1, Mbak. Jadi secara keseluruhan
Tapi alhamdulillah semuanya adalah kondisi ringan, artinya tidak terlalu berat gejalanya, dan sebagian sudah sembuh dan sebagian masih isolasi mandiri dan juga ada yang isolasi di rumah sakit gitu. Oke, berarti sampai saat ini ada 44 kasus yang sudah tercatat di Indonesia, paling banyak ini di wilayah DKI Jakarta 33 kasus begitu ya, Pak Syahril? Ya. Iya, Pak Syahril, ini kenapa bisa sampai semasif ini penularannya? Ya, sebetulnya tidak masif ya, agak berbeda dengan COVID ya. Jadi untuk menenangkan masyarakat, jadi penambahan jumlah kasusnya tidak terlalu seperti halnya terjadi lonjakan kasus. Ya, jadi ini kita sampaikan ke masyarakat agar waspada, tapi tenang ya, jangan terlalu kita panik gitu menghadapinya. Memang 33 orang atau 75%-nya ada di Jakarta, Mbak ya. Dan baru di Banten dan Jabar yang ada 55 itu, Pak. Untuk cara kita untuk mengantisipasinya seperti apa dan cara penularannya bagaimana, gejalanya seperti apa supaya kita bisa mengantisipasinya, dokter? Ya, terima kasih. Jadi yang pertama perlu dipahami oleh masyarakat, penularan monkeypox ini adalah melalui kontak langsung ya. Kontak langsung kepada penderita yang di badannya, terutama di telapak tangan atau di muka itu ada bercak-bercak atau ruam-ruam ya, semacam cacar itu, dan ada namanya apabila berkontak langsung, baik itu bersalaman, kemudian berpelukan, bahkan kalau ada kontak seksual, terutama di kasus ini, itu sangat menular. Jadi penularan pertama adalah melalui kontak langsung. Dan bisa juga melalui kontak tidak langsung apabila kita itu memakai alat-alat orang yang sedang kena monkeypox ya. Contohnya handuk, selimut, kemudian bantal dan seterusnya. Nah, bagaimana masyarakat mengetahui? Yang pertama adalah gejalanya ya. Jadi gejalanya ada dua fase ya. Satu fase awal yaitu sekitar 1 sampai 3 hari itu demam tinggi yaitu di atas 38 derajat. Kemudian sakit kepala yang berat juga. Kemudian yang ketiga adalah terjadi pembesaran kelenjar limpe di leher, kelenjar getah bening ya, atau di ketiak. Nah yang khas lagi adalah setelah hari ke-5 dan seterusnya sampai hari ke-21 itu bisa timbul ruam-ruam atau bercak-bercak yang berisi cairan, bahkan ada yang sampai ke keluar nanah ya. Nah itu sangat khas, nah itulah yang membuat fase tertular. Nah apabila ada orang yang tadi panas tinggi, kemudian maka cepat-cepat untuk dilakukan pemeriksaan, dan lebih-lebih kalau sudah ada terjadi bercak-bercak di tangan, di muka atau di badan. Ini perlu diwaspadai oleh seluruh masyarakat ya. Oke, jadi gejala awalnya pertama demam, kemudian kepala sakit, kemudian juga ada yang khas adalah soal ruam-ruam yang tiba-tiba timbul di bagian tubuh begitu ya, dokter ya? Telapak tangan dan muka terutama ya. Tangan dan muka? Ya, telapak tangan ya. Telapak tangan dan muka ya, kemudian itu yang menjadi ciri khasnya ya. Nah, betul. Bagaimana kemudian cara mengantisipasinya dan tracingnya dari Kemenkes sendiri seperti apa sampai saat ini? Ya. Jadi alhamdulillah seluruh fasilitas pelayanan kesehatan baik di puskesmas maupun rumah sakit sudah mempunyai pemahaman yang sama di dalam pedoman screening ya. Jadi apabila tadi ada penyakit yang dengan demam, kemudian sakit kepala, lebih-lebih ada ruam, maka dilakukan pemeriksaan, dilakukan swab ya, swab yang tadi ada di tangan dan di muka untuk diperiksa PCR-nya ya, atau di laboratorium. Dan orang ini sementara sampai belum dibuktikan cacar monyet ini atau monkeypox itu harus diisolasi, Mbak. Karena semua cacar sebetulnya menular ya, bukan hanya cacar monyet ini ya, dia harus diisolasi. Nah lebih-lebih apabila ternyata hasil swabnya positif, monkeypox, maka dia harus betul-betul diisolasi, apakah isolasi di rumah secara mandiri dan atau isolasi di rumah sakit. Hanya saja berbeda dengan isolasi di COVID, Mbak ya. Kalau COVID kan jauh lebih ketat, kalau ini yang penting jangan berkontak langsung kepada sesama orang lain. Oke, jadi ketika mengalami gejala tersebut dan masih menjadi suspek begitu, baiknya diisolasi. Nah, untuk vaksin sendiri seperti apa? Katanya sudah ada vaksin ya, betulkah dokter? Betul.
Jadi alhamdulillah kita Kementerian Kesehatan gerak cepat untuk membeli vaksin, dan sudah kita berikan 1.000 dosis. 1.000 dosis itu untuk 500 orang ya, karena satu orang dengan 2 kali vaksin selang 1 bulan. Dan ini sudah diberikan kepada terutama di DKI Jakarta ya, itu sudah kita berikan semua, ada sekitar 495 orang yang dilakukan vaksin. Nah, insya Allah sesuai dengan penjelasan Bapak Menteri Kesehatan kemarin, kita akan menghadirkan 5.000 lagi vaksin untuk dibagikan ke daerah-daerah yang memang mempunyai risiko tertularnya monkeypox ini, Pak. Jadi penyebaran atau pendistribusian soal vaksin monkeypox ini memang sudah diupayakan oleh Kementerian Kesehatan, tersebar tidak hanya di DKI Jakarta namun juga di wilayah-wilayah yang kemudian rentan, begitu ya, Dr. Syahril. Dokter, ini lalu bagaimana dengan perawatan terhadap mereka yang memang sudah terjangkit oleh monkeypox? Apakah kemudian tadi kalau misalkan gejalanya ringan bisa isolasi di rumah, lalu bagaimana untuk di rumah sakit? Rumah sakit rujukan yang sudah disiapkan untuk Jakarta dan juga sekitarnya, apakah sudah siap? Ya, pertama kami ingin memberikan suatu penjelasan kalau angka kematian monkeypox ini sangat kecil, Mbak ya, jadi nggak usah terlalu khawatir banget. Yang kedua, gejalanya juga tidak terlalu berat ya. Nah, pada saat gejala awal, apabila ini ditangani dengan baik, maka dapat kita mencegah untuk menjadi gejala berikutnya. Hanya saja apabila sudah timbul ruam-ruam, tadi apalagi banyak, maka sebaiknya diisolasi untuk mencegah tidak terjadi penularan dan juga untuk mencegah agar tidak terjadi infeksi yang lain yang kita sebut dengan infeksi sekunder. Nah, rumah sakit di Jakarta maupun di tingkat provinsi itu sudah mempunyai ruang isolasi semua yang dapat juga dimanfaatkan untuk kasus monkeypox ini. Jadi tujuannya isolasi adalah agar tidak terjadi penyebaran, yang kedua untuk memonitor agar tidak terjadi infeksi yang lebih berat. Oke, tadi dokter juga mengatakan bahwa penularan bisa dengan kontak fisik, salah satunya adalah kemudian hubungan seksual. Apakah betul hubungan seksual tidak sehat? Betul. Dari kasus yang ada di Indonesia itu 98% itu juga adanya hubungan seksual ya. Dan juga di luar negeri yang data yang kita terima dari beberapa negara memang begitu. Nah, untuk itu dengan data ini kita mengingatkan kepada kita semua warga Indonesia, terutama yang mempunyai risiko tinggi, yang mempunyai rentan terhadap penularan ini, yang berperilaku seksual yang tidak biasanya, umpamanya berganti-ganti pasangan atau berhubungan sesama jenis, laki-laki berhubungan dengan laki-laki atau LSL, maka ini menjadi kelompok yang memang rentan sesuai dengan data yang kita terima atau yang ada di kasus di Indonesia maupun di beberapa negara yang memang melaporkan kasus monkeypox ini. Oke, nah kalau kemudian ada gejala-gejala yang kemudian menyerupai seperti monkeypox, apa yang harus dilakukan oleh kita begitu untuk mengantisipasinya? Apakah kemudian langsung ke vaskes terdekat begitu, puskesmas, atau seperti apa, dokter? Ya, betul. Jadi cacar ini ya, cacar itu kan ada cacar air ya, kemudian morbili atau campak, itu beberapa gejalanya hampir mirip ya, hampir mirip. Nah, untuk itu hampir mirip, dan kedua semuanya menular ya. Iya, betul, hampir mirip ya, ada kemudian demam, sakit kepala. Di puskesmas atau rumah sakit bisa untuk melakukan screening apakah ini suspek monkeypox atau bukan. Untuk swabnya sendiri sudah tersedia berarti, Dok, untuk fasilitas kesehatan puskesmas? Sudah. Jadi di tingkat rumah sakit kita sudah mempunyai swab dan pemeriksaan laboratorium, dan dengan cepat kita bisa melakukan diagnosis ya, sekitar 1-2 hari sudah bisa mendiagnosis yang itu. Oke, terakhir dokter, ini ada 44 kasus, apa yang ingin disampaikan kepada publik? Jangan sampai kemudian lonjakan ini terus meningkat, walaupun memang tadi Anda katakan bisa dikatakan risikonya rendah begitu, penularannya. Kita berhati-hati, satu mencegah penularan, yang kedua adalah mencegah tertular ya, yaitu dengan perilaku hidup bersih dan sehat. Yang kedua, mewaspadai apabila ada orang yang bergejala yang seperti saya sebutkan tadi, untuk segera memeriksakan
untuk melakukan penilaian apakah itu masuk monkeypox atau bukan. Nah, apabila sudah masuk ke dalam monkeypox, maka untuk segera dilakukan isolasi untuk agar tidak terjadi penularan yang berikutnya. Dan kepada masyarakat yang terutama mempunyai risiko tinggi tadi Pak ya, yang katakanlah berperilaku seksual yang agak berbeda tadi, itu harus lebih waspada karena dari data mengatakan inilah banyak kasus terjadi pada kelompok rentan itu gitu loh Pak. Jadi tidak perlu khawatir untuk kaum-kaum rentan yang kemudian ada gejala, kemudian sakit kepala, kemudian demam, ada ruam di tangan dan juga di wajah. Tentu saja bisa langsung ke fasilitas kesehatan puskesmas agar cepat diperiksa, kemudian diisolasi, dan vaksinnya juga sudah tersedia ya dok ya? Oke, ya sudah siap. Oke, baik. Terima kasih informasinya Dr. Muhammad Syahril, juru bicara Kementerian Kesehatan Republik Indonesia telah bergabung bersama kami. Sehat-sehat selalu Pak Syahril. Ya, salam sehat. Saudara, informasi lainnya juga akan hadir di Sapa Indonesia pagi kali ini. Dewan Pengawas KPK menjadwalkan memeriksa Ketua KPK Firly Bahuri dalam kasus dugaan pemerasan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo hari ini. Selengkapnya sesaat lagi. Mineral 100% bebas BPA, aman untuk anak dan keluarga. Ciri galon bebas BPA, bening transparan, ditandai kode segitiga nomor 1. Galon Le Mineral, untuk sehatnya keluarga. Minum Renovit, dilengkapi dengan 12 vitamin dan 13 mineral, siap bantu jaga kesehatan tubuh. Siapkan Renovit, siapkan dirimu selalu. Renovit, siap jaga kesehatan. Produksi Konimax. Galon Le Mineral 100% bebas BPA, aman untuk anak dan keluarga. Ciri galon bebas BPA, bening transparan, ditandai kode segitiga nomor 1. Galon Le Mineral, untuk sehatnya keluarga. Ini semangat Indonesia. Semangat yang memacu Telkomsel untuk turut serta memajukan bangsa ini. Telkomsel, semangat Indonesia. Galon Le Mineral 100% bebas BPA, aman untuk anak dan keluarga. Ciri galon bebas BPA, bening transparan, ditandai kode segitiga nomor 1. Galon Le Mineral, untuk sehatnya keluarga. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Di tanganmu, botol plastik bekas bisa jadi baru lagi. Seperti tas, baju, hingga sepatu ini. Bersama Gerakan Ekonomi Sirkular Nasional Le Mineral, mari mulai kebiasaan baru memilah sampah plastik dari rumah, menyalurkan lewat aplikasi, pemulung, ataupun bank sampah. Sampah plastikmu memberi nilai tambah untukmu dan juga untuk mereka. Dengan langkah sederhana, pisahkan sampah sesuai jenisnya, sampah organik, plastik termasuk PET, kertas, dan kaleng, lalu salurkan. Sampah plastik yang terpilah bisa didaur ulang. Mulai kebiasaan baru dan buat botol plastik bekasmu jadi baru lagi. Kakekmu yang itu juga dong. Tapi gigi kakek. Gak usah khawatir. Poliden adhesif membuat Anda bebas nikmati setiap gigitan dengan kuat dan cegah terperangkapnya sisa makanan. Poliden Cleanser, bunuh bakteri lebih kuat dari pasta gigi. Antangin JRG dengan jahe, royal jelly, ginseng, bantu meredakan gejala masuk angin dan menghangatkan bangsa Indonesia. Antangin JRG. Wes, 12 angine. Hey guys. Hey, lihat aku, putar celup jadi seru. Hey, lihat aku. Saudara, Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi atau Dewas KPK menurut rencana hari ini akan memeriksa Ketua KPK Firly Bahuri. Firly diperiksa dalam kasus dugaan pemerasan dan foto pertemuan dengan Syahrul Yassin Limpo.
Sebelumnya, anggota Dewas KPK Albertina Ho mengaku belum mendapatkan kepastian kehadiran Firly Bahuri yang akan diperiksa hari ini. Sebelumnya, Dewas KPK batal memeriksa Firly pada Jumat 27 Oktober 2023. Firly meminta agar pemeriksaan ini diundur sampai sesudah tanggal 8 November 2023 dan setelah pemeriksaan 4 pimpinan KPK lainnya. Tidak hanya itu, sudah 2 kali pula Firly ini mangkir dari panggilan pemeriksaan Polda Metro Jaya dalam kasus yang sama, yakni dugaan pemerasan ex-Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Lalu bagaimana dengan rencana pemeriksaan Ketua KPK Firly Bahuri oleh Dewan Pengawas KPK terkait dengan pertemuannya dengan Syahrul Yassin Limpo? Kita terhubung dengan jurnalis Kompas TV, sudah ada Taufik Riyadi yang akan melaporkan langsung dari gedung KPK. Taufik, jadi pukul berapa rencananya pemeriksaan ini akan dimulai? Apakah Firly Bahuri dipastikan akan memenuhi panggilan pemeriksaan Dewan Pengawas KPK hari ini? Taufik. Ya, Adisti dan juga saudara, jika kita kutip keterangan dari Dewan Pengawas KPK, memang rencananya Firly Bahuri akan melaksanakan pemeriksaan sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat pada hari ini. Namun kami baru saja mendapatkan informasi dari KPK melalui Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri yang mengatakan bahwa Firly Bahuri mengonfirmasi akan hadir, namun akan hadir sesuai dengan undangan yang diberikan. Jika kita cermati, saudara, undangan yang diberikan oleh Dewan Pengawas KPK kepada Firly Bahuri ini adalah tanggal 14 November 2024 yang mana akan jatuh pada esok hari Selasa. Jadi dapat kita simpulkan bahwa nantinya Firly Bahuri akan memenuhi panggilan pemeriksaan dari Dewan Pengawas KPK terkait dugaan pelanggaran etik ini pada esok hari. Dan juga pihak dari KPK juga mengatakan bahwa sudah melakukan koordinasi dengan para Dewan Pengawas KPK. Dan pihak dari KPK juga mengatakan bahwa akan mengikuti secara prosedur-prosedur hukum yang berlaku. Dan jika kita tarik mundur lagi, saudara, ini merupakan pemanggilan atau pemeriksaan ini sudah pemanggilan ulang atau penjadwalan ulang dari Firly Bahuri setelah sebelumnya dijadwalkan akan melakukan pemeriksaan pada tanggal 8 November. Namun pada saat itu Firly tidak dapat memenuhi panggilan dikarenakan ia sedang memiliki agenda di Aceh. Dan juga sebelumnya juga saudara, Dewan Pengawas KPK sudah memanggil pimpinan-pimpinan KPK pada tanggal 27 Oktober yang lalu. Dan memang pada saat itu yang dapat hadir dari pimpinan KPK itu hanya Nurul Gufron seorang. Dan untuk nama-nama lainnya khususnya Firly Bahuri ini tidak dapat hadir dikarenakan ada agenda tertentu. Dan untuk hari ini saudara, Firly Bahuri mengatakan siap memenuhi panggilan, namun sesuai dengan undangan yang diberikan itu pada besok Selasa 14 November 2023, Adisti. Oke, itu artinya Firly Bahuri ini siap memenuhi panggilan dari Dewan Pengawas KPK pada esok hari sesuai dengan undangan. Nah, Taufik, sampai saat ini, jadi siapa saja pimpinan KPK yang memang sudah diperiksa oleh Dewas KPK terkait dengan kasus ini? Lalu bagaimana pula statusnya dalam pemeriksaan tersebut? Ya, Adisti dan juga saudara, memang saat ini keempat pimpinan KPK yang lain ini sudah diperiksa oleh Dewan Pengawas KPK. Dimulai daripada yang pertama itu Nurul Gufron. Pada saat pertama kali Dewas KPK memanggil para pimpinan KPK, Nurul Gufron yang pertama kali hadir dan melakukan pemeriksaan. Lalu dilanjut dengan Alexander Marwata dan juga Johannes Tanak pada tanggal 30 Oktober 2023. Mereka berdua hadir pada hari yang sama. Lalu yang keempat adalah dari Nawawi Pomolango yang baru diperiksa pada tanggal 9 November yang lalu. Dan berdasarkan keterangan dari Alexander Marwata terkait apa saja yang digali atau yang diperiksa oleh Dewan Pengawas KPK kepada para pimpinan KPK ini, mengatakan terkait adalah dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh Ketua KPK itu terkait pertemuan dari Firly Bahuri dengan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Lalu selain dugaan pelanggaran etik ini juga saudara, yang didalami atau ditanyakan oleh Dewas KPK kepada para pimpinan KPK ini adalah mengenai dugaan pemerasan yang seperti kita tahu ini kasus yang juga menyeret nama Firly Bahuri. Selain itu juga saudara, selain nama dari Dewan Pengawas KPK, pihak dari Dewas KPK juga sudah memeriksa dari Syahrul Yassin Limpo selaku mantan Menteri Pertanian dan juga para deputi Kementerian Pertanian, Adisti. Akan nantikan tentu saja esok hari apakah kemudian Ketua KPK Firly Bahuri akan memenuhi panggilan Dewan Pengawas KPK. Terima kasih informasinya, jurnalis Kompas TV Taufik Riyadi melaporkan langsung dari gedung KPK RI di Jakarta.
Saudara, gara-gara pergerakan sahamnya melonjak naik, pengusaha petrokimia Prayogo Pangestu mendepak posisi Duo Hartono jadi orang tertajir di Indonesia. Saham Prayogo bahkan sempat dihentikan perdagangannya oleh otoritas bursa karena kenaikan saham yang ekstrim. Nggak enak? Iya, kayak ada manis-manisnya. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Le Mineral. Kopiko ekstra besar. Ini lebih mantap kopinya. Enaknya, gak habis-habis, gak habis-habis, gak habis-habis. Kopiko. How are you? Artinya apa kabar? Come, let's Play. play. Belajar bahasa baru tanda kecerdasannya makin optimal. Enfagrow Essential dengan nutrisi penting dan DHA lebih tinggi, bantu optimalkan kecerdasannya. Ayo main. Come, let's play. Cerdasnya tumbuhkan kebaikannya. Enfagrow Essential. Galon Le Mineral 100% bebas BPA. Aman untuk anak dan keluarga. Ciri galon bebas BPA, bening transparan, ditandai kode segitiga nomor 1. Galon Le Mineral, untuk sehatnya keluarga. Mood booster favorit gue nih, mie sedap kari kental spesial. Kuahnya kental, berpadu rempah pilihan yang bikin makin sensasional. Rasanya makin spesial. Buruan cobain, yang sedapnya berkari-kari dari Wings Food. Alergi jontor nih. Aku biduran, obatnya yang depannya Indal CTN. Bisa dibeli tanpa resep dokter. Indal CTN, komposisi anti alerginya Redakan alergi. Indal CTN. Luka, memar di kulit. Sakit. Pegalinu nyeri sendi, butuh dipijit. Sakit. Gak usah ngeluh kalau sakit, pakai Herba Wahid. Herba Wahid, minyak herbal berkhasiat. Herba Wahid, minyak gosok, urut dan pijit. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Antangin JRG dengan jahe, royal jelly, ginseng, bantu meredakan gejala masuk angin dan menghangatkan bangsa Indonesia. Antangin JRG. Wes 12 angine. Hey guys. Hey, lihat aku putar celup jadi seru. Hey, lihat aku. Halo, selamat pagi saudara, kembali berjumpa di Kompas Bisnis Sapa Indonesia Pagi di hari Senin ini bersama saya Paskalis Iswari. Saudara, pemerintah akhirnya menetapkan 4 barang yang diizinkan dijual di e-commerce, yaitu software, musik digital, film digital, dan juga buku digital. Penetapan ini akan dituang dalam keputusan Menteri Perdagangan yang akan terbit akhir November 2023. Karena keempat komoditas ini masuk ke dalam positive list, maka barang-barang ini bisa diimpor via e-commerce tanpa batas nominal transaksi. Sementara barang-barang lain yang tidak masuk list ini dilarang diimpor via e-commerce jika harganya di bawah $100 Amerika. Barang positive list tersebut akan dievaluasi setiap 6 bulan. Dari impor macam-macam aja, ya itu mungkin buku pelajaran, buku macam-macam gitu ya. Tapi jenisnya buku, film, software dan musik, macam-macam. Cukup ya, nanti dilanjut. Bilang Pak di review sekali per 6 bulan itu kenapa Pak? Berarti apa? Ya nanti kalau ada keberatan, dievaluasi, kalau ada online-nya
banting-banting harga, bakar uang, kita akan evaluasi kan gitu. Dilihat. Ini kan teknologi kan berkembang terus ya kan. Nah, kita juga harus update terus kan setiap perkembangan yang ada. Gitu. Jadi dia tidak statis kan, berkembang terus. Oleh karena itu perdagangan juga nanti kita akan evaluasi lihat. Kalau tidak ada perubahan ya sudah. Gitu. Tapi kalau ada misalnya barang di luar kita tahu harganya 100.000, tapi dijual 50.000, berarti dumping. Nah itu mesti dilakukan tindakan. Piala Dunia U17 sudah digelar sejak pekan lalu, Saudara, dan meski beberapa pertandingan di Piala Dunia U17 yang sudah digelar sejak minggu lalu ini beberapa sepi penonton, tapi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno yakin gelaran ini bisa membawa dampak positif pada wisata Indonesia. Sandiaga menghitung 10.000 wisatawan bisa datang ke 4 kota yang jadi lokasi utama gelaran Piala Dunia U17. Dari 10.000 wisatawan yang datang, dampak ekonomi yang timbul bisa mencapai lebih dari 10 miliar rupiah. Angka tersebut bukan hanya dari belanja para pemain yang datang, tapi juga dari keluarga dan pendukung tim yang berlaga di Piala Dunia U17 Indonesia. Potensi wisata ini akan sangat terasa di kota-kota yang menjadi tuan rumah. Sementara terkait jumlah penonton yang terbilang sepi di beberapa stadion penyelenggara Piala Dunia U17, Sandiaga berjanji pemerintah akan terus meningkatkan promosi hingga jelang final. Di estimasi awal, kita sangat terbantu dengan adanya Piala Dunia U17, di mana kita melihat tim-tim sudah mulai masuk dengan target tambahan kunjungan wisatawan sekitar 10.000 dan target daripada dampak ekonominya akan kami hitung, tapi kami menaksir antara 100 sampai 150 miliar secara total itu bisa dihasilkan dari dampak ekonomi, belanja, bukan hanya pemain, tapi juga fans dan keluarga dan pendukung dari tim-tim yang berlaga di Piala Dunia U17. Jadi saya ingin mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk datang karena ini untuk pertama kalinya, jangan kita lewatkan, sayang. Salah satu kota yang jadi tuan rumah Piala Dunia U17 yang sudah terkena dampak adalah Solo, Jawa Tengah. Okupansi hotel di Solo mulai naik karena dipesan oleh negara peserta dan juga ofisial FIFA. Hotel yang banyak dipesan adalah hotel yang berlokasi di dekat Gelora Manahan dan memiliki sejumlah fasilitas khusus, mulai dari gym hingga kamar kosong yang akan menjadi kamar perawatan pasca pertandingan. Data Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia Kota Solo melihat peningkatan okupansi hotel tidak terjadi jauh-jauh hari sebelum gelaran pertandingan. Ada kebiasaan dalam turnamen semacam ini, pemesanan dilakukan secara mendadak menjelang hari H. Ya, sama seperti waktu-waktu yang lalu ya. Mungkin kalau prediksi kami akan sudden begitu. Jadi menjelang final, semifinal, begitu mungkin baru akan masuk. Seperti yang sekarang ini kan juga begitu. Dari beberapa hari belum terlihat pergerakan, bahkan belum ada informasi yang masuk. Setelah itu menjelang harinya, H-1, H-2 itu biasanya sudah mulai masuk. Wisatawan mancanegara juga mulai banyak yang masuk via pintu Bandara Soekarno-Hatta. Imigrasi Soekarno-Hatta mencatat terjadinya lonjakan warga negara asing di perlintasan pintu masuk kedatangan, mencapai 89.000 orang. Adapun 3 negara tertinggi yang melintas yaitu Jepang sebanyak 6.795 orang, lalu Korea Selatan 5.586 orang, dan yang ketiga dari Amerika Serikat sebanyak 3.408 orang. Imigrasi Soekarno-Hatta memperkirakan WNA yang masuk akan semakin bertambah hingga 2 Desember mendatang. Terkait perhelatan Piala Dunia U17 memang ada peningkatan arus penumpang warga negara asing yang datang ke Indonesia. Kurun waktu sebelum 2 minggu sebelum perhelatan ini sebanyak 89.087 WNA yang melintas di tempat pemeriksaan imigrasi Bandara Soekarno-Hatta.
Kita ke sorotan lain, Saudara. Prayogo Pangestu jadi orang terkaya nomor 1 di Indonesia, menyalip Dua Hartono dan juga Louw Tukwong. Nah, bagaimana kinerja emiten milik orang tertajir di Indonesia ini? Akan diulas langsung jurnalis Kompas TV Masni Rahmawati pagi ini di Bursa Efek Indonesia. Masni, jadi kalau bicara Prayogo Pangestu ini dia punya banyak sekali emiten-emiten. Nah, sebenarnya kinerjanya bagaimana? Iya, selamat pagi Pascalis dan juga saudara. Kekayaan dari Prayogo Pangestu ini memang naik seiring dengan naiknya saham yang dimilikinya dari emiten yang dimiliki oleh Prayogo ini sendiri. Dan dari 4 saham yang naik itu mayoritas ini bergerak di bidang energi. Di antaranya itu adalah PT Barito Pacific, PT Chandra Asri Petrochemical, juga PT Barito Renewable Energy dan juga PT Petrindo Jaya Kreasi. 4 saham emiten ini milik Prayogo melonjak naik di bursa seperti itu, Pascalis dan juga saudara. Contohnya yaitu untuk saham Barito Pacific dengan kode saham BRPT ini pada Jumat lalu ditutup naik di angka 9,81% ke posisi 1.175 per 10 November lalu atau pada Jumat lalu. Dan juga kekayaan Prayogo ini seiring dengan saham yang dimilikinya yang dimana Prayogo ini memiliki saham 71,9% atau setara dengan 66,75 miliar rupiah di PT Barito Pacific. Karena kenaikan dari saham yang dimiliki oleh Prayogo ini sendiri, Bursa Efek Indonesia ini melakukan suspensi atau penangguhan sementara perdagangan saham untuk 2 perusahaan yang dimiliki oleh Prayogo, yaitu PT Barito Renewable Energy dan juga PT Petrindo Jaya Kreasi dengan kode saham yaitu di Bursa Efek Indonesia yakni BREN dan juga CUAN atau Cuan seperti itu, yang dimana untuk kedua perusahaan ini bergerak di bidang tambang dan juga di bidang energi. Suspensi ini berlaku ini terjadi baik di reguler maupun di pasar tunai sejak sesi 1 pagi pada Jumat 10 November lalu, di mana Bursa Efek Indonesia melakukan suspensi atau penangguhan penjualan pada penjualan pada saham 2 saham yang dimiliki oleh emiten Prayogo ini sendiri karena mempertimbangkan dan juga memberikan waktu yang baik dan cukup bagi pelaku pasar untuk mempertimbangkan keputusan investasi ke kedua saham yang dimana itu merupakan PT Barito Renewable Energy dan juga PT Petrindo Jaya Kreasi. Ini langkah yang dilakukan oleh Bursa Efek Indonesia untuk melindungi investornya dan juga penangguhan ini untuk mengingatkan kembali kepada investor untuk mempertimbangkan kembali apakah akan membeli atau tidaknya kedua saham ini. Dan juga saham untuk brand ini kemarin naik sebesar 26,21% dalam 1 minggu dan juga dalam 1 bulan ini sendiri naik 121,4% dalam 1 bulan. Sedangkan saham Cuan ini sesuai dengan namanya naik sebesar 30,84% dalam 1 minggu dan naik 150,9% dalam 1 bulan. Dengan penguatan saham inilah yang menyebabkan atau membuat Prayogo Pangestu menjadi memiliki dan juga memiliki kenaikan kekayaan pada dirinya gitu. Dan berbicara mengenai indeks harga saham, kita akan melihat untuk hari ini indeks harga saham bergerak di angka 6.830 dan ini berada di zona hijau dan naik sebesar 0,26% atau 15,14 basis poin. Ini mengalami kenaikan di mana pada Jumat lalu, perdagangan pada Jumat lalu, indeks harga saham gabungan berada di zona merah atau melorot 0,42% atau 28,9 basis poin di level 6.809. Dan walaupun dalam waktu sepekan kemarin IHSG ini sempat mengalami penguatan 0,3% dan juga sebelumnya The Fed ini menyebutkan akan ada kenaikan suku bunga yang terus berlanjut. Suku bunga akan mengalami kenaikan jika inflasi ini tidak mengalami penurunan. Dan juga pengamat memprediksi untuk pekan ini IHSG bergerak di level resisten 6.850 dan support 6.750. Menurut pengamat, pergerakan ini didorong oleh sentimen global dan juga sentimen domestik, di mana dari sentimen global ini
disebabkan oleh pinjaman ke Cina yang mulai turun. Ini menyusul dengan deflasi indeks harga konsumen, dan juga Amerika dan Inggris akan merilis data inflasi bulan Oktober pekan ini. Sedangkan dari domestik sendiri, dari dalam negeri, nantinya dalam pekan ini neraca perdagangan Indonesia ekspor impor akan dirilis oleh Badan Statistik Nasional. Paskalis. Mas Rahmawati, terima kasih ulasan Anda langsung dari Bursa Efek Indonesia Jakarta. Saudara, nanti kita usai jeda masih akan berbicara soal bursa, di mana kondisi dunia ini masih diterpa ketidakpastian, terutama karena memanasnya geopolitik di beberapa negara. Bagaimana peluang investasi bursa saham saat ini? Kami akan mengulasnya usai jeda. Tola The Card Game, produk baru dari Harian Kompas. Dapatkan di marketplace kesayangan Anda. Duh, Menir, anak saya main HP mulu nih. Bagaimana ya? Dulu, anak saya juga begitu. Tapi sejak beli Pala The Card Game, sekarang saya diajak main melulu. Alex sering kembung, rewel, dan gak nyaman. Ini adalah tanda perut sensitif yang sering terjadi pada anak di usia dini. Saya rekomendasikan Enfagro E Plus MFJN Pro Gentle Care. Dengan DHA lebih tinggi untuk proses belajar lebih cepat dan formula PHP yang lebih mudah dicerna. Enfagro E Plus MFJN Pro Gentle Care. Healthy digestion for A Plus kids. Kuah shoyu yang segar menenteramkan. Kehadiran Naruto Maki menyempurnakan kenyamanan otentiknya. Indomie Ramen Series, nikmat otentiknya, Mangsoku. Baru isi perut, udah kosong lagi. Dikit-dikit, lapar. Barusan jajan, tapi masih lapar. Dikit-dikit, lapar. Sari Gandum, dengan gandum utuh dan krim coklat lezat, bikin kenyang lebih lama. Sari Gandum, seenak itu, sekenyang itu. Ini semangat Indonesia. Semangat yang memacu Telkomsel untuk turut serta memajukan bangsa ini. Telkomsel, semangat Indonesia. Aqua percaya akan keajaiban alam, maka kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Terus, enaknya terus. Manis asam, cuy. Manis asam, cuy. Manis asam, cuy. Saya oleh terus. Gak nempel di gigi. Say oleh. How are you? Artinya apa kabar? Come, let's Play. Belajar bahasa baru tanda kecerdasannya makin optimal. Enfagro Essential dengan nutrisi penting dan DHA lebih tinggi, bantu optimalkan kecerdasannya. Ayo main. Come, let's play. Cerdasnya tumbuhkan kebaikannya. Enfagro Essential. Ini kapal apa, Pak? Dari jalannya persidangan selama ini, hakim akan bagaimana, Pak? Ada geng begitu di balik pusaran kasus RAT ini. Bagaimana Anda melihat itu? Oh, jadi tapi memang ada pasir yang diambil begitu? Nilu, setiap Senin pukul 8:30 malam di Kompas TV. Didukung oleh Kondisi dunia masih diterpa ketidakpastian, terutama karena memanasnya geopolitik di beberapa negara. Bahkan ada yang berujung boikot pada banyak merek ternama dunia. Nah, bagaimana peluang investasi bursa saham saat ini? Pagi ini kami sudah bersama Kepala Riset Pros Capital Alfred Nainggolan, sudah bergabung di Kompas Bisnis pagi ini. Bang Alfred, selamat pagi. Selamat pagi, Pascal. Oke, ini pertanyaannya, apakah kondisi geopolitik saat ini masih yang jadi sentimen terbesar untuk penggerak bursa, Bang? Ya, kalau kita lihat dua isu besar masih sama ya, bicara masalah konflik, perang, dan juga
kenaikan suku bunga atau tingkat suku bunga. Jadi ini menjadi dua isu besar yang sampai saat ini juga masih cukup berat untuk dilihatnya. Artinya bahwa kalau kita lihat dari 2-3 bulan terakhir, uncertainty risk-nya juga masih cukup tinggi untuk dua isu utama ini. Ambil contoh, misalnya seperti konflik, juga kita masih belum melihat apakah akan terjadi penurunan ke depannya atau masih terjadi eskalasi terkait dengan konflik tersebut. Suku bunga juga seperti itu, kita juga melihat masih cukup menggantung, walaupun tadi bahwa kita cukup dihibur kalau bicara masalah kenaikan suku bunga bukan bisa dikatakan bukan lagi menjadi suatu kebutuhan bagi The Fed, dan artinya bahwa kemungkinan bisa jadi bahwa ada peluang juga suku bunga untuk ekspektasi akan kembali naik juga sepertinya juga bisa muncul probabilitas bahwa tidak dinaikin, walaupun tadi masih probabilitasnya masih cukup besar untuk dinaikkan, tapi paling tidak kita lihat uncertainty-nya masih cukup besar di dua isu utama ini. Masih banyak ketidakpastian, tapi kalau melihat pergerakan bursa sepertinya sudah membaik dibandingkan beberapa pekan lalu. Ini mulai mendekat lagi ke 7.000, Bang Alfred. Apakah artinya kedua sentimen ini atau investor sudah tidak terlalu khawatir sebesar beberapa pekan yang lalu? Kalau kekhawatiran masih tetap ada kalau kita lihat volatilitas, meskipun tadi terjadi kenaikan di bulan November ini dibandingkan akhir Oktober kemarin, tapi kalau kita lihat volatilitas masih cukup tinggi. Yang kedua juga kita perlu concern di likuiditas pasar yang turun dalam 3 hari ini, transaksi kita turun cukup rendah ya. Rata-rata 3 hari perdagangan ini nilai transaksi kita sekitar 7,9 triliun, di bawah 8 triliun, padahal sebelumnya bisa 10 sampai 11 triliun. Sehingga pada level nilai transaksi yang atau likuiditas yang cukup kecil ini, peluang volatilitas bursa juga cukup tinggi. Tapi kalau kita lihat overall sebenarnya sentimen ini positifnya juga relatif cukup berat ya. Kita kemarin baru dirilis untuk angka pertumbuhan ekonomi kita juga di bawah 5%, dan kita lihat juga hasil-hasil emiten meskipun tumbuh positif, tapi pertumbuhannya tidak sebagus di kuartal pertama dan juga kuartal kedua. Data-data eksternal juga relatif cukup berat. Kita melihat bahwa faktor yang bisa diandalkan sampai akhir tahun tadi bicara masalah recovery pasca 3 bulan terakhir dari Agustus, September, Oktober bursa kita mengalami penurunan, dan kita lihat November mengalami recovery. Yang kedua adalah nanti bicara masalah window dressing di bulan September yang kita perkirakan mungkin akan terjadi di tahun ini setelah tahun kemarin absen ya. Desember 2022 kita lihat IHSG kita memiliki return negatif di bulan Desember, dan tahun ini kita masih cukup optimis bahwa ada sentimen window dressing yang akan menjadi katalis. Walaupun tadi kalau kita lihat dari sisi sentimen fundamental yang lain relatif cukup berat untuk menjadi katalis positif. Kalau ini kan juga ada beberapa pergerakan boykot begitu ya Bang ya ke beberapa brand. Ini berpengaruhkah pada emiten-emiten tersebut? Kalau pengaruh kita lihat masih belum cukup besar ya sentimen tersebut, karena kalau kita lihat masih belum bersifat masif. Mungkin kita nggak tahu perkembangan ke depan, tapi overall kalau kita lihat memang kalau bicara boykot terhadap beberapa produk yang dimana ada exposure emiten-emiten kita juga secara historis juga relatif cukup kecil dampaknya. Jadi kalau ditanya apakah berdampak terhadap pergerakan harga sahamnya, relatif kita bilang tidak signifikan atau tidak ya, lebih kepada faktor-faktor makro yang banyak berpengaruh terhadap dinamika harga saham saat ini. Kalau begitu untuk para investor saat ini, Bang Alfred, harus bagaimana nih ketika ingin mungkin berinvestasi atau bertransaksi di pasar saham saat ini? Ya, kita tahu bahwa pasar saham sangat dinamis, artinya dalam 1-2 bulan ke depan bisa saja terjadi perubahan yang cukup signifikan terhadap informasi, termasuk bicara masalah suku bunga atau dua isu besar tadi ya, suku bunga dan juga konflik. Artinya perubahan itu kita lihat kemungkinan cukup besar di pasar saham, sehingga bisa aja nanti terjadi pembalikan arah dan sebagainya. Artinya apa? Bahwa kalau kita melihat bahwa ruang penurunan yang sudah terjadi di pasar saham mungkin bisa dimanfaatkan. Kita berharap tadi kita menyarankan investor bisa
memberikan ruang cash yang lebih besar dalam jangka pendek ini, karena kalau kita lihat memang tadi bahwa kalau mengantisipasi risiko terburuknya, yaitu misalnya terjadi kenaikan kembali terhadap suku bunga yang berdampak terhadap nilai tukar rupiah kita atau juga kebijakan suku bunga kita, tentu ini akan menjadi katalis negatif bagi IHSG. Jadi potensi penurunan itu bisa dimanfaatkan ketika kita masih mempunyai ruang cash. Kedepan kita masih cukup optimis, kita melihat bahwa tekanan yang terjadi setelah di masa pandemi, setelah pandemi terhadap emiten-emiten kita, kalau kita lihat emiten kita masih cukup solid ya, seperti sektor perbankan, sektor telco, consumer good relatif masih cukup bagus. Sehingga kalau kita lihat prospek untuk saham ke depan juga masih cukup baik. Jadi kalau kita lihat bahwa lebih kepada memperbesar sedikit ruang cash untuk mengantisipasi ruang penurunan yang bisa dijadikan momentum bagi investor untuk tadi menambah portofolio. Kita masih melihat bahwa saham-saham berkapitalisasi besar juga masih relatif jauh lebih aman pada fase-fase saat ini. Selain saham big cap, sektornya apa yang menarik kira-kira Bang untuk dilihat ketika mungkin investor punya ruang cash yang cukup besar? Menarik kalau kita lihat tadi kayak perbankan kita lihat masih cukup menarik ya, karena industrinya juga masih cukup solid. Kita memang melihat di akhir tahun ini ada sedikit penurunan terhadap penyaluran kredit, tapi overall kita lihat masih cukup bagus hasil di performa mereka, di performa keuangan mereka. Sektor-sektor lainnya ya seperti sektor defensif seperti consumer good juga kita masih melihat bahwa meskipun tadi ada perlambatan pertumbuhan, tapi besaran pertumbuhan yang mereka dapatkan juga relatif masih cukup baik di tengah tadi eksternal makro yang cukup berat. Sektor telco juga kita lihat cukup bagus ya, apalagi kalau kita lihat sektor telco mengalami penurunan yang juga cukup dalam year to date ini. Dan kalau kita lihat performanya seperti misalnya big cap-nya ada Telkom juga resultnya juga cukup bagus sampai kuartal ketiga ini. Jadi sektor-sektor yang memang relatif masih cukup kuat didukung oleh pertumbuhan sektornya, dan kalau kita lihat performa emitennya juga masih linear dengan sektornya, artinya masih menyuguhkan pertumbuhan yang cukup baik tahun ini. Yang kedua juga perlu dicermati adalah bicara masalah dividen yang bisa dikatakan mungkin tidak terlalu lama lagi ya. Kita ngelihat musim pembagian dividen tahun buku 2023 nanti ada di periode Mei dan Juni, artinya sekitar 6-7 bulan kan. Kalau kita lihat dividen yield di sektor-sektor coal atau tambang juga relatif cukup tinggi. Ini juga mungkin bisa menjadi concern bagi pelaku pasar kalau bicara tadi bahwa memang dalam kondisi short term ini relatif cukup berat kondisi eksternalnya, dan tentu ini masih ada peluang yang cukup bagus yang bisa dimanfaatkan. Oke, terima kasih Bang Alfred pagi ini sudah berbincang di Kompas Bisnis. Sampai ketemu lagi, sehat selalu Bang Alfred. Sama-sama, terima kasih. Dan saudara, hari ini Komisi 1 DPR akan melangsungkan fit and proper test calon Panglima TNI Jenderal Agus Subianto yang baru 2 minggu lalu dilantik sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Darat. Jangan kemana-mana, Sapa Indonesia Pagi akan segera kembali. Tola The Card Game, produk baru dari Harian Kompas. Dapatkan di marketplace kesayangan Anda. Duh, Menir, anak saya main HP mulu nih. Bagaimana ya? Dulu, anak saya juga begitu. Tapi sejak beli Pala The Card Game, sekarang saya diajak main melulu. Hey guys. Ku bawa segelas susu, tunjukin gaya paling kerenmu. Mainkan beatmu, nyanyikan lagu, semua mata tertuju padamu. Hey, lihat aku, putar celup jadi seru. Hey, lihat aku, putar celup jadi seru. Bila si kecil panas, ingat 3C. Gerak-geriknya, cek suhu badannya, kontreksin solusinya. Untuk turunkan panas demam. Kontreksin, bila si kecil. Andalan Ibu Siaga. Aqua percaya akan keajaiban alam. Maka, kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Indomie habis yang hotnya viral. Aqua sebelaknya literally viral. Kerupuk crunchy, mie lebar, chewy.
hot geprek dan gremesnya gres. Indomie sebelah hot jeletot dan ayam geprek hotnya viral. How are you? Artinya apa kabar? Come, let's Play. Belajar bahasa baru tanda kecerdasannya makin optimal. Enfagrow Essential dengan nutrisi penting dan DHA lebih tinggi, bantu optimalkan kecerdasannya. Ayo main. Come, let's play. Cerdasnya tumbuhkan kebaikannya. Enfagrow Essential. Terus, enaknya terus. Manis asam, cuy. Manis asam, cuy. Manis asam, cuy. Saya oleh terus. Gak nempel di gigi. Slay, oleh. Saatnya nurani menjadi inti, menggerakkan pribadi untuk dapat bersinergi di lajunya roda teknologi. Melalui ekosistem yang mendukung tiap lini, Kompas menjaga amanat hati nurani rakyat untuk terus dapat menunjukkan arah. Memastikan kendali atas kecerdasan buatan yang dipandu kebijakan nurani. 58 tahun Kompas berinovasi, menyatukan teknologi dengan hati. Terus, enaknya terus. Manis asam, cuy. Manis asam, cuy. Manis asam, cuy. Saya oleh terus. Gak nempel di gigi. Slay, oleh. Kembali di Sapa Indonesia Pagi, Saudara. Hari ini Komisi 1 DPR RI akan menggelar fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Fit dan proper test akan dilakukan atau digelar di Komisi 1 DPR pukul 9 pagi. Adapun Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Agus Subianto, yakni calon tunggal Panglima TNI, akan menjalani uji kelayakan dan kepatutan dimulai dengan penyampaian visi misi. Proses pendalaman visi misi kemungkinan akan dilakukan secara tertutup jika ada yang bersifat rahasia. Untuk mengetahui bagaimana persiapan calon Panglima TNI Jenderal Agus Subianto untuk mengikuti jalannya uji kelayakan dan kepatutan di DPR RI, kita tanyakan langsung jurnalis Kompas TV Jonah Hamonangan sudah berada di rumah dinas Agus Subianto. Jonah, pukul berapa fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatutan ini akan segera dilangsungkan, ini rangkaiannya, dan apa yang terjadi di rumah Agus Subianto saat ini? Ya Radi, untuk fit and proper test sendiri rencana akan dilakukan pada pukul 10 pagi dan sekarang saya berada di rumah dinas Kepala Staf Angkatan Darat yang berada di Gatot Subroto. Jadi sudah ada para pimpinan TNI Polri yang sudah datang ke dalam rumah, di mana saya dalam rangka untuk menunjukkan soliditas. Jadi untuk yang sudah datang ke kediaman sudah ada Panglima TNI, Kapolri, Kepala Staf Angkatan dan Kepala Staf Angkatan Darat. Saja kedatangan mereka dalam rangka untuk menunjukkan bagaimana soliditas dan meningkatkan moral. Nah, terkait dengan fit and proper test ini, jadi memang Presiden sendiri sudah menunjuk Jenderal Agus Subianto menjadi calon tunggal menjadi Panglima TNI menggantikan Laksamana Yudo. Dan saja terkait dengan fit and proper test ini ada dua isu utama yang akan menjadi pembahasan. Yang pertama adalah terkait dengan masalah kedamaian di Papua, di mana saja ini menjadi isu utama. Yang kedua adalah terkait dengan netralitas TNI khususnya di Pilpres 2024. Ini sangat penting terkait dengan jawabannya akan diberikan dan untuk menunjukkan bagaimana kecakapan khususnya dari Jenderal Agus Subianto, di mana saja penunjukan menjadi Panglima TNI ini sebenarnya cukup vital. Apalagi kalau kita lihat terkait dengan adanya eskalasi politik, apalagi ini sudah akan menjelang Natal, masuk ke 2024, di mana kita akan masuki pesta demokrasi, tidak hanya pilpres tapi pilkada, maka dibutuhkan komitmen dari Panglima TNI sebagai satu-satunya orang yang memimpin atau satunya matahari dalam tubuh TNI untuk menunjukkan bahwa seluruh jajaran tidak hanya di Angkatan Darat Udara tapi juga struktur di Mabes TNI, bahwa TNI netral dan siap menghadapi khususnya pilpres 2024. Adanya nanti untuk giat hari ini, jadi sekarang para pimpinan masih ada di kediaman dan nanti rencananya akan berada di satu mobil, di mobil satu Mercy van. Nah, nanti iring-iringan akan langsung menuju ke DPR dan nanti di DPR saja akan disambut oleh para pimpinan Komisi 1 dan akan dilaksanakan atau digelarnya fit and proper test dalam rangka untuk menguji bagaimana kelayakan calon Panglima TNI yang baru ini. Tadi. Ya, Jonah, kalau kita lihat
Jenderal Agus Subianto ini kan dari TNI Angkatan Darat ya begitu. Nah, jika melihat runutannya memang apakah gilirannya Angkatan Darat saat ini memimpin TNI? Ya Radin, ini sebenarnya pertanyaan yang cukup menarik ya terkait dengan urutan ya. Banyak sekali yang mengaitkan terkait dengan urutan, dimana kalau kita lihat saat ini Panglima TNI ini berasal dari Angkatan Laut. Nah, Panglima TNI sebelumnya, Jenderal Andika Perkasa berasal dari Angkatan Darat. Dan sekarang ditunjuk lagi menjadi Angkatan Darat. Sebenarnya terkait dengan ini tidak ada aturan baku ya. Apakah ini harus ke Angkatan Udara, Darat, dan seterusnya. Jadi ini adalah hak tunggal dari Presiden untuk menunjukkan siapa yang akan menjadi calon Panglima TNI. Baik, terima kasih Jonah Monangan dari kediaman Jenderal TNI Agus Subianto untuk kemudian nanti akan mengikuti juga proses uji kelayakan dan kepatutan yang akan berlangsung di gedung DPR RI di Senayan, Jakarta. Dan saudara, masih ada informasi lainnya setelah jeda di Sapa Indonesia Pagi, tetaplah bersama kami. Baru isi perut, udah kosong lagi. Dikit-dikit, lapar. Barusan jajan, tapi masih lapar. Dikit-dikit, lapar. Sari Gandum dengan gandum utuh dan krim coklat lezat bikin kenyang lebih lama. Sari Gandum, seenak itu, sekenyang itu. Alex sering kembung, rewel, dan gak nyaman. Ini adalah tanda perut sensitif yang sering terjadi pada anak di usia dini. Saya rekomendasikan Enfagro E+ MFJN Pro Gentle Care. Dengan DHA lebih tinggi untuk proses belajar lebih cepat dan formula PHP yang lebih mudah dicerna. Enfagro E+ MFJN Pro Gentle Care. Healthy digestion for A+ kids. Baru isi perut, udah kosong lagi. Dikit-dikit, lapar. Barusan jajan, tapi masih lapar. Dikit-dikit, lapar. Sari Gandum dengan gandum utuh dan krim coklat lezat bikin kenyang lebih lama. Sari Gandum, seenak itu, sekenyang itu. Sekarang badan gampang pegal dan lelah. Itu bisa jadi masalah di otot, tulang, dan jantung. Minum Entrasol. Dengan ekstrak buah zaitun, bantu jaga kesehatan otot, tulang, dan jantung. Jadi bisa tetap aktif. Entrasol. Wah, makan. Udah nggak takut kolesterol naik nih. Kan habis makan langsung Benecol. Lanstan esternya hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutri Benecol. Hey guys. Hey, lihat aku, putar celup jadi seru. Hey, lihat aku. How are you? Artinya apa kabar? Come, let's Play. Belajar bahasa baru tanda kecerdasannya makin optimal. Enfagro Essential dengan nutrisi penting dan DHA lebih tinggi, bantu optimalkan kecerdasannya. Ayo main. Come, let's play. Cerdasnya tumbuhkan kebaikannya. Enfagro Essential. Baru isi perut, udah kosong lagi. Dikit-dikit, lapar. Barusan jajan, tapi masih lapar. Dikit-dikit, lapar. Sari Gandum dengan gandum utuh dan krim coklat lezat bikin kenyang lebih lama. Sari Gandum, seenak itu, sekenyang itu. Yuk, sarapan Energen sereal. Aku yang buat ya, Bu. Aku mau vanila. Aku mau yang coklat. Energen, sereal nomor 1 di Indonesia. Terbuat dari gandum Australia, bernutrisi dan mengenyangkan. Kenyang. Hey guys. Ku bawa segelas susu, tunjukin gaya paling kerenmu. Mainkan beatmu, nyanyikan lagu, semua mata tertuju padamu. Hey, lihat aku, putar celup jadi seru. Hey, lihat aku, putar celup jadi seru. Saudara, Timnas Indonesia U17 kembali menjalani latihan di lapangan A Komplek Gelora Bung Tomo Surabaya pada Minggu petang. Latihan ini sebagai persiapan jelang laga kedua grup A melawan Panama pada Senin malam besok. Moral Garuda Muda saat ini semakin terangkat usai menahan imbang Ekuador di laga pembuka grup A. Kini Iqbal Gwijangge dan rekan makin percaya diri bisa meraih hasil maksimal saat melawan Panama.
Sang pelatih Bima Sakti menyebut anak asuhnya dalam kondisi baik, termasuk gelandang timnas Indonesia U17 Ammar Berkic yang sudah siap dimainkan. Bima pun sudah melakukan analisa kekuatan sang calon lawan. Jadi pemain sudah, kemudian kita juga mencatat beberapa kekurangan, kelemahannya, kemudian kelebihannya, kemudian kita tanya ke pemain dan pemain menjawab dan kita satukan dengan persepsi yang atau opini dari pelatih ternyata sama. Ya, sama. Duel antara Indonesia kontra Panama akan digelar pukul 7 malam. Mampukah Garuda Muda meraih hasil maksimal? Kita nantikan saja. Mahendra Triginanjar, Kompas TV, Surabaya, Jawa Timur. Seperti prediksi saya kemarin, Dis, waktu kemarin pada laga pembuka kan akhirnya draw kan 1-1, bisa memberikan perlawanan dan saya yakin juga nanti lawan Panama ini bisa draw juga atau mungkin bisa menang lah ya, lawan harusnya. Maroko di atas kertas. Sepertinya kualitas pemain Maroko dan kita masih ya agak lebih berkualitas Maroko sedikit lah, tapi mudah-mudahan bisa mengimbangi dan bisa lolos ke tahap selanjutnya. Oke, dan informasi tadi sekaligus jadi penutup jumpa kita di Sapa Indonesia Pagi kali ini. Saya Adisti Larasati. Dan saya Radi Saputro, berterima kasih sekali lagi. Kita jumpa lagi besok. Sampai jumpa. Martabat saya sebagai hakim karir dilumatkan oleh sebuah fitnah yang amat keji. Sesuatu yang harus kita bangkitkan kembali kepercayaan publik. Kita mengetahui begitu putusan 90 dijatuhkan, DPR bersama-sama dengan Presiden itu tidak melakukan perubahan apapun terhadap undang-undang. Jadi boleh dikatakan pencawapresan Gibran ini cacat secara moral begitu, Prof? Milu, Senin 13 November, pukul 8:30 malam di Kompas TV. Apa kabar? Jumpa lagi. Seram banget nih hari ini. Gak cuma masak-masak, tapi juga kita akan ngobrolin tentang kesehatan. Kesehatan apa nih hubungannya dengan masak-masak? Nah, coba saya mau tanya dulu nih, pemirsa di rumah. Kalau sudah makan bakso, makan mie ayam, belum kena nasi, nampol nggak? Apalagi makan rendang, terus makan gulai, nggak kena nasi, ini kayaknya kurang nampol ya. Tapi ternyata kalau terlalu banyak makan nasi, ini juga ada kadar karbohidrat yang harus kita perhatikan. Karena kalau kebanyakan, ini akan menjadi sebuah gula, di mana penyakit gula darah ini juga bahaya sekali nih untuk kesehatan Anda. Nah, lalu gimana dong supaya bisa tetap makan nasi dengan aman, tapi kadar gula di dalam darah kita juga tetap aman? Nah, kita akan bahas bersama dengan narasumber kita hari ini, yaitu Ibu Mirani. Halo Bu Mirani, apa kabar? Iya, baik. Wah, Bu Mirani, aku seneng banget nih. Hari ini kita nggak cuma masak-masak, tapi juga kita harus aware sama kesehatan ya. Betul. Ngomongin kesehatan. Nah, kalau tadi kan aku bahas ya, kayaknya kalau orang Indonesia belum kena nasi tuh istilahnya kurang nampol ya, pemirsa ya. Belum makan istilahnya belum ya. Makan, bahkan walaupun udah makan mie ayam, makan bakso, kayaknya belum makan nih, banyak yang bilang gitu. Betul. Nah, padahal kita banyak orang-orang yang tidak mengetahui bahwa bahaya banget kalau makan nasi itu terlalu banyak. Ya, apalagi banyak banget kita yang nggak sadar makanan yang enak ya, pedes-pedes, tambah segunung gitu nasinya gitu kan. Apalagi kalau pagi-pagi kita udah makan sarapan nasi uduk dengan mie atau bihun, itu udah karbo kan, nasi karbo itu kan. Ada bakwan. Bakwan karbo lagi kan, goreng-gorengan, minyak-minyak. Nah, abis itu ada perkedel kentang, perkedel jagung, itu juga karbo. Minumnya apa? Es teh manis, itu manis lagi, lengkap sudah kan. Itu pagi udah seabrek, belum lagi siang, belum lagi malam ya kan, belum lagi ada minuman zaman sekarang ya kan, yang manis-manis ya, yang manis-manis itu juga gulanya seabrek gitu. Nah, makanya kenapa zaman sekarang ini banyak banget
anak-anak yang usia remaja itu sudah kena penyakit diabetes. Kenapa ya nih Bu Mirani? Ya, nah itu karena lifestyle satu, ya pola makan juga, nggak ada olahraga, yang ada olahraga jari, ya olahraga badan nggak ada. Mobilitas juga ini sudah semakin dimanjakan ya. Betul. Nah ini semuanya kita harus benar-benar aware, harus benar-benar perhatikan, ya, karena di Indonesia ini sekarang penyakit diabetes, penyakit yang mematikan ketiga di Indonesia. Nah ini kalau kali bukan prestasi ya, nomor 3 itu bukan prestasi, ini harus kita turunkan ya peringkatnya. Secara dunia itu penyakit diabetes yang mematikan itu peringkat kelima. Makanya ini harus hati-hati banget. Dan diabetes itu dikenal sebagai sumber dari segala macam penyakit. Penyakit apa? You just name it. Itu gagal ginjal, itu bermula bisa juga dari diabetes. Ya. Kebutaan juga bisa, stroke juga bisa. Apalagi hipertensi, terus amputasi ya Bu? Amputasi. Kalau kita ada luka, ada itu susah banget, kering, itu harus hati-hati ya. Itu salah satu dari gejala diabetes. Atau impotensi, ya. Terus atau kita sering pipis terus, itu juga harus hati-hati ya. Aduh, ngeri banget ya Bu. Kalau misalkan kita berbicara tentang gula darah, ini kok bisa sih dari kita makan nasi yang istilahnya sehari 3 kali, apalagi yang tadi menu Ibu katakan ya, ini bisa menjadi sebuah penyakit gula darah nih Bu. Ya, nasi, bakmi, ya kan, itu semuanya. Karena kenapa? Nasi, bakmi, tepung-tepungan seperti itu ada mengandung GI yang sangat tinggi. GI itu glycemic index. Itu menyatakan bahwa setiap kali kita makan, ya itu gampang banget dicerna oleh tubuh. Makanya penyerapannya gampang banget. Nah, kenapa bisa diabetes? Karena badan kita udah resisten terhadap insulin. Apa yang kita makan itu tidak menjadi energi, yang ada disimpan di dalam darah, sehingga terjadilah gula di dalam darah. Aduh, tapi kalau kita lihat orang zaman dulu ya Bu ya, orang zaman dulu kayaknya ini agak jarang ya penyakit gula tuh paling udah usia lanjut. Tapi kenapa kalau orang zaman sekarang ini kenceng banget nih Bu, usia dini? Karena satu, pola makan. Kedua, makanan zaman dulu tidak ada makanan minuman yang zaman now yang banyak yang manis-manis dijual itu, semakin manis semakin enak buat anak zaman sekarang gitu kan. Sekarang gimana caranya supaya tetap bisa makan nasi setiap hari, tapi ini nggak perlu khawatir deh sama gula yang berlebih nih Bu? Gini, zaman dulu salah satunya kenapa mereka juga sehat. Zaman dulu dengan cara mengolah nasi itu dengan apa? Dandang kan? Diaron. Iya. Nah, jadi diaron dulu, habis diaron dimasukkan ke dalam dandang, apalagi dandangnya di kurang lebih sekitar 1 jam ya. Sampai mungkin itu karbohidratnya turun semua ya Bu ya? Iya, betul. Nah, zaman sekarang nggak perlu lagi seperti zaman dulu repot-repot. Kayaknya 2 jam coba masak nasi, kayaknya ini untuk zaman sekarang buang waktu ya Bu ya? Betul. Nah, ini kita di depan ini sudah ada low carbo rice cooker ya. Kenapa bagus? Karena kita nggak perlu repot-repot buang air tajinnya segala macam. Ini akan otomatis semuanya. Oh, sebentar. Ini kalau dilihat secara kasat mata ya dari luar, ini kayaknya sama aja Bu kayak low carbo rice cooker yang biasanya. Tapi bedanya apa nih dengan rice cooker? Bedanya ini dengan rice cooker biasa, dia bisa, nah ini dalam isinya ini ya terdapat ada inner pot dan steam pot. Aku bantu pegang ya Bu ya. Jadi ini yang membedakan. Kalau kita buka, tada, ternyata ada 2. Ini ada inner pot yang seperti rice cooker pada umumnya, tapi juga ada steamer pot. Ya, steam pot itu stainless steel 304 ya, udah food grade ya, sudah bagus bahannya. Nah, kenapa bisa buat low carbo? Gini, dia masak nasi, air tajinnya akan turun sampai ke inner pot. Oke, ini kan kalau dilihat ukurannya tidak sama ya. Jadi dia ada celah, kalau seperti ini ada celah di bawahnya untuk membiarkan karbohidrat yang ada di dalam nasi dibuang. Betul. Nah, setelah diolah, air tajinnya akan turun, nasi di atas akan diproses dengan cara mengukus seperti itu. Oke, dan kalau saya lihat juga ini banyak tombol-tombolnya juga ya. Iya, nah cara memakainya gampang ya. Tadi awalnya kita setelah cuci beras masukin, berasnya sama dengan air sama rata. Sama rata, kemudian kita tinggal masukin ke dalam mesinnya, potnya di sini, ya. Kemudian kita tinggal tekan tombol menu, cari ada tombol low carbo, kita pindahin sampai ke low carbo. Kemudian udah that's it. Dia akan langsung otomatis nyala sendiri, cook sendiri. Wah, teman saya sempat ada yang ngadu, katanya kemarin dia beli rice cooker low carbo, ternyata harganya lebih murah. Tapi pas datang, aduh, beda banget ya Bu ya. Jadi bahaya banget ya, teman-teman di rumah itu harus perhatikan juga.
terutama di online, nulisnya low carbo, tapi ternyata kita coba lihat di sini ya. Kita tahan dulu nih Bu Mirani, biar penasaran ya seperti apa sih sebetulnya untuk rice cooker yang low carbo. Jadi jangan kemana-mana, kita akan bahas. Tapi kalau Anda sudah penasaran dan mau pesan sekarang juga, silakan hubungi call center kami atau snap QR code yang ada di layar kaca Anda. Kita akan kembali lagi. Kayaknya ada yang ditunggu-tunggu nih, penting banget ya? Oh ya iya dong, kan 14 Februari 2024 kita bakal menggunakan hak suara kita. Malahan rangkaiannya sudah dimulai sejak 2022 lalu. Nah, di Oktober hingga November 2023 akan berlangsung rangkaian pencalonan presiden dan wakil presiden. Setelahnya, peserta pemilu akan mulai masa kampanye mulai November 2023 sampai dengan Februari 2024. Lalu masuk masa tenang pada 11 sampai 13 Februari 2024. Keesokan harinya pada 14 Februari 2024, tibalah waktu untuk kita memberikan suara. Wih, keren. Makasih. Ada lagi nggak yang lebih keren? Wah, ada dong. Biar lebih keren, saksikan terus Kompas TV untuk mengikuti perkembangan pemilu bersama teman memilih Kompas TV Rumah Pemilu. Martabat saya sebagai hakim karir dilumatkan oleh sebuah fitnah yang amat keji. Sesuatu yang harus kita bangkitkan kembali kepercayaan publik. Kita mengetahui begitu putusan 90 dijatuhkan, DPR bersama-sama dengan Presiden itu tidak melakukan perubahan apapun terhadap undang-undang. Jadi boleh dikatakan pencawapresan Gibran ini cacat secara moral begitu, Prof? Pilu, Senin 13 November, pukul 8:30 malam di Kompas TV. Gelorakan euforia gelaran internasional talenta muda di Indonesia. Kejar informasi terkini dari dalam dan luar arena. Jadilah saksi lahirnya para bintang penguasa lapangan hijau masa depan. Tangkap semuanya dalam Sapa Bintang Muda, Senin sampai Jumat pukul 2 siang. Live di Kompas TV. Memaparkan ironi sosial. Jadi udah berapa tahun Bang ini jalan rusak nih? Lebih dari 20 tahun kan? Menguliti kejanggalan fakta. Jumlah sampahnya sangat besar. Mau sehancur apa lagi kita melihat laut Indonesia ini? Mengurai karut-marut keadilan. Nelayan perempuan kenapa tidak diakui? Apa kekurangannya? Berkas Kompas. Setiap Selasa pukul 11 malam di Kompas TV. Perempuan, pemimpin kesultanan, panglima kekuatan maritim, perempuan di garis depan pertempuran, perempuan lentera pengetahuan zaman. Temui para perempuan di pusaran sejarah perjuangan bangsa dalam Perempuan-Perempuan Nusantara, mulai Minggu 26 November pukul 2 siang di Kompas. Lagi pemirsa, wah ini di studio wangi masakan, gak cuma wangi nasi tapi juga ternyata ada wangi-wangi dari masakan lainnya. Loh kok bisa sih rice cooker masak masakan selain nasi? Kita akan bahas juga nih Bu Mirani. Sebelum saya bahas nih ya, ini ternyata ada wangi sop, terus juga tadi saya lewat ada wangi-wangi masakan lainnya. Jadi ini bukan hanya bisa memasak nasi, dia banyak menu ya. Menunya itu banyak banget, ada steam, ada stew, ada kukus ya kan. Bisa buat porridge, bubur, sup juga bisa, masak nasi biasa juga, itu semuanya bisa dalam hanya satu alat ini. Nah, tapi sebelum kita bahas lebih detail tentang bisa masak apa aja, saya penasaran nih, karena teman saya ngadu sama saya. Betul. Ini istilahnya nih dia mau cari yang lebih murah. Bilang rice cooker low carbo, tapi pas dia datang ternyata fungsinya nggak ada nih Bu. Betul. Nah ini contohnya ada di depan kita ini ya. Kita beli juga ya. Oh, Ibu juga penasaran ya? Nulisnya kan low carbo rice cooker, nulisnya seperti itu, tapi harus hati-hati isinya dalamnya seperti apa. Aduh. Ini bukan steam pot, ini plastik.
Ya, ini sudah Bahaya pasti malah ya. tidak akan menghasilkan nasi low karbo. Nah, isinya setuju. seperti ini. Coba, ini adalah kukusan tapi bukan buat low karbo sama Dan nggak sekali. ada bolong-bolongnya juga. Tidak ada sama sekali ya. Itu air tajin mau turun kemana? Itu tidak ada. Makanya harus hati-hati. Barang yang sangat murah di online itu belum tentu benar. Makanya Betul. harus jadi pembeli yang pinter. Nah, ya. apalagi ini udah uji coba atau belum. Nah, ini pertanyaannya. Tadi kan kok bisa sih masak di rice cooker tapi bisa seolah-olah dia masak seperti di dandang tapi dengan cara modern ya. Betul. Nah, ini kita kasih hasil. Oke, kita buka ya. Betul, kita buka. Ini Tada. nasi low karbo ya. Ini nasi low karbonya seperti ini, dia tetap pulen dan tidak lengket juga. Ya, ini tidak lengket sampai ke bawah ya. Wow, coba nih kita kasih Nah, lihat ini ke tidak pemirsa lengket. ya. Ini tidak lengket sampai dia ke dalam. Jadi betul-betul hasilnya pulen seperti kita memasak di rice cooker biasa. Betul. Tapi yang membedakan adalah ini enggak kadar gulanya jauh lebih rendah ya. Nah, di mana ini airnya? Ini air tajin yang ada di dalam sini. Oke, nih kita kasih lihat di sini ada air tajin di dalamnya tuh. Nah, ya air tajinnya ada di dalam. Oke. Nah, kemudian kita kasih coba. Ini kenapa sih kok bisa? Aku ambilin nih, Bu. Betul. Ini kenapa kok bisa dia karbohidratnya atau kadar gula di dalam karbohidratnya ini bisa turun? Kenapa, Bu? Betul. Nah, kita coba ya. Nah, ini adalah air tajin yang tadi diambil sama Tia. Ya. Kemudian ini air putih biasa. Nah, kita tuangin tuangin iodin ada di cairan. Air putih. Nah, coba lihat. Wow, kok bisa hitam begini, Bu? Aduh, ngeri banget ini ya. Satu coklat. Ya, ini masih warna normal, ini sudah hitam banget. Bayangin, kenapa bisa hitam seperti ini? Karena ini bertanda bahwa air tajin ini mengandung banyak karbohidrat. Bayangin kita setiap hari sehari makan 3 kali karbohidrat, seberapa banyak racun yang masuk di dalam tubuh kita. Waduh, ini kalau misalkan kita berbicara tentang menggunakan listrik kan ya, Bu ya? Betul. Dengan kita memasak menggunakan dandang. Oke lah, kalau dari sisi waktu jauh lebih hemat karena ini cukup waktu kurang dari 30 menit. Betul, 45 menit untuk nasi ya. Ya, dan wattnya ini juga sangat hemat watt, cuma 500 watt aja. Betul, kalau masak pakai dandang kan kurang lebih hampir 2 jam. Betul. Nah, perbandingannya dengan kompor dan juga menggunakan listrik, kadang banyak ibu-ibu tuh masih agak takut menggunakan listrik, takutnya lebih mahal gitu, Betul. Bu. Nah, ini kita ada perhitungan di layar ya. Kita ada perhitungan perbandingan memasak low carb dengan listrik ya. Terutama ini dalam hal ini low carbo rice cooker berbanding dengan gas LPG. Nah, kita bisa lihat waktu masak nasi memakai low carbo rice cooker ini 45 menit. 45 menit jika diukur kWh per meternya, real biayanya itu adalah 0,16 kWh dikali 1447. Jadi total per masak itu dengan menggunakan listrik itu sekali masak hanya 231 Menggunakan perak. listrik. Nggak sampai 300 perak ya, Bu Kan ya? 500 watt ya. Jadi sangat hemat itu listrik banget. Nah, per bulannya itu biayanya untuk memasak nasi itu hanya 20.000 aja. 20.000 menggunakan listrik ya? Per bulan. Per bulan. Nah, kalau dibandingkan dengan memakai gas ya, gas kita let's say kalau memakai gas memasak nasi biasa itu 30 menit. Kita perhitungannya kalau memakai 30 menit. 30 menit berarti 0,5 biayanya 0,5 kali 3.550 ya. Total per masaknya itu sekali masak berarti 1.775. Wow. Berbanding dengan listrik tadi 231. Berbanding jauh ya. Betul. Nah, per bulannya kalau memakai listrik itu per bulan cuma 20 ribuan. Nah, sedangkan kalau memakai LPG itu sebulannya 159.750. Wah, jadi ternyata ini jangan beranggapan menggunakan listrik itu jadi makan kos ya. Ternyata Betul. kalau kita hitung-hitung secara detail, ini jauh lebih hemat menggunakan listrik yang menggunakan low carbo rice cooker ini nih. Betul. Dari mereknya aja udah low carbo ya. Betul. Jadi betul-betul rice cooker ini low carbo. Jadi ini udah hemat listrik ya, karena cuma 500 watt. Kemudian kita kasih garansi 1 tahun. Wow. Dan kemudian ini juga sudah ada tes sertifikat Sukovindo yang menandakan penurunan karbohidratnya bisa lebih dari 45%. Jadi memang sudah uji lab ya? Sudah uji lab secara resmi bahwa low carbo rice cooker ini dengan merek low carbo ini memang sudah bisa menurunkan kadar karbohidrat pada nasi hingga 45%. Jadi kalau misalkan mau menambah
nggak takut ya? Ya, jadi kita makan istilahnya makan nasi tanpa dosa. Tanpa ngerasa dosa ya Bu ya? Betul. Waduh, kadang kan apalagi yang lagi diet karbo, ini ngurangin banget nasi. Padahal nasi itu tetap kita butuhkan. Karena gimana pun kita sumber tetap, energi. Iya, tetap butuh nasi sebagai sumber energi. Nah, tapi jangan berlebihan. Kalau berlebihan, energinya tidak dibakar, dia akan menjadi gula darah. Nah, ini wangi yang ada di depan saya ini dari tadi awal udah menggairahkan ya, ini menggoda Tia selera boleh nih. buka itu apa sih, masak apa sih selain nasi, bisa masak apa lagi? Ayo. Aku buka ya Bu ya, ini menggoda selera banget loh. Ya ampun, wanginya. Ini sampai kameramen yang di sini semua tergoda ya dengan wangi sop yang ada di depan saya. Ya. Sop ayam. Jadi buat ibu-ibu yang nggak ada waktu buat masak ya, boleh silakan masak menggunakan low carbo rice cooker ini. Karena kenapa? Kita tinggal one touch aja ya. Kemudian nanti kalau udah mateng kita bisa setting mau berapa lama. Udah mateng dia akan keep warm sendiri. Nah, kemudian bisa kita juga misalkan bisa save waktu ya. Misalkan janjian sama waktunya mau berapa lama lagi sih kita mau masak sendiri, misalkan kita mau jam ya lagi puasa tuh Bu. Nah, ya kan bisa kita setting sendiri, oh mau masak otomatis masak jam 6 sehingga nanti jam 7 jam 8 pada saat kita mau sarapan sudah selesai gitu. Nah, ini juga bisa seperti itu. Wah, ini menarik sekali nih. Jadi untuk Anda semua silahkan hidup sehat bersama dengan keluarga Anda dengan menggunakan low carbo rice cooker. Langsung hubungi call center kami atau snap QR code yang ada di layar kaca Anda. Setelah ini kita mau hitung-hitungan lagi deh. Kalau udah hitung-hitungan biasanya suka nih ya, gimana caranya menggunakan low carbo rice cooker ini tidak hanya lebih sehat tapi lebih hemat. Kita akan kembali lagi. Gelorakan euforia gelaran internasional talenta muda di Indonesia. Kejar informasi terkini dari dalam dan luar arena. Jadilah saksi lahirnya para bintang penguasa lapangan hijau masa depan. Tangkap semuanya dalam Sapa Bintang Muda, Senin sampai Jumat pukul 2 siang. Live di Kompas TV. Martabat saya sebagai hakim karir dilumatkan oleh sebuah fitnah yang amat keji. Sesuatu yang harus kita bangkitkan kembali kepercayaan publik. Kita mengetahui begitu putusan 90 dijatuhkan, DPR bersama-sama dengan Presiden itu tidak melakukan perubahan apapun terhadap undang-undang. Jadi boleh dikatakan pencawapresan Gibran ini cacat secara moral begitu, Prof? Milu, Senin 13 November, pukul 8:30 malam. Di Kompas TV, memaparkan ironi sosial. Jadi udah berapa tahun Bang ini jalan rusak nih? Lebih dari 20 tahun Bang. Menguliti kejanggalan fakta. Jumlah sampahnya sangat besar. Mau sehancur apa lagi kita melihat laut Indonesia ini? Mengurai karut-marut keadilan. Nelayan perempuan kenapa tidak diakui? Apa kekurangannya? Berkas Kompas. Setiap Selasa, pukul 11 malam. Di Kompas TV. Perempuan, pemimpin kesultanan, panglima kekuatan maritim, perempuan di garis depan pertempuran, perempuan lentera pengetahuan zaman. Temui para perempuan di pusaran sejarah perjuangan bangsa dalam Perempuan-Perempuan Nusantara, mulai Minggu 26 November pukul 2 siang di Kompas TV. Saya, Budiman Tanerjo, menyambut Anda dalam sebuah forum berkualitas, mencermati Indonesia dengan bijak dari kacamata kebangsaan. Kita dapat menemukan banyak pemikiran konstruktif, kritis, dan taktis yang mampu menyelesaikan problem negeri ini. Satu meja The Forum live di Kompas TV. Selamat datang di kuis warna-warni surat suara. Sebuah kuis yang akan menguji wawasan tentang arti atau maksud dari warna-warna yang tercetak pada lembar surat suara yang akan kita coblos pada pemilu 2024. Apakah kalian bisa mengidentifikasi perbedaan warna pada setiap surat suara? Merah? Benar! Surat suara untuk pemilihan DPD RI. Kuning? Surat suara untuk pemilihan DPR RI. Hijau untuk apa ya?
Hijau untuk pemilihan DPRD kabupaten atau kota. Biru, surat suara untuk pemilihan DPRD provinsi. Ya, dan yang terakhir, abu-abu, surat suara untuk pemilihan presiden dan wakil presiden. Tetap ikuti berita dan informasi seputar pemilu 2024 bersama Kompas TV, Rumah Pemilu. Salam dan sampai jumpa. Ya pemirsa, kembali lagi untuk Anda yang memang ini tidak bisa menghindari atau nggak bisa lepas dari nasi. Sekarang solusinya sudah ada nih, low carbo rice cooker. Bayangin ya, makan rendang, makan gulai, itu kalau nggak pakai nasi tuh kayaknya kurang nampol gitu ya kalau istilah bahasa Inggrisnya ya. Nah sekarang Anda sudah tidak perlu khawatir, tetap bisa makan rendang, makan gulai dengan menggunakan nasi, tapi karbohidratnya tetap terjaga, yaitu menggunakan low carbo rice cooker. Nah tapi pertanyaannya, ini cuma bisa masak nasi putih aja? Enggak, ternyata juga bisa masak nasi kuning, nasi biryani, nasi liwet, segala jenis nasi, mau nasi merah, beras putih atau beras hitam ya, beras hitam, ketan juga bisa semuanya. Gimana caranya? Kita langsung saja ke Bu Mirani. Bu Mirani, ya, ini ternyata nggak cuma masak nasi putih ya, tapi juga bisa beras hitam, beras merah. Biasanya beras merah tuh susah loh Bu masaknya. Nah biasanya beras merah kan berasanya keras gitu kan, tapi tidak dengan memasak menggunakan low carbo rice cooker ini. Akan tetap terasa pulen dan empuknya tetap ada. Gitu Ini ya. tinggal di settingnya apa Bu? Untuk low sugar atau apa? Jadi gini, kalau kita mau memasak, kan dia ada menunya rice. Nah menunya rice itu kita tidak usah menggunakan steam potnya yang bolong-bolong itu. Karena yang steam pot bolong-bolong itu hanya untuk menu low carbo. Oh, low carbo. Yes, jadi kalau misalkan untuk seperti di depan ini nasi kuning ini juga bisa. Ini nasi kuning low carbo ya. Jadi buang air tajinnya juga. Seperti itu. Seperti apa nih Bu? Kita buktikan langsung ya. Karena kan nasi kuning biasanya kan ada lemaknya dari santan, terus juga karbohidrat dari berasnya. Betul. Nah ini nasi kuning ya, nasi kuning kelihatan ya. Ini seperti nasi kuning dengan memasak dengan rice cooker biasa. Ya ini nasi kuningnya seperti ini. Nah kemudian kita angkat, kemudian kita coba. Nah airnya ada di bawah. Airnya ada di bawah sini, kelihatan nggak ya? Kalau kita lihat, nah ini dia ini air tajinnya. Air tajin dan juga lemak dari santannya ini juga ikut kebuang ya. Betul. Nah kita ambil air tajinnya, coba kita tes sekali lagi yuk. Coba lihat hasilnya seperti apa, sama nggak sih dengan nasi putih biasa gitu kan? Oke, kalau air tajinnya ini mengandung banyak karbohidrat atau gula, ini pasti otomatis akan berubah seperti tadi ya, hitam ya Bu ya? Yes, berubah menjadi warna hitam. Coba kita campurkan lagi dengan iodin. Ini dengan air biasa. Nah kemudian ini ini kita lihat dulu nih. Wow, ternyata kalau untuk yang menggunakan biasa nih, air biasa itu kan merah ya. Tapi yang masuk ke dalam air tajin yang dibuang itu dia berubah menjadi hitam. Duh, ya bayangin ya, yang kita konsumsi karbohidrat setiap hari, sehari 3 kali masuk ke dalam. Umur berapa? 30 kali 3 kali. Ini juga bukan hanya bisa memasak nasi aja ya. Nah itu dia. Memasak apapun juga bisa. Dari yang tadi ini nasi kuning, tadi nasi putih, sop ayam udah bisa. Nah sekarang kita masak yang di depan ini. Aku langsung ke bawah ya, sama wangi. Kita intip ini isinya apa. Tada, wow, lihat nih langsung menggelembung-gelembung ya. Nah, ini sedang mendidih ya, bergejolak nih. Ini dia. boleh dilihat, ini masak apa? Semur ayam. Semur ayam. Ya, buat ibu-ibu yang nggak punya waktu, yang harus bekerja pagi-pagi, ya kita tinggal cemplungin aja semua bahan. Udah, tinggal kita pilih menu stew atau menu sup, tinggal kita pilih, cetek, habis selesai udah pergi kerja. Bu, aku tuh orangnya perlu bukti. Iya, bukan janji aja. Bukan janji. Betul. Saya harus buktikan. Jadi ini tuh menggunakan rice cooker. Pertanyaannya empuk nggak? Nah, pertanyaannya itu empuk apa enggak? Ini saya mau buktikan. Wow, ini baru ini aja langsung copot. Aduh. Ini betul-betul saking empuknya ya, langsung lepas, baru dipakein sedikit dengan sendok. Dia langsung lepas dagingnya dan lihat nih. Ini dengan uap-uapnya. Wow. Saya coba ya, empuk apa enggak? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi yang paling penting ya, penggunaan low carbo rice cooker ini sangat harus efisien banget. Ya. Empuk banget. Ini benar-benar empuk banget dagingnya. Jadi memang terbukti bahwa ini tuh
juga bisa mengempukan daging ya? Yes, wow. Betul. Jadi yang paling penting ini semuanya bahan masakan apapun kita bisa memakai low carbo rice cooker ini. Hanya dengan satu alat ya kita bermacam-macam masakan bisa dihidangkan. Bermacam-macam dari appetizer sampai dessert, Bu. Betul. Dan yang paling penting tadi perhitungannya sudah kita perhitungkan ya. Memasak menggunakan listrik ya terutama dalam hal ini low carbo rice cooker berbanding dengan LPG. Ya, berapa persen penghematannya bisa sampai 667% berbanding dengan LPG. Dan ini juga bisa menghemat alat masak. Karena dari satu alat masak bisa memasak berbagai jenis masakan. Bahkan nih, biasanya kalau lagi puasa kan suka nggak mau bangun jam 2 pagi ya, Bu ya? Betul. Ini bisa janjian ya dengan preset ya? Betul, preset aja mau masak otomatis jam 2 tengah malam gitu kan, jam 2 masak, nanti jam 4 kita bangun udah bisa makan, itu bisa. Oke, jadi kita siapkan dulu, misalnya jam 6 dipersiapkan, jam 2 dia otomatis akan matang. Nanti bisa di preset. Betul. Nah, kita buktikan ternyata dessert juga bisa. Dan bahkan bubur kacang ijo, ini dia, kita buka ya sama-sama. Tada, wow. Nah, ini benar-benar ya, untuk pemirsa di rumah, ini Anda jangan sampai lewatkan memiliki low carbo rice cooker yang bisa memasak berbagai jenis masakan. Bahkan untuk nasi, kadar karbohidratnya turun hingga 45% dan ini sudah dibuktikan melalui lab Sukovindo. Bu Mirani, aku mau beli ini karena buat di rumah, aku keturunan diabetes di rumah ya, jadi harus hindari. Sayang keluarga ya. Sayang keluarga. Betul. Terus juga aku mau kasih ini ke hadiah untuk keluarga paman aku juga, dia keluarganya keturunan diabetes, jadi juga harus dikurangi ya Bu ya. Betul. Karbohidratnya ya. Jadi untuk Anda semua, yuk kalau mau pesan silakan langsung hubungi call center kami sekarang juga atau snap QR code yang ada di layar kaca Anda. Buruan, ini stoknya terbatas jadi jangan sampai kehabisan. Bu Mirani, terima kasih banyak. Makasih. Dan juga untuk pemirsa, sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Bye. Bu, wanginya tuh ngebul Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Kompas Update yang didukung oleh Pagi saudara, inilah Kompas Update pukul 10 waktu Indonesia Barat, saya Paskali Siswari. Militer Yordania mengirimkan bantuan medis ke Gaza dengan pesawat kargo militer. Bantuan ini diterjunkan dari udara ke titik lokasi yang sulit diakses di Gaza, Palestina. Ini adalah kedua kalinya Yordania mengirimkan bantuan melalui udara ke wilayah Gaza yang sulit ditembus sejak dimulainya serangan Israel ke Palestina bulan lalu. Bantuan medis mendesak dari Yordania ini menggunakan pesawat kargo militer melalui kerjasama dengan Uni Emirat Arab dan Qatar. Penerjunan bantuan medis dilakukan dari atas lapangan rumah sakit Yordania di Gaza. Dilaporkan oleh militer Yordania, rumah sakit lapangan Yordania di Gaza masih beroperasi meski kondisinya sangat sulit. Organisasi Kesehatan Dunia juga mengatakan pada hari Jumat lalu 20 dari 36 rumah sakit di Gaza tidak lagi berfungsi, termasuk rumah sakit anak yang menghentikan operasinya setelah dilaporkan adanya serangan Israel di daerah tersebut. Demikian Kompas Update pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa. Terima kasih Anda telah menyaksikan Kompas Update yang didukung oleh Mandi pakai sabun saja, kuman kotorannya masih ada. Baru ProGuard Daily Purifying, si mineral angkat kotoran sampai pori terdalam. Antibacterial Plus lawan 99,9% kuman. Kulit bersih maksimal dengan ProGuard Daily Purifying. Terlalu banyak dramanya. Terlalu banyak drakornya. Siapa yang membuat drama ini gitu? Siapa sutradaranya? Setelah Gibran dan Kaesang,
kini giliran Wali Kota Medan, menantu Presiden Jokowi Bobi Nasution yang merapat ke kubu baca pres Prabowo Subianto. Terbukti melanggar etik dan dicopot dari kursi Ketua MK, Anwar Usman kini didesak mundur dari jajaran Hakim Mahkamah Konstitusi. Udara Jakarta yang tak kunjung sehat melahirkan sejumlah aturan pembatasan kendaraan pribadi. Mampukah jadi solusi? Halo saudara, selamat datang di 60 Menit Special Report. Membuka mata, mengungkap fenomena. Bersama saya Ihsan Sitorus, kita langsung ke sorotan pertama. Setelah anak sulung dan bungsu Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka dan Kaisang Pangarep bergabung ke kubu baca pres Prabowo Subianto. Kini, giliran Wali Kota Medan sekaligus menantu Joko Widodo, Bobi Nasution, yang menyatakan dukungan kepada Prabowo. Padahal, sama seperti Gibran, Bobi masih terdaftar sebagai kader PDI Perjuangan. Lantas, apa respons partai berlambang banteng itu? Akhir-akhir ini, yang kita lihat adalah terlalu banyak dramanya. Terlalu banyak drakornya. Terlalu banyak drama. Pernyataan Presiden Joko Widodo pada HUT Partai Golkar beberapa waktu lalu seolah membenarkan intrik politik jelang pemilu 2024 kian memanas. Mestinya kan pertarungan gagasan, mestinya pertarungan ide, bukan pertarungan perasaan. Kalau yang terjadi pertarungan perasaan, repot semua kita. Tidak usah saya teruskan karena nanti kemana-mana. Dan ingat, mulai dari sekarang yang kita pegang betul, nanti jika menang, jangan jumawa. Jika kalah juga jangan murka. Setelah berkompetisi, saya setuju tadi Pak Prabowo, bersatu kembali, rukun kembali. Ini adalah pertandingan antar anggota keluarga sendiri, antar sesama anak bangsa, yang sama-sama ingin membangun negara kita, Indonesia. Menteri-menteri yang neolib itu. Gue nggak sebut siapa namanya. Nggak boleh dong. Nggak etis. Karena kan kita harus kompak. Drama lain yang turut mewarnai panggung politik disinggung baca pres Prabowo Subianto. Prabowo menyebut ada menteri di kabinet Presiden Joko Widodo yang berpaham neoliberal. Ketua Umum Golkar Erlangga Hartarto menilai substansi pernyataan Prabowo Subianto bagian dari drakor di tahun politik seperti yang sempat disinggung Presiden Joko Widodo. Terkait drakor Pak, gimana Pak? Apa? Kata Pak Jokowi banyak drama kayak drakor kayak gitu waktu di acara Golkar. Drakor apa drapol? Drama soal kata Pak Prabowo banyak menteri neoliberalis. Bapak kabinet gimana tuh Pak? Itu bagian dari drakor. Sementara, pengamat politik UIN Syarif Hidayatullah menduga sindiran Jokowi ditujukan kepada partai tertentu. Sepertinya Jokowi ingin menyindir pihak dan partai politik tertentu yang belakangan ini menarasikan sebagai partai politik yang ditinggalkan. Kalau itu Belakang Pak. Izin Bapak. Belakang Bapak. Selamat pagi saudara, Anda bergabung di Breaking News Kompas TV hari ini. Kami menginformasikan kabar teranyar dari DPR RI, saudara, di Komisi 1 DPR RI yang hari ini, pagi ini akan melakukan fit proper test untuk calon tunggal Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Ini adalah gambar terkini yang Anda saksikan. Ketua Komisi 1 Mutia Hafid bersama dengan jajaran TNI Polri sebelum memulai fit proper test tadi berkumpul bersama. Kapolri juga tadi hadir memang untuk menunjukkan kesolidan antara Polri dan juga TNI untuk mendukung jalannya fit proper test yang memang sesuai jadwal pada hari ini dimulai pada pukul 10 waktu Indonesia Barat.
Jenderal TNI Agus Subianto yang baru saja dilantik menjadi Kasat pada 25 Oktober kemarin menjadi calon tunggal Panglima TNI yang akan menggantikan Panglima TNI saat ini, Laksamana Yugo Margono, yang akan memasuki masa pensiun pada 26 November 2023, yang artinya tinggal menghitung hari Laksamana Yugo Margono akan melepaskan jabatan sebagai Panglima TNI. Fit Proper Test hari ini dilakukan setelah Komisi 1 DPR RI menerima persyaratan administrasi dari calon Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, dan bersama dengan Fit Proper Test hari ini, verifikasi fisik berkas administrasi juga akan dilakukan oleh Komisi 1 DPR RI. Ada beberapa fokus yang potensinya akan banyak dibahas dalam Fit Proper Test kali ini. Beberapa anggota Komisi 1 juga sudah sempat memberikan pernyataan apa-apa saja yang berpotensi akan banyak dibahas dan diulas dalam Fit Proper Test, seperti reformasi TNI, lalu juga regenerasi, dan tentunya adalah netralitas TNI yang paling akan disorot, apalagi akan memasuki tahun politik untuk digelarnya pemilu di 2024 mendatang. Fit Proper Test akan digelar secara terbuka, namun jika nantinya dalam proses ada pernyataan ataupun pertanyaan yang mengarah pada kerahasiaan negara, maka Fit and Proper Test akan dilakukan tertutup. Tapi selama pertanyaan ataupun pernyataan yang akan dijawab oleh calon tunggal Panglima TNI Jenderal Agus Subianto tidak mengarah pada kerahasiaan negara, maka akan dilakukan secara terbuka untuk publik mengetahui bagaimana kesiapan dari calon Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Sementara ini adalah gambar ketika tadi calon Panglima TNI baru saja hadir dan datang ke gedung DPR RI. Ini berada dalam satu mobil bersama juga dengan Panglima TNI saat ini, Laksamana Yugo Margono. Dan tadi juga Anda bisa lihat ada Kapolri yang juga hadir dalam Fit Proper Test hari ini. Jika dilihat dari jadwal yang disampaikan oleh Komisi 1 DPR RI, Fit Proper Test akan dilakukan pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Tadi sudah hadir calon Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, Ketua Komisi 1 DPR Mutia Hafid juga sudah ada, jadi tinggal menanti dan menunggu sidang akan dibuka secara resmi. Pada Fit and Proper Test kali ini atau yang akan digelar pada hari ini, Jenderal Agus Subianto diantar langsung oleh Panglima TNI Laksamana Yudo Margono dan juga Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Tadi Jenderal Agus Subianto hadir sekitar pukul 9:45 waktu Indonesia Barat di gedung DPR RI, tidak hanya didampingi atau diantar oleh Panglima TNI dan Kapolri, ada juga Kasau Marsikal Fajar Prasetyo dan juga Kasal Laksamana M. Ali yang ikut mendampingi dan berada dalam satu kendaraan bersama dengan calon Panglima TNI. Dan kini kita akan menuju ke gedung Mahkamah Konstitusi terlebih dahulu, saudara, untuk menyaksikan pelantikan dari Ketua MK yang baru saja terpilih pekan lalu, Soehartoyo.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Semoga keselamatan dan kebahagiaan dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, kepada kita semua. Yang kami muliakan para pimpinan lembaga negara, Yang mulia Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia bidang yudisial, mohon maaf, Yang mulia Wakil Ketua Mahkamah Agung bidang yudisial, Yang mulia Ketua Anggota Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, Yang mulia Ketua Komisi Yudisial, Yang mulia Sekretaris Jenderal yang mewakili dan Panitra dan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi periode sebelumnya, para pegawai di lingkungan kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi yang kami banggakan, rekan-rekan media, hadirin sekalian yang berbahagia, terkhusus di sini hadir Bapak Ridwan Mansur. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, sidang pleno khusus Mahkamah Konstitusi dengan agenda pengucapan Sumpah Ketua Mahkamah Konstitusi masa jabatan 2023-2028 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Para hakim konstitusi dan hadirin yang kami hormati, sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2023 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2023 tentang Mahkamah Konstitusi. Sebelum memangku jabatannya, Ketua Mahkamah Konstitusi mengucapkan sumpah atau janji di hadapan Mahkamah Konstitusi. Untuk itu, pada pagi hari ini, Mahkamah Konstitusi menyelenggarakan sidang pleno khusus Mahkamah Konstitusi dengan agenda pengucapan Sumpah Ketua Mahkamah Konstitusi masa jabatan 2023-2028. Sebagaimana diketahui, pada hari Kamis tanggal 9 November 2023 telah dilaksanakan pemilihan Ketua Mahkamah Konstitusi masa jabatan 2023-2028 secara musyawarah dan mufakat dalam rapat permusyawaratan hakim konstitusi yang dihadiri oleh 9 orang hakim konstitusi dan telah disepakati bersama Yang Mulia Hakim Konstitusi Dr. Suhartoyo SHMH sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi. Dalam rangka memenuhi ketentuan formal berkenaan dengan pengangkatan Ketua Mahkamah Konstitusi, maka sidang pleno khusus ini diselenggarakan dengan agenda pengucapan Sumpah Ketua Mahkamah Konstitusi masa jabatan 2023-2028 sesuai dengan tata cara sebagaimana yang telah ditetapkan. Mengawali agenda pengucapan sumpah ini, akan dibacakan terlebih dulu petikan keputusan Ketua Mahkamah Konstitusi tentang pengangkatan Ketua Mahkamah Konstitusi masa jabatan 2023-2028 kepada PLH Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi. Disilakan. Petikan Keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia nomor 17 tahun 2023 tentang pengangkatan Ketua Mahkamah Konstitusi masa jabatan 2023-2028. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan keputusan Mahkamah Konstitusi tentang pengangkatan Ketua Mahkamah Konstitusi masa jabatan 2023-2028. Ke-1, menetapkan
Dr. Suhartoyo SH MH sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi masa jabatan 2023-2028. Kedua, sebelum memangku jabatannya, Ketua Mahkamah Konstitusi mengucapkan sumpah menurut agamanya di hadapan Mahkamah Konstitusi. Ketiga, keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, salinan dan seterusnya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 9 November 2023 atas nama Ketua Mahkamah Konstitusi, Wakil Ketua Saldi Isra ditanda tangani. Sekian. Terima kasih kepada PLH Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya, marilah kita memasuki acara pengucapan Sumpah Ketua Mahkamah Konstitusi. Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi, masa jabatan 2023-2028 dan rohaniwan, disilakan menuju tempat pengucapan sumpah yang telah disediakan. Yang Mulia Hakim Konstitusi, disilakan menuju tempat yang telah disediakan. Mana Mas? Hadirin dimohon berdiri. Pengucapan sumpah Ketua Mahkamah Konstitusi masa jabatan 2023-2028. Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta berbakti kepada nusa dan bangsa. Rohaniwan disilakan kembali ke tempat. Penandatanganan berita acara pengucapan sumpah Ketua Mahkamah Konstitusi.
Saldi Isra sudah membuka dan memimpin sidang pleno khusus pengucapan sumpah Ketua MK periode 2023 hingga 2028. Saat ini Ketua MK terpilih Soehartoyo sedang melakukan administrasi bersama dengan hakim-hakim MK, disaksikan dengan hakim MK lain, dan akhirnya sudah secara sah terpilih dan resmi menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi. Dan kini kita akan langsung menuju ke Komisi 1 DPR RI untuk menyaksikan fit proper test calon tunggal Panglima TNI Jenderal Agus Bianto. Diperlukan bagi prajurit dan keluarganya. Karena hal ini sangat berpengaruh pada moral dan semangat prajurit saat melaksanakan tugas. Sebagai tambahan terkait kesejahteraan, pada kesempatan ini saya juga ingin menyampaikan bahwa atas semua jasa serta pengorbanan para pejuang dan senior TNI, saya akan memberikan perhatian kepada para purnawirawan dan warakauri. Untuk prioritas implementasi dalam rangka meningkatkan kemampuan TNI yang responsif terhadap setiap perkembangan lingkungan strategis, beberapa hal yang perlu mendapat perhatian kita bersama antara lain: terkait potensi konflik di Laut Cina Selatan, perlu peningkatan kewaspadaan dan kesiapsiagaan melalui pengembangan kapabilitas satuan TNI terintegrasi di wilayah Natuna, karena satuan tersebut memiliki peran vital untuk menciptakan deterrent effect sekaligus sebagai mata dan telinga bagi sistem peringatan dini kita atau early warning system. Untuk mengatasi konflik vertikal seperti masalah di Papua, pendekatan smart power yang kombinasi hard power, soft power, dan diplomasi militer mutlak dilakukan. Hard power melalui siaga tempur untuk menghadapi kombatan dalam rangka penegakan hukum. Soft power dengan mendukung pelaksanaan percepatan pembangunan kesejahteraan di Papua. Pendekatan soft power tersebut secara bersama-sama bersinergi antara TNI dengan semua kementerian, lembaga, dan pemangku kepentingan terkait. Diplomasi militer dilakukan dengan menginisiasi kegiatan bersama, patroli terkoordinasi, atau pertukaran personil TNI dengan negara-negara di kawasan. Diplomasi militer ini bertujuan untuk membangun hubungan interpersonal antar prajurit serta menciptakan persamaan pandangan tentang pendekatan dalam penyelesaian masalah di Papua. Kemudian berkaitan dengan pesta demokrasi pemilu 2024, saya berkomitmen untuk memberikan jaminan netralitas TNI pada setiap tahapan pemilu, sekaligus akan memperkuat sinergitas dan soliditas TNI Polri dalam mengamankan jalannya proses demokrasi melalui latihan dan posko bersama, sehingga kelangsungan roda pemerintahan dan stabilitas politik tetap terjaga. Selanjutnya mengenai konflik horizontal, saya akan lebih mengedepankan upaya untuk meredam potensi konflik yang ada dengan menginstruksikan kepada seluruh jajaran TNI untuk mengoptimalkan kemampuan teritorial dalam rangka deteksi dini, cegah dini, dan penanggulangan dini bersama aparat keamanan lainnya. Sedangkan untuk merespon banyaknya potensi bencana alam di negara kita, TNI akan mengedepankan upaya preventif, mitigasi, dan kemampuan reaksi cepat di seluruh daerah rawan bencana. Tentunya, kemampuan tersebut harus dilatih secara terus-menerus. Namun demikian, kita tidak bisa mengesampingkan perlunya pemenuhan perlengkapan penanggulangan bencana yang memadai di setiap satuan TNI, sehingga hasil yang dicapai akan lebih optimal. Pimpinan rakyat dan segenap anggota Komisi 1 yang saya hormati, berangkat dari fenomena perang ke depan yang akan sangat bergantung pada teknologi, maka beberapa program prioritas yang akan saya lakukan untuk memantapkan kemampuan TNI yang integratif, yaitu: pertama, mengintegrasikan seluruh alutsista TNI dalam sistem pertahanan terpadu melalui Network Centric Warfare System
guna meningkatkan pertahanan negara termasuk kawasan ibu kota Nusantara. Kebutuhan atas keterpaduan sistem berbasis jaringan dari berbagai keunggulan alutsista ketiga matra TNI sudah merupakan keniscayaan. Kedua, meningkatkan kemampuan dan mengintegrasikan satuan cyber TNI guna mendukung tugas pokok TNI, khususnya mengantisipasi perang multidimensional di dunia maya. Dan ketiga, meningkatkan peran TNI bersama Polri dan kementerian atau lembaga secara integratif untuk menghadapi berbagai situasi kontingensi dalam rangka melaksanakan tugas keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam rangka mewujudkan percepatan modernisasi alutsista di tubuh TNI, maka pemanfaatan kemajuan teknologi artificial intelligence atau kecerdasan buatan dan informatika harus dilakukan secara terprogram serta berorientasi pada integrated based system yang merupakan sebuah sistem berbasis keterpaduan untuk menjamin adanya interoperabilitas seluruh matra dalam rangka meningkatkan efektivitas pencapaian tugas pokok TNI. Modernisasi alutsista berbasis digital juga diperlukan sebagai kebutuhan untuk mendukung pengamanan jalur logistik maritim sebagai wujud kontribusi TNI dalam menyukseskan visi poros maritim dunia. Berikutnya, TNI berkomitmen untuk melakukan optimalisasi pemanfaatan produk dan mendukung pengembangan industri strategis pertahanan nasional menuju kemandirian alutsista dengan memaksimalkan TOT atau alih teknologi dan TOK, alih pengetahuan. Kedepan, pengadaan alutsista, perlengkapan dan peralatan di jajaran TNI harus berdasarkan pada kebutuhan satuan, di mana prosesnya dilakukan secara transparan dan akuntabel sesuai prinsip good governance. Semua pembangunan dan pengembangan sistem lingkungan TNI harus diyakinkan akan memberi nilai tambah terhadap sumber daya yang sudah dimiliki. Dan terakhir, sebagai prioritas implementasi dalam mewujudkan TNI yang adaptif sesuai tuntutan tugas dan spektrum ancaman, maka saya akan mendorong peningkatan pembinaan teritorial sebagai salah satu fungsi utama TNI dalam rangka memberdayakan sumber daya nasional untuk kepentingan pertahanan negara. Saya juga akan meningkatkan kemampuan TNI dalam mengidentifikasi dan merespon secara cepat dan tepat setiap dinamika ancaman yang semakin kompleks dan multidimensional, mulai dari satuan terkecil hingga di tingkat Mabes TNI. Lebih lanjut, sebagai bagian dari aparatur negara, TNI akan meningkatkan fleksibilitas pelaksanaan tugasnya, baik sebagai ujung tombak dalam menjalankan peran sebagai alat pertahanan negara, serta sebagai motor penggerak maupun elemen pendukung dalam membantu kementerian atau lembaga dan komponen bangsa lainnya untuk menyelesaikan berbagai permasalahan nasional. Ketua dan seluruh anggota Komisi 1 yang saya hormati serta hadirin sekalian, sebelum saya mengakhiri paparan tentang pandangan dan gagasan saya sebagai calon Panglima TNI, dapat saya simpulkan bahwa untuk melaksanakan tugas pokoknya sebagai pengawal NKRI, penjaga persatuan dan kesatuan bangsa, maka TNI harus prima. Apabila negara, rakyat, dan pemerintah nantinya memberikan kepercayaan dan amanah kepada saya untuk memegang tampuk pimpinan TNI, maka di bawah kepemimpinan saya selaku Panglima TNI, saya akan menekankan kepada seluruh prajurit untuk tidak sekali-kali melakukan arogansi, serta tidak menyalahgunakan senjata dan munisi yang dapat melukai, menyakiti hati rakyat. TNI justru harus menjadi perisai dan pelindung rakyat, karena sejatinya TNI lahir dan tumbuh dari rakyat untuk rakyat. Bekerjalah dengan niat ibadah, loyal, tulus, dan ikhlas. Akhirnya, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya, Jenderal TNI Agus Subianto, siap melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawab sebagai Panglima TNI, dan akan bekerja keras dengan segenap hati dan pikiran saya untuk membangun TNI dalam menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah, serta melindungi segenap bangsa dan negara Indonesia
dari berbagai ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. Demikian paparan saya. Atas waktu dan kesempatan yang diberikan, saya ucapkan terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam. Om Santi 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 Om. Baik, tidak sampai. Baru isi perut, udah kosong lagi. Dikit-dikit lapar. Barusan jajan, tapi masih lapar. Dikit-dikit lapar. Sari Gandum dengan gandum utuh dan krim coklat lezat bikin kenyang lebih lama. Sari Gandum, seenak itu, sekenyang itu. Ini semangat Indonesia. Semangat yang memacu Telkomsel untuk turut serta memajukan bangsa ini. Telkomsel, semangat Indonesia. Kuah shoyu yang segar menenteramkan. Kehadiran Naruto Maki menyempurnakan kenyamanan otentiknya. Indomie Ramen Series, nikmat otentiknya, Mangsoku. Aqua percaya akan keajaiban alam, maka kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Baru isi perut, udah kosong lagi. Dikit-dikit lapar. Barusan jajan, tapi masih lapar. Dikit-dikit lapar. Sari Gandum dengan gandum utuh dan krim coklat lezat bikin kenyang lebih lama. Sari Gandum, seenak itu, sekenyang itu. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Terus, enaknya terus. Manis asam, cuy. Manis asam, cuy. Manis asam, cuy. Oleh terus. Gak nempel di gigi. Slay, oleh. Aqua percaya akan keajaiban alam, maka kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. How are you? Artinya apa kabar? Come, let's Play. Belajar bahasa baru tanda kecerdasannya makin optimal. Enfagrow Essential dengan nutrisi penting dan DHA lebih tinggi, bantu optimalkan kecerdasannya. Ayo main. Come, let's play. Cerdasnya tumbuhkan kebaikannya. Enfagrow Essential. Saatnya nurani menjadi inti, menggerakkan pribadi untuk dapat bersinergi di lajunya roda teknologi. Melalui ekosistem yang mendukung tiap lini, Kompas menjaga amanat hati nurani rakyat untuk terus dapat menunjukkan arah. Memastikan kendali atas kecerdasan buatan yang dipandu kebijakan nurani. 58 tahun Kompas berinovasi, menyatukan teknologi dengan hati. Terus, enaknya terus. Manis asam, cuy. Manis asam, cuy. Manis asam, cuy. Oleh terus. Gak nempel di gigi. Slay, oleh. Saudara, calon tunggal Panglima TNI Jenderal Agus Subianto bukan orang baru bagi Jokowi. Agus dan Jokowi pertama kali bersinggungan saat Agus menjabat sebagai Komandan Kodim Surakarta pada tahun 2009 hingga 2011. Saat itu Jokowi dan Agus adalah bagian dari Forkopimda Solo, termasuk bersama Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo yang kala itu menjabat sebagai Kapolresta Surakarta pada 2011. Setelah beberapa jabatan, Agus kembali masuk ke ring 1 Jokowi sebagai Komandan Pas Pampres pada 2020 hingga 2021.
sebelum ditunjuk menjadi Pangdam 3 Siliwangi tahun 2021 hingga 2022. Agus kemudian ditunjuk menjadi Wakil Kepala Staf Angkatan Darat pada 2022. Pesatnya karir militer Jenderal Agus Subianto tak berhenti di situ, Saudara. 25 Oktober 2023, Agus ditunjuk menjadi Kepala Staf Angkatan Darat menggantikan Jenderal Dudung Abdurrahman yang pensiun. Hanya 7 hari berselang sejak diangkat sebagai Kasat, ia menjadi satu-satunya calon Panglima TNI pilihan Presiden Jokowi menggantikan Laksamana Yudo Margono yang akan purna tugas pada 26 November mendatang. Jenderal Agus Subianto pun akan jadi Kepala Staf Angkatan Darat dengan masa jabatan tersingkat. Fit Proper Test tadi sudah dimulai pada pukul 10:15 waktu Indonesia Barat, Saudara. Dan pada saat ini Fit Proper Test dilakukan secara tertutup. Sebelum tertutup tadi calon tunggal Panglima TNI sudah memberikan ataupun menyampaikan beberapa hal seperti apa saja fokus ataupun poin-poin yang akan menjadi sorotan selama jika ia nanti terpilih menjadi Panglima TNI dan juga apa saja program prioritas yang juga nanti akan dikejar selama ia menjabat jika nanti terpilih. Poin-poin ataupun fokus beberapa fokus yang menjadi sorotan untuk Jenderal Agus Subianto yang saat ini menjabat sebagai Kasat adalah yang pertama, potensi konflik di Laut Cina Selatan. Nantinya ia akan membuat satuan integrasi di Laut Natuna yang bisa menjadi telinga dan juga mata untuk menginformasikan kondisi di Laut Cina Selatan. Lalu poin yang lain adalah konflik vertikal dan juga konflik horizontal. Terutama di konflik vertikal seperti di Papua akan ada beberapa hal yang akan dilakukan seperti mulai dari hard power, lalu juga soft power dan juga diplomasi. Sementara itu pemilu juga jadi fokus lain yang juga tentu terpenting karena tahun depan kita akan memasuki tahun politik. Ini nanti tadi Kasat Jenderal Agus Subianto memastikan bahwa TNI akan menjaga netralitas selama masa pemilu sampai nanti terpilihnya Presiden dan Wakil Presiden yang baru di tahun 2024. Dan fokus yang lain adalah soal bencana alam, beberapa hal taktis dan juga integrasi dengan lembaga-lembaga bersangkutan akan dilakukan oleh TNI. Kita jeda sejenak, Saudara. Breaking News Kompas TV segera kembali. Ini semangat Indonesia. Semangat yang memacu Telkomsel untuk turut serta memajukan bangsa ini. Telkomsel, semangat Indonesia. Terus, enaknya terus. Manis asam, chewy, manis asam, chewy, manis asam, chewy. Saya oleh terus, gak nempel di gigi. Slay, oleh. Alex sering kembung, rewel, dan gak nyaman. Ini adalah tanda perut sensitif yang sering terjadi pada anak di usia dini. Saya rekomendasikan Enfagro E+ MFJN Pro Gentle Care. Dengan DHA lebih tinggi untuk proses belajar lebih cepat dan formula PHP yang lebih mudah dicerna. Enfagro E+ MFJN Pro Gentle Care. Healthy digestion for A+ kids. Hey guys. Jadi seru, hey lihat aku. Aqua percaya akan keajaiban alam, maka kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni.
Baru isi perut udah kosong lagi. Dikit-dikit lapar. Barusan jajan, tapi masih lapar. Dikit-dikit lapar. Sari Gandum dengan gandum utuh dan krim coklat lezat bikin kenyang lebih lama. Sari Gandum, seenak itu, sekenyang itu. Kuah shoyu yang segar menenteramkan. Kehadiran Naruto Maki menyempurnakan kenyamanan otentiknya. Indomie Ramen Series, nikmat otentiknya, Mangsaku. Aqua percaya akan keajaiban alam. Maka, kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Baru Neo Ultra Cup Gold. Dilengkapi dengan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan zinc yang diperlukan untuk bantu jaga daya tahan tubuhmu. Neo Ultra Cup Gold. Baru isi perut udah kosong lagi. Dikit-dikit lapar. Barusan jajan, tapi masih lapar. Dikit-dikit lapar. Sari Gandum dengan gandum utuh dan krim coklat lezat bikin kenyang lebih lama. Sari Gandum, seenak itu, sekenyang itu. Bila si kecil panas, ingat 3C. Gerak-geriknya, cek suhu badannya. Kontreksin solusinya. Untuk turunkan panas demam. Kontreksin bila si kecil. Andalan ibu siaga. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Terus, enaknya terus. Manis asam, cuy. Manis asam, cuy. Manis asam, cuy. Saya oleh terus. Gak nempel di gigi. Slay, oleh. Komisi 1 DPR RI hari ini sudah menggelar uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test calon Panglima TNI, calon tunggal Jenderal Agus Subianto yang saat ini menjabat juga sebagai Kasat. Apa-apa saja yang sudah disampaikan tadi ketika fit proper test sempat dibuka ke publik akan disampaikan oleh jurnalis Kompas TV Jona Hamonangan yang saat ini sudah ada di gedung DPR RI Jakarta. Jona, Anda tadi menyaksikan atau memantau langsung fit proper test di DPR, sempat dibuka tapi kali ini sudah ditutup kembali fit proper testnya. Apa saja yang disampaikan, mungkin fokus-fokus ataupun program prioritas yang akan dilakukan oleh Jenderal Agus Subianto jika terpilih sebagai Panglima TNI? Ya Mas Kali, saat ini fit and proper test digelar tertutup. Tadi sempat disampaikan secara modernisasi TNI, di mana modernisasi dilakukan tidak hanya dalam rangka untuk kekuatan TNI. Seperti kita tahu bahwa saat ini alutsista TNI banyak sekali yang sudah tua, bahkan sudah berumur di atas 30 tahun, dan tentu saja ini sudah out of date ya, atau bahkan bisa dikatakan sebenarnya sudah tidak layak lagi untuk bertempur. Jadi ini salah satu poin utama. Yang kedua adalah membangun kualitas sumber daya manusia. Sebenarnya kita tahu bahwa saat ini paradigma peperangan sudah berbeda. Bila saat ini sekarang sudah zaman sudah begitu maju, maka perang sudah masuk yang dinamakan sudah mode hybrid, di mana tidak hanya mungkin metode konvensional, tapi juga madu sekarang sudah seperti perang siber atau juga perang dari generasi lain, di mana saja ini menjadi pokok yang penting. Nah, tadi juga disampaikan terkait dengan bagaimana dinamika situasi regional. Tadi disampaikan dalam paparannya ketika tadi Agus Subianto memaparkan terkait dengan kondisi perang yang ada di Rusia, Ukraina, bahkan juga Israel dan Palestina. Tentu saja ini mempengaruhi kondisi global. Tadi juga disampaikan oleh Kasat bahwa sebenarnya meskipun ada dua konflik tersebut, bahwa kondisi saat ini di tanah air masih relatif aman dari adanya dinamika atau ancaman regional global. Nah, tadi juga disampaikan mengenai adanya pemilu 2024, di mana pilpres yang akan digelar Februari 2024 dan juga akan diikuti oleh rangkaian dari pilkada. Tentu saja dibutuhkan komitmen dari Panglima TNI agar pemilu ini bisa berlangsung lancar, aman, dan terhindar dari adanya politik praktis. Ini sangat penting kalau kita lihat banyak sekali mungkin para pensiunan, para patih TNI ya, baik mungkin darat atau udara, di mana mereka
hadirnya TNI ini sangat penting dalam rangka untuk mewujudkan TNI yang selain profesional dan juga profesional. Nah, dari komitmen yang ada tersebut, kita bisa melihat bagaimana pencapaian atau kualitas dari Jenderal Agus Subianto sendiri. Kalau kita lihat dari adanya fit and proper test ini, Jenderal Agus Subianto merupakan calon tunggal Panglima TNI, di mana surat yang dikirimkan Presiden itu hanya menyebut nama Kepala Staf Angkatan Darat Agus Subianto. Memang kalau kita lihat dari track record Agus Subianto ini merupakan track record yang bisa dibilang seperti orang pasukan ya. Jadi mungkin tidak hanya dari aspek teritorial, tapi juga unsur operasi. Pernah menjadi komandan pas pampres, pernah menjadi Pangdam Siliwangi, bahkan di jabatan Pamen pernah jadi komandan di Solo dan juga jabatan penting lain. Jadi ini menunjukkan bagaimana kualitas kepemimpinan, kualitas jabatan, bahkan kualitas ketika menjadi komandan itu sangat dipengaruhi oleh jabatan-jabatan yang pernah dirangkainya. Nah, ditambah lagi dengan riwayat ketika pernah menjadi pimpinan, khususnya ketika jadi seperti wakil kepala staf angkatan darat, di mana mungkin mengetahui bagaimana mekanisme dari pimpinan dari angkatan darat saja dia mempengaruhi adanya kebijakan khususnya ketika menjabat Panglima TNI. Nah, terkait dengan fit and proper test ini sekarang sudah dilaksanakan tertutup, di mana mekanisme dilaksanakan tersebut dikarenakan oleh beberapa rahasia negara disampaikan. Mungkin akan disampaikan, mungkin adanya beberapa permasalahan teknis seperti permasalahan di Papua, ataupun permasalahan seperti alutsista, ataupun permasalahan seperti mungkin ancaman eskalasi seperti eskalasi ketika ada konflik Israel Palestina ataupun konflik Israel Iran. Jadi dilaksanakan tertutup untuk menghindari adanya mungkin hal-hal tak diinginkan. Yang pasti terkait dengan properti ini masih berlangsung dan kami masih menunggu terkait dengan keputusan yang akan dikeluarkan oleh pimpinan Komisi 1 terkait dengan hasil dari fit and proper test khususnya pada Jenderal Agus Subianto. Jana, berarti hari ini setelah fit and proper test usai dilakukan oleh Komisi 1 DPR RI, maka Komisi 1 DPR RI akan langsung mengumumkankah diterima atau tidaknya Jenderal Agus Subianto sebagai Panglima TNI atau ada agenda lainnya? Ya Mas, terkait dengan rangkaian atau kegiatan hari ini, jadi rencananya terkait dengan kegiatan nanti sore akan dilaksanakan kunjungan ke kediaman pribadi dari Jenderal Agus Subianto. Nah, kediamannya berada di Cilangkap saja dalam rangka untuk melihat bagaimana kondisi keluarga, bagaimana kesehariannya. Jadi memang ini seperti tradisi kalau kita seperti kedatangan ke kediaman Laksamana Yudo, ke kediaman Presiden Jenderal Andika Perkasa. Jadi ini seperti melanjutkan tradisi yang ada sebelumnya. Nah, terkait dengan hasil ini kami masih belum tahu apakah hasilnya akan diumumkan hari ini atau tidak, ataupun nanti akan disampaikan ketika nanti setelah dari salah kediaman pribadi. Apakah Jenderal Agus Subianto lulus atau tidak, khususnya di fit and proper test. Tapi kalau kita lihat dari fit and proper sebelum-sebelumnya, tampaknya